Jadi gue lagi main Duel Links ya, teman-teman. Jadi kan lagi ada event juga ya. Jadi kita sambil main Duel Links dulu sebentar, baru kita lanjut. Lanjutin yang kemarin ya, bikin real life story. Sambil kita dengerin YouTube aja. Silly Poly Beast is a game I enjoyed far more than I should have. You ever play an indie game where, sure, objectively it's probably just decent at best, but for whatever reason you just really enjoyed it? That's Silly Poly Beast for me in this instance, and today we're going to be talking about it. Now, despite it being tagged as survival horror on Steam, I personally wouldn't call it a horror game despite the game covering some dark subject matter, and due to the emphasis on action, but I could see the influences from the Silent Hill series and American McGee's Alice Madness Returns, especially Madness Returns, since the premise of this game's plot felt like a one-to-one retelling of Madness Returns. Maybe it's just because they both involve orphanages, abuse from the hands of an evil human being, and fire, lots of fire. But we can ignore all that. What's a better way to start off than with our main character? We will be playing as Polly, who is quite silly, in the silly way and the other silly way, which is a nicer way of saying kinda brain dead, because I caused her to walk into every bear trap inside this f***ing building. You know, I'm honestly surprised with like how often I'm getting lost. Dang it, Polly! She too takes some of the blame though, because Polly doesn't know when to lock in. Okay, Polly, right here. This is a rogue alcoholic. On my go, we're gonna jump him. Ready? Get him, Polly! No, god dang it, Polly! When she's not going through manifestations of her trauma, she's for some reason engaging in urban warfare, but luckily for Polly, they will never find the bodies. I think you get the idea, so let's actually get into the game. Polly and her sister Alice were raised in an abusive orphanage, so they hatched a plan to escape, which involved burning it down. But Alice hasn't returned, and we're a victim of theft, so we're leaving the meeting spot to search for that lighter. That's the premise, and it certainly isn't the first time I had to go through this shit. Here's that drunk guy from the intro. And now he's dead. So the Polly flees from the police. Thankfully this bridge is pre-built, so we can just walk across— oh fuck. We arrive in the abyss, and the Polly is hurt, but I'm not wasting medical supplies like chocolate. Sorry, Polly. Now, I love this ascent. The way Polly slowly fades out until all you're left with is black and red as it slowly becomes more demented. It's a nice visual, added with the final ascent showing these skeletons in golden cages and this gorgeous background. The game tries to experiment with these visuals whenever you're entering a new level, and you can tell the developer takes pride in that part of their work. I don't blame them. I mean, they can look really good at times. Now, you see, we're given a choice here, and I agreed to help him because the game kinda throws a slight warning your way, and I already learned my lesson regarding that. Polly is chained as she agrees to their pact and begins a mission to hunt down 3 demons to unlock the Tormented's cage. He doesn't do anything but annoy Polly, but he does give us a gun, which Polly will grab at any moment now. At any moment. Polly, I hear footsteps. Polly, he's right there. God dang it, Polly. It was unloaded, so he leaves to find something to beat us with, since he's clearly a civilized man who is above punching a bitch. Luckily for me, I was raised in these tunnels. The streets are one thing, and although the metro got hands, it's our home. This is in no relation to the game whatsoever. Back to the actual game. We need to find Alice. Alright, Polly, you got this. Just aim it. Damn it, Polly! First half hour has you understanding the basics of combat by fighting the local crackhead population of hell, and the first boss fight being an alcoholic. So once that's over with, you find yourself at a train station supporting a war effort. Been down here for less than an hour, and Polly is already eager to commit war crimes. Our mission is to make our way to the outskirts to investigate a repeater that went down, which is a device meant to keep the fog at bay. But you see how that's turning out right now. Polly will note that this station and the overall area looks familiar. You could have fooled me, remembering a concert her and Alice went to, but ignore that. We don't need to worry about if this game is all in our head, because we have a war to win. We need a ring to pass through these portals, which will take us to this kiosk, which acts as our merchant shop, and it's where we will obtain skateboard skins, masks that will make us undetectable from other foggers with similar masks, and lore books. You also get one actual cosmetic for Polly in the game. That's just a rolled up version of her jacket. That kind of sucked, I'm not gonna lie. As for the masks, we can collect them from enemies who only drop them once, so if you're at least trying to be thorough, you should be able to find them all. It's also where we're introduced to the fog, gameplay-wise. I think you can figure out how this mechanically works, but I can explain it in a much funnier way. It's actually a simple subtraction problem. If the Polly is the woman in this situation, then the fog is, well, I'm sure you can figure that out. Also tried robbing the store, but the Polly couldn't go through with it. If you're gonna get life in prison, Polly, at least commit. Now once that's all done, just walk through and it should take you to the next area, and I think she should be exiting the portal very soon. Come on, you know what sound I'm about to play. We're like 5 minutes within the video, so I think now is a good time to talk combat. Now there are quite a few enemies you'll be fighting in this game, but I don't think I need to explain to you how enemy variety works in a video game, so instead, I'll sum it up like this. They don't have game design. Nah man, in Silly Poly Beast, you're getting jumped. Enemies are extremely aggressive, you'll be fighting a horde, and thankfully the level compensates for movement, but even then, it will be challenging, since you're constantly on the move, and when multiple different enemy types are thrown into the mix with melee and range capabilities, you will struggle a fair bit.
Your primary weapons will be your skateboard or your revolver, or demolver. I'm not calling it that. The revolver allows you to stay away from enemies, but it's obviously going to run out of ammo, so you'll have to find these soul barrels or defeat an enemy to reload. It's not the strongest, but it can be useful since ammo is more plentiful compared to other weapons and it keeps you at a distance. I really just explained to you how guns work in a video game. Wow. When all else fails, just beat the shit out of them. Don't even think about it. You'll be Dark Souls rolling a lot since Polly's stamina is depleted after 2 swings, and pressing your onslaught is an easy way to die. You can try to have your Polly look like a badass until you get pieced up because of this Dark Souls ass gameplay. Later you'll get a shotgun and a P90. What I like about the combat is that it keeps you moving, and every combat encounter provided a challenge at every turn, especially with the rabbit masks. Look chat, I'm not usually racist, I think I've proven that through my taste in anime women, but these fuckers are shifting that mindset because every fight they whooped my ass at least 2 times. You also get grenades. That right there is the only time in my entire 7-hour run where I was able to properly use a grenade because I couldn't figure out the arc. Instead, just use it on these things because it will fuel the mighty worms to politely condemn them. Your final option is stealth. You can use your hood to sneak around to maybe target a stronger enemy or just maybe bypass them altogether. Don't like fighting the wolves? Well, you don't have to as long as you don't get caught. Oh shit. I never used it much outside of some scripted sequences, but I like it's an option. However, combat is far too fun, and sadly for the AI, this game, again, was $20, and I need my gameplay. Combat is simple, but it flows very well, and the dev always tries to change up the scenery or throw a mechanical gimmick your way, which we'll get to very soon. Before we continue, there is one more tactic I want to talk about. During the mid-game, you'll have more than enough money to buy plenty of healing items, and guns and ammo, but I didn't see this room until I was at the end of the game. I know, I hate myself. See, if you hit the fog, it hurts a lot. If you're in a tough encounter and the fog is nearby, and you have plenty of chocolate or meds, you can do this. This is one of my favorite methods at clearing out hordes. The Polly needs to adapt if she is to survive in an evil world. Narratively, I discover why she's called Silly Polly. She got bullied. That's sad. Actually, take that back. That's really sad because this bitch is sadistic. And we still can't find Alice, so it's even more sad. Before moving on, be sure to break all these bottles so we can secure booze. Keys are next. We unlock the next portal, and this brings us to 2 dudes dancing. Here's what you need to know. This guy's chill. He's a bitch. Now, this next part is probably gonna make me sound insane, but the first thing I did was try and shoot them. Other than that, it's pretty peaceful here. What the actual fuck? I don't want to get close. This is the first demon the Tormented wants us to take out. Now it's crawling towards the 2 guys dancing, so I am able to warn them about the demon, and they are able to avoid it, and as a reward, I'm given a shotgun. Visually, I don't really like how it looks. Practically, though, it's a good gun. The following stretch allows me to now discuss the next gameplay bit I enjoyed. The developer is always trying to throw something new your way to keep the game fresh, and this is done through introducing gimmicks. Now, this can be an easy element to screw up if it's done poorly, but thankfully here, it's not. Personally, I like gimmicks in my video games, which is why I think Demon Souls is probably my favorite FromSoft game, right next to Dark Souls 2, because here on the Some Alcoholic YouTube channel, we only play good games, and both games have the best girls in the series. Now you can write a comment regarding which woman you think is the best in the series, but I will probably delete it. First example, we exit this alleyway and we pan up towards this apartment complex as a red hue engulfs the arena, and then our fight begins. This dumbass will continue to summon enemies, and Silly Polypiece has her spawn rates unbelievably high. It's actually the second complaint I have. It can get really annoying, but since we already established how aggressive the enemies are, you need to keep your maneuverability skills on high so you don't get swarmed, and so you don't get hit by the razor blade. This creates this constant battle between thinning the group and focusing on the boss, and it can work well, although I'd be lying if I said it wasn't frustrating at times. The second example is immediately after this. The demon is near, and we must keep our hood on to remain hidden. I took it off immediately to see what would happen. Polly died. My heart does go out for her though, because I'm not gonna lie, I bullied her a lot in this game. I do feel really bad for it. But in my defense, it was pretty funny. This one isn't as good since it's extremely linear, but again, it's nice to have something new tossed your way. Alright, third example. Oh, nice combat. Polly, how the fuck did you let that happen? You're rocking a positive KD before entering literal hell and you still mess this up? Oh,
Holy shit! You're now chained to the body, so you have to drag him along, but occasionally an enemy will spawn in, so you're incentivized to proceed slowly. This section isn't too bad, but trust me, it gets worse later on, because this gimmick is revisited when you fight this guy, because damaging him enough, he'll chain Polly to him. Why? Because fuck you, Polly. That's why. I don't think I need to explain to you why this is bad. Only happens like 3 times in the entire game, but I'm cool with it since it's always better to never have a mechanic overstay its welcome. Next, we break up a concert. I don't need to explain why, but these assorted clips alone should elaborate why I like this game's combat. Revel in the chaos, Polly. The rebel base was annihilated, but there could be an antenna around so we can get another repeater up and running, meaning our job is to now find it. Should be easy enough is what I would say if I didn't get jumped by dogs the moment I stepped off the ledge. The rest of the pack wasn't even that hard. I was more harmful to Polly than the literal hellhounds. After we dispatch the wolves, we can find a rebel succumbing to his wounds. But if we rewind a bit, there's a kid at the station that wanted us to find his parents and give them this duff, which I did, and I guess this freed their souls, and it's a beautiful sight. Oh yeah, that's right. Sorry, homie, your parents are dead. Thanks for the achievement, though. You do get another steel messenger to bring your revolver ammo up to 7, but I got jumped and died, meaning I had to fight through all the wolves again. Pissed me off so much, I boiled my Madoka Fumo. She didn't survive. Fight through the group on the roof, and jump inside where we can find a forgetful man. Remember our alcohol from earlier? Well, at the time of typing this, it's Christmas, so I thought it would feel nice to do a good deed. Jesus Christ, Polly, why do you always have to look so mad? Never mind. Me, I guess. Polly's scrutiny has been vindicated. Ringing this bell will commence the first official, we're not counting the drunk guy, boss fight, and I think it's a good one. He's unrelenting and can knock off areas that catch you easier, as well as him being able to crawl over cover. That detail alone made this fight feel more dynamic. My only issue is that he's really hard to dodge. I haven't seen anyone else complain about this, so I'll gladly chalk it up to a skill issue. I would be lying if I said I didn't get pissed fighting him, so let's watch his death animation. Alright, hey, this is cool, this feels very grand. Ripping him in half over my fucking head wasn't, though. And now we have horns. Don't they look cool? Polly has made up her mind on not helping the tormented anymore, since growing those horns really hurt, and opts to help the rebels instead. Maybe exploring more of the abyss will help us in our search for Alice. The rebels want us to venture into the city so we can find their fog launchers, so the rebels can fire missiles at them. Now, since we do have the horns, we can unlock certain areas of the abyss, then we play the game's skateboard minigame, which I enjoyed. Shame I gave Polly even more brain damage. All the time I caused her to smack her head into full-on concrete, but maybe she'll be fine. These sections are nice and the game tries to bait you into engaging with them. Also, the third time this minigame takes place, a song played, and the intro reminded me of a certain game, so I'll just play it for you. This game is making me lose my mind. Once you complete it, it will take you to the Old Town, which is an inaccurate name because it should have just been called Detroit. At the end of the street, there's a man impaled on some growth, and here he reminisces about how beautiful Old Town used to be, a nice memory in contrast to what he recalls as a fucked up life he's lived. I'll touch on this more near the end, but throughout your playthrough you'll get these text messages, usually after completing a Gestalt, you're not fucking funny, ritual. It will heal whatever conflict is happening in one's soul. This tells me that there's a reason everyone's here. Whatever is weighing them down, it keeps you trapped here, stuck and left to your own devices to fight amongst the fallen or until you rot. Other than skins and masks, you'll be able to unlock these books, which are just lore drops. The husks we've been fighting are called embers. Namesake-wise, they have an inch of life left in them, but they're long since fallen in the abyss, and as for every other person we've met, maybe not the eye dude, I have no idea who he is, they're holding on to whatever guilt keeps them here. If you haven't noticed, Polly too became an imp, same as the 2 brothers from earlier, and same as these 2 right here. They're much more powerful, can access certain areas of the abyss, and can perform rituals, but they suffer the same as the shadows, where they have this guilt that eats away at them until they take their own life. I'll be touching on it more when I go heavier into the story, so let's ignore all the depressing, thematic garbage and rejoice, because this dude gave us keys to his crib and I'm already digging the place. This will offer us a pathway to the rooftops where we get to devastate a building with a cannon. Just a novelty, but I like destructible environments in my video games. The Polly has their exact... Welcome, ngerjain Yu-Gi-Oh! Bukan. Enggak, ini apa namanya, sebelum kita fokus ngerjain yang perlu dikerjain ya, Relay Story part 2 yang sudah ada waiting roomnya itu, ini gue running event dulu bentar baru kita ngerjain itu. Sambil dengerin YouTube juga. Exact location, so in a matter of time, the equivalent of the 4 horsemen of autism. I don't even know why I typed that. What's the context? Wait, what the fuck? On second thought, that missile is getting close, really close. Polly. The Tormented reminds Polly that we have strength and we should be hunting demons, Dante type shit, instead of meddling in the endless war of forsaken souls. I don't trust him and I doubt Polly does too, but he saved us this time, placed us in a better... Oh, fuck
fuck you, dude. I'll keep this section brief since I already went over it, but P90 is our blue hair second place, until I run out of ammo after missing all my shots, and the game becomes a bit like Berserk in a sense that it's a fucking struggle. I arrive at this decrepit underground section, filled with all these traps. We're gonna ignore it, because this part almost caused me to boil the Homura one, and it almost caused me to say the Lord's name in vain, and the Some Alcoholic YouTube channel is very Christian, so it's best to omit the words that might have been said in regards to the difficulty here. Here we will contain yet another ritual. The first one is primarily used for puzzles to progress, and later we get one that creates this giant AoE. It can be useful, but it's very hard to pull off in the middle of combat. Here we get one called Fly. The poly has wings now. Their gimmick is you get across a chasm by firing your pistol and avoiding traps while hitting these barrels to make sure you get ammo so you can make it across the chasm. Once you finish fighting the pig masks guarding the launchers, this entire fight by the way, you can mark them for the rebels. Oh hey, it's Kato and Kai, the former of which got really fucked up. Doesn't matter why they were helping the fog, Polly isn't leaving him here. This has us dragging him around and avoiding missiles, and what's kinda fucked up is those actually weren't the biggest threat. No, it was the water. Oh shit, I am so sorry. Kai's father orders us to get demon larvae from upstairs, and he's kind of a but it's his son's well-being, so I understand. But of course, there's one problem. One, Kato's a bitch. Oh, you snitch. Oh yeah, the father also had a demon locked up. This begins our second official boss fight, and I'm gonna be honest, I hate this one. It's more of a puzzle than an actual boss fight. You gotta get him to break these supports for the wooden platform, but for me, it just didn't want to break. So the fight lasted significantly longer than it should have. And now this next part is my own fault, admittedly, but I tried using the fly ritual here, thinking I had to do that for some reason, and yeah, it was just not a good time. However, Polly does have a tail now, so that's cool, I guess. The Polly has a bit of empathy in her and knows that it's her fault their home was destroyed and that their father lies dead, so her resentment towards the tormented is significantly higher. You can tell by looking at her angry face. I give them the larvae tincture, which is needed to get one of the 4 endings that does affect gameplay, but I felt bad. However, Kato is still a bitch. Hurrying back, I arrive, but evidently, it's too late since the station is now a bloodbath. The eyeball dude is the sole survivor, and he opens up this pathway to the orphanage. Even after beating the game, I still have no idea who he is. But he's chill like that for unlocking the next skate minigame, so I appreciate it, my G, even if all your friends are dead. The orphanage has a slower pace compared to the previous portions of the game. I'm sure you already understand, but I can explain it in a much funnier way. If the first half was Resident Evil 4, the next part is like James's descent into Silent Hill, where it's ominous, just a tad creepy, until it slowly becomes more sinister the deeper you go. Okay, I don't think I've got a dude. What is that? I know I compared this game to one of the best horror games of all time after saying Silly Polybeast isn't really a horror game, but there's a literal f***ing rowboat scene, so let me cook. I was honestly surprised by how much this level had to offer since I assumed it was just going to be a short section to give us plot, or as God puts it, character development, and it does, but I'm talking gameplay wise. You'll unlock more of the school as you progress, and you'll be backtracking between rooms to find the next item you'll need to progress further, you know, typical survival horror stuff. I'll admit, Kabar BTW, ya gua ya not exactly in my prime ya, to be honest. Cuman ya gue masih mencoba untuk stay sane, stay happy gitu kan, dan produktif ya. 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 BTW lu sendiri gimana? Lagi sibuk apa akhir-akhir ini, Gum? I got lost here often, so much so that I even consulted a map despite this camera angle being locked to the side view. And I almost never look back at maps in survival horror games. I found the experience to be fine, and I like going through and reading Polly's dialogue about what she experienced. Any bad memories I'm sure she loathes to be reminded of. There's also these dolls you will find to help you progress, and your reward for doing so is a boss fight that I was stuck on for 10 minutes straight because they tried Sama aja siapin buat debut. Kami rilis cover-cover, anjay. Let's go. Jadi debutnya kapan nih? Rencananya kira-kira. Gue juga ya sebenarnya masih nyiapin juga sih buat debut sih. Cuman ya in this economy kayaknya bakal agak ke delay sih. Unless tiba-tiba gue dapat duit banyak gitu ya. Kayaknya Juni, anjay. Boleh. Keren. Ya karena kalau model yang gue pakai sekarang itu kan
apa namanya, version 4.0 ya, version 4 ya. Nah, model yang berikutnya version 5 itu sebenarnya udah jadi sejak sangat lama ya sebenarnya. Cuman emang belum belum siap pakai aja gitu. Masih di masih di rigging ya anjay. Ya, ya kita lihat lah nanti kira-kira kapan sebut apa, sebut lagi siapnya gitu. Versi 4 ini bisa gila-gila nggak sih? Nggak, ini mah cuma PNG. Dari versi 1 sampai 4 itu PNG semua. Versi 5 itu baru left 2D tapi ya pasti ada PNG juga sih. Anyway. Cuma nggak tahu ya, laptop gue yang kentang ini kuat nggak kalau misalnya pakai left 2D ya. Kayak teman gue pun ada yang juga punya left 2D tapi ujung-ujungnya pakai versi PNG-nya juga tuh biar biar ringan aja di laptopnya. Jadi ya gitu. Jadi yang lo lihat sekarang yang pakai apa, apa sih, bukan hoodie ya, apa, rompi kind of. Nah, sama topi topi putih itu versi 4 cuma PNG doang, literally PNG twin doang. Nanti versi 5 mau gue spoilerin nggak dikit? Ya, intinya versi 5 itu ya masih masih diri gue lah, masih masih Ota yang lu tahu lah, cuman udah lebih tua aja. Jadi ada ada apa, ada semacam time skip ya. Jadi kan kalau misalnya memang apa, kalau lu lihat dari versi 1 yang karakter novel cerita lu itu jadi didebutin karakter novel cerita, yang mana tuh, I mean semua semua form gue dari awal pertama kali banget itu yang apa, yang hijau pakai duel di situ sampai yang sekarang sampai yang nanti juga itu canon semua. Itu tidak ada yang terpisah gitu. Itu secara timeline ya memang seperti itu, uh, urutan ke unlocknya gitu. Jadi ya default form pertama yaitu versi 1.0 masih masih agak muda ya. Terus dia bertualang unlock form 1,5 jadi Ultraman ya. Terus form 2.0 jadi Arcvian, 3.0 jadi Fox Spirit ya. Habis itu lawan final boss di arc-nya dia. Terus ya ulti, hilang semua powernya, amnesia, hilang ingatan. Terus jadi yang sekarang yang form 4 jadi manusia lagi. Cuman yang sekarang udah lebih tua dikit dari yang versi 1.0. Karena kan udah kayak ya beberapa tahun lah, kayak sedikit lah, 1-2 tahun mungkin. Nah, nanti dari sini ke yang berikutnya ada time skip lagi gitu. 3 orang apa 4 ya? Uh, yang gimana tuh? Kalau misalnya ya kita bicara talent ya, quote unquote ya, talentnya Project Ford itu ya mereka kalau udah siap ya akan didebutin gitu. Cuman cuman ya memang sampai sekarang belum ada pastian lebih lanjut ya, karena dia orang sibuk juga ya gitu. Kalau Shadow Maru sih emang udah streaming, maksudnya dia dari awal yang nggak ada debut-debutan langsung streaming aja terus gitu. Ya mungkin lebih cocok juga dengan dia punya style gitu ya. Gak apa-apa juga sih, gue gak masalah. Terus kalau misalnya untuk kayak Inari masih sibuk, masih ngurusin banyak hal. uh, Kalau apa namanya, Daniel sudah definite hiatus ya.
Padahal dulu sempat sempat debut, sempat streaming juga beberapa waktu, cuman ujung-ujungnya karena satu dan lain hal ya indefinite hiatus si Tanya itu. Terus untuk uh, yang Diablos Anima sama Parametal Kimia itu masih masih pada sibuk sekali ya ngurusin banyak hal, jadi uh, juga masih persiapan juga, jadi ya nanti kalau misalnya udah siap debut ya akan didebutkan juga sih. Ya, kembali ke mereka juga sih gitu, gitu sih. Tried to confine the poly in a small space and it worked. Other than that, it's not completely peaceful down here because there is some combat. I made the same joke a few times about enemies jumping poly, but in this case, they literally do that. Assault and battery? What were they doing there? Then we have our main threat, Miss Valentina, her body deformed into this bloated, disgusting mess. Perfectly shows how Polly saw her and the wealthier visitors, I'll put it at that. Hence why I compared this game to Madness Returns, you know exactly what's happening here. Horror games love using a stalker enemy type, and I wish she was more unrelenting in her pursuits, but I can see how that will get annoying fast because if we go back to Silent Hill, you can see the developer took another bit of inspiration from that series in the form of every fucking door being locked or every hallway being blocked off. Quickly, Heather, we have to cook it. Damn it, Heather! Her chases are scripted aside from her showing up if you make noise, and you can make her despawn by just entering a loading screen. Then you have bear traps. I got lost so often that I was sprinting through the halls and I always stepped in these, sometimes 3 times in a row, proving that I should have never made it past the age of 20. Now this is not me complaining by any means, I'm just discussing how I might be on the spectrum and this footage can potentially act as evidence to prove that point. Now usually when you step in one it's just gonna be a game over, but the first time you do it, Polly will be taken to this sinister looking ass medical room, Silent Hill 3 upscale texture looking ass. Tied to a bed, she can't help but wait as Valentina approaches and saws off one of her horns, reducing your total stamina and making the game more challenging. You can also sell your tail at a kiosk for $1,000 if you really want to, but the effect will be the same, so consider your choice wisely. That shouldn't matter though unless you're down bad for healing items, since you're eventually able to repair a key to unlock the director's cabinet to retrieve one of the best guns in the game. Now the boss here isn't actually Valentina, oh no, she's dead. Instead, it's with Margot. Oh, what's up? That is disgusting, wow. She is my favorite boss fight in the game for the sole reason that the floor can break. I fell off a few times, so it's a nice way to slightly increase the difficulty without just inflating their health pool. That's really about all that the orphanage has to offer, so it's time to go into the story analysis and the endings, or should I say ending, since the other one kinda sucks. While Polly was being beaten by Valentina and locked in the basement, Alice was supposed to take the kids and flee from the parking garage. There were hints that their plan wasn't as thought out, but with the kind of sick fucks that would visit the orphanage, I can't blame them for wanting to leave ASAP. But you see, they left between the night of Sunday and Monday. Between that night, the door is fucking locked. Yeah, Alice didn't arrive because she died in the fire, and this is the reason Polly is here. Maybe the reason she was able to make it so far to begin with is because she wasn't aware of this mistake, otherwise she'd probably end up as another lost soul in the abyss filled with so much self-hatred that she'd never be able to move on. If there's one theme that's very evident in Silly Polly Beast, it's that life is cruel. It fucking sucks. I think we can all agree that Polly is very justified in her actions, and the realization just feels like a slap in the face, like life just decided to say fuck you to her. Remember at the start when Polly fell into the sewer? Well, the Tormented literally says that Polly died down there. Another example of life just seemingly with her because it feels like it. In life, bad things will happen to us. We will accumulate our demons that will keep you down, but instead of wallowing in misery over mistakes or whatever life tosses your way, you, or in this case Polly, can choose to do something about it. After it all hits her, instead of lying down, she gets back up and keeps pushing forward regardless of how much mental agony she's in right now. I mean, dude, the game literally has you hunting down demons. I don't think I need to explain the symbolism or whatever the fuck word in that. It's easier said than done, but we are responsible for bettering ourselves, despite how difficult it may seem, and no one is going to look out for you better than yourself. I hope I explained it well, but if you played Madness Returns, you can see why I'm comparing that game to this, because Alice is in a similar situation, with the difference being that it wasn't her fault, she was just the victim of a terrible person, but at the end, it was her who pushed him onto those tracks. Although if Polly ever had a mental breakdown, I couldn't blame her, that is f***ed.
She ain't got shit on the average adult man with a tummy ache, but I still feel for her. Let's go back to the beginning with the alcoholic. Before being shot, he says there's no way out. You'll die here. Damn it, Polly, I was reading that. Very minor character, evidently a bad person who's led a terrible life. It's no wonder he found himself in the abyss, and it's no surprise that he didn't make it far. Same with some of the text messages. This one in particular sounds like it's from someone who suffered from severe depression until the end of their life, and they never had the will to reset their course and eventually perished in the abyss. Polly almost never smiles in the game aside from that dork-ass face, and she has good reason to. You can see it as a way of maintaining fortitude against anyone or anything life tosses her way to throw her off course. But the difference between Polly and every other character, with maybe the exception of Kai, is that she doesn't give up and chooses to do something about it. I don't know why I'm going so much into this, but I just like whenever a game's narrative slightly resonates with me. It's the effect of what happens when you actually give more than two shits about your story. Now, I'm gonna jump into the endings. The final third of the game is still good. I don't think the quality dips for a second. Some of the camera angles create beautiful shots, combat encounters still pose a challenge, and the level design offers some nice gimmicks, especially this section here where I died like 5 times. Our final objective is to go through 3 portals to collect enough materials to complete this ritual. Now the final boss fight with the Tormented and the stupid wolf was okay. It reminded me of Signalis a bit because that game will forever haunt anyone who's touched it. However, you can guarantee I left his corpse to wither down in the abyss. Alright, Polly, run his pockets. That's good. Run, Polly! Before we leave, we can still talk to Alice one last time and she assures us there's no wrong choice, only ours. It's our life, we get to decide how it goes. There's 2 variations on the endings depending on if you leave without the imp powers or even just a sliver of it. They don't really matter. It's the same deal with Mass Effect 3, but this was made by a single dude, and I liked 90% of Silly Polly Beast, so I'll cut the developer some slack. Dialogue will play out the same, but this time Alice is here. You can interpret what this means on your own because I like the ending where she's absent. Life isn't fair, but Polly still pushes forward and leaves feeling hopeful, but she doesn't toss the lighter at the end. It's the last memento of her sister, and that guilt, despite Polly overcoming it, will still linger, and moving on will be hard, so I like to think she holds on to it. Like her dialogue, this scene on the train feels melancholic. Like you're not whole and that there's still a piece missing, but the future still looks bright, so you're left with a bit of uncertainty while feeling a bit peaceful at the same time. I'm sure a lot of you listening right now can very much relate to this. That feeling of being hopeful that the future will be better than the present is rare, but it's a feeling that we all yearn for. I mean, hey, what do I know? I'm just padding runtime. This video easily could have been like 6 minutes long. Nah, I'm just kidding, chat. I mean everything I say. Kind of. Anime figures are very expensive. The other ending kinda sucks. Shoot the Polly? I don't want to shoot the Polly. I kinda like the Polly. Based on gameplay, I know that there's a lot that can hurt the Polly, and I think a bullet is one of them. Silly Polly Beast is a good game, and I liked its story. It's melancholic and hopeful. I could have abstained from uploading for another month while I worked on these videos, but for some reason a $20 indie game took priority. Even if you made it this far, thanks by the way, I still recommend it. I want to get more serious about my channel in 2026 to see what I can make of it, so what's a better way to start off the year than by uploading this video and trying my hardest to make sure I take actions into my own hands and upload more frequently. Now, I still can't do Do you recognize this image? How about this one? I'm sure you're getting a sense of familiarity. If it isn't any of the pink-haired anime girls, then I guaranteed that you know the opening. Lilium. Seriously, I love Lilium. It's beautifully haunting. I'm not sure on the history of the song, but all I know is that Elfen Lied probably wouldn't be remembered as much if it wasn't for Lilium. I'm sure if you ask anyone about Elfen Lied, they'll give you an answer such as, oh yeah, I remember that show. That show's up. That being said, I'm gonna cover it. The anime, the OVA. I'll be also providing comparisons to the manga. My goal is to properly recap the show while comparing it to the source material, while answering a question for myself. Was Elfen Lied any good? I should also note that Elfen Lied was my first ever anime. That actually explains a lot. Wow. One last thing, if you want something more analytical, I recommend Hazel's video on it. It's much better than mine and a lot longer, with a lot more detail and care put into it. So go ahead and watch it, link in the description. After you watch this first one, of course. Please, your support via a like or a sub means that the powers that be won't harvest my organs for organic matter. Let's begin. The first 5 or so minutes keeps your interest. The show is often called a middle school anime because of how edgy it can be at times. Now, the word edgy doesn't really mean anything to me because it can differ from person to person. Some people that have 3 brain cells argue that Berserk is edgy, and then they say the same thing about whatever new mid-ass isekai drops. To me, edgy is a feeling more than a set definition. In that case, yeah, Elfen Lied is kind of edgy. Anyway, this is Lucy, but this is also Lucy. But not really, because she's new. She's our main girl, and she has split personalities. She breaks containment, and we can see right away that she is capable of doing serious damage.
She leaves the room humming the main theme as she ventures out of the dark. Then the true slaughter begins. This woman is capable of tearing men limb from limb, blocking entire magazines of bullets. As she approaches, guards are torn apart, blood paints the walls crimson. Something is capable of shredding their bodies to bits, and she apparently has telekinesis, as this guard finds out the hard way. Fun stuff. Call me crazy, but I think she may have some pent-up rage. Anyway, here's a cute anime girl. I was too lazy to Google search her name. I hope you enjoy this cute anime girl. Oh, right, she dies. Someone unlocks the emergency exit for Lucy, and after this dude fucking whiffs, she's sent flying off of the cliff. So already the first few minutes of the show, it's a strong introduction. We have so many questions, a dark atmosphere is set, and it generally does a good job at reeling you in immediately. Afterwards, we cut to Kota, our protagonist and the most boring character this show could follow. And Yuka. I don't like her. They're college students and they haven't seen each other since they were kids. They reminisce their time spent as children, and Kota brings up Kane, his sister who passed away from an illness, much to Yuka's surprise. Then are both immediately mesmerized by the sudden appearance of a naked anime girl on the beach. Now instead of murder, she actually tries running at the sight of them. Yuka mentions the horns, and after Kota looks, he receives a glimpse of his sister. Obviously, you're most likely thinking, wait, didn't she just create 23 widows 5 minutes ago? Yes, she did. The contrast is very noticeable, since without her femcel rage, she's in awe at the sight of the falling petals and the overall new scenery. They decided to name her New, since that's all she can say. We get a fan service scene, and don't worry, Lucy is like 18 according to a Google search, even though it's contradicted in dialogue 10 minutes after this. The show even reminds you that all this carnage came from our pink-haired autist. I love it. We're introduced to the SAT, special forces that are called in to solve specific problems like hostage situations and so on. Here we meet a man named Bando, one of the most useless characters in the anime. He's not a very nice person. How do we know this? 1, he complains that he doesn't get to shoot people that scream, and 2, he hits cute anime women. This chicken is cold! They debate what to do with Lucy before she takes out a case from Kota's bag, with a seashell inside that is his sister's memento, the last thing he has to remember her by. Lucy fucking breaks it. Kota has a justified crash out, which sends New off running due to all the screaming he's doing. Now, I too can relate to that, New, because I also hate loud noises. Thanks, Dad. Yuka suggests that New broke it because she saw that it made Kota sad, and she didn't want him to be sad because then it would make Kane sad. Then we cut to the SAT soldiers preparing to land on the beach, and Bando here gives more comically evil rhetoric as they're dropped off to search the beaches for Lucy. Also, I just want to say the outro song is good, but it just feels so out of place. Kota thinks back to what Yuka told him. Obviously, he's feeling guilty for acting harsh, but then there's a knock at the door. The police officer's questions regarding Lucy tells us that the entire government system is after a barely legal anime girl. Kota lies about meeting her, goes outside, and we're brought back to Bando, who clearly has his sights on Lucy. Now, Kota does find her first, but literally 5 seconds later, he gets his shit rocked. Yuka finds Kota down on the beach. The police make their move, and we're brought back to Bando's side plot. Lo kan sudah baru panjang umur lo ya. Ini baru di mention ya. Suara gua mana ya? Gua memang nggak ngomong sih kalau misalnya lagi dengerin. Ini gua lagi sambil dengerin YouTube ya. Jadi gua sambil grinding event juga. Gitu. Ya, gua memang mention nggak apa-apa. Nothing much kok. Tadi ada yang nanyain kapan debut gitu. Terus gue bilang ya udah, ya kalau lu kan memang ya udah streaming aja terus itu kan. Debutnya nggak tahu mau pakai debut atau enggak ya. Sakit anjay. Kenapa lu? GWS btw. Bando smacks this dork because how dare he follow protocol and deny Bando's fun of harming anime women. Bando is disappointed that New won't retaliate. Out of frustration, Sus buntu. Fuck. Jay, kok bisa? Lu habis apa yang lu speedrun makan anjir? Gue juga dulu pernah sih masuk UGD gara-gara speedrun makan ya. Tapi bukan usus buntu katanya. Itu kata dokternya gue nama
nama penyakitnya nggak tahu, cuman dibilang intinya sistem pencernaan, apa namanya, sistem pencernaan gua, usus apa segala macam itu bekerja terlalu cepat ya, gara-gara gue speedrun makan ya, jadinya uh, kayak overheat gitu loh, tubuh gue overheat gitu ya. Sakit banget anjing rasanya waktu itu. Butuh gak cuma 1 hari, pasti cuma kemarin anjay. Berarti sekarang masih ini ya, masa pemulihan ya. Ya, berarti bentar. Berarti lu libur kerja juga dong? Kan kayaknya nggak mungkin ya. Tiduran doang. Iya, ya di rumah tiduran doang. Ya, nikmatilah masa-masa lu bisa tiduran seharian di kamar gitu kan. Tapi ya sih, untuk orang-orang yang memang apa namanya, yang suka explore, yang suka bikin sesuatu, tiduran sehari di kamar tuh justru tersiksa anjir. Kayak bosen, ya nggak bisa menyalurkan kreativitas gitu ya. Butuh kerjaan, ya gitu. Tapi sambil tiduran di ranjang kan bisa ini gak sih? Bisa sambil kayak main laptop gitu. Kan tinggal taruh meja di atas itunya kan. Meja yang buat itu loh. Yang buat anak apa? Eh, lesehan. Meja yang buat lesehan itu. Ya, iya. Stres kalau goleran doang ya, sama gue juga anjir. Keyboardnya kabel jadi nggak bisa dia. Oh, ya. Oh well. Emang disuruh istirahat berarti. Tapi ya, fun fact ya. Sejarah mencatat bahwa anjay, ada loh tokoh-tokoh sejarah yang memang hebat gitu ya, yang mereka tuh justru nemu apa, kepikiran ide-ide yang bikin mereka terkenal itu pada saat mereka cuma bisa tiduran doang di rumah sakit gitu, gara-gara mereka wah, aja ya, Shad Spark, welcome Shad, halo halo. Ya, jadi ada beberapa tokoh sejarah ya, yang mereka justru dapat idenya itu ketika mereka lagi goleran doang di rumah sakit. Jadi kayak awalnya mereka kan punya kerjaan apa kan, terus tiba-tiba kena sakit atau apa, terus harus dirawat di rumah sakit kan, nah terus mereka jadi gabut kan. Nah, saat gabut itu cuma bisa tiduran di ranjang, justru dari situlah mereka mulai kepikiran ide-ide hebat mereka gitu. Nanti begitu keluar dari rumah sakit, dilakuin ide-idenya, terus jadi deh apa, mereka eh, terkenal gitu, jadi tokoh sejarah gitu. Jadi siapa tahu lu juga gitu. Masa mereka memiliki problem anak. Ya, kita nggak tahu ya. Bahkan kayaknya banyak dari mereka juga yang waktu masuk rumah sakit kan ekonominya jadi kena juga kan, mesti bayar rumah sakit. Jadi ya nggak bisa dibilang gitu juga sih, karena mungkin ya. Tapi ya sih. Tapi ya kalau lu, ya gue percayalah lu sudah mempersiapkan semua itu kan, sudah prepare. Jadi dari contingency plan ya.
ya mungkin makanannya tidak semewah pada biasanya gitu, cuman tetap tetap bisa bisa makan gitu kan. Anjay, gratis dia di RS pakai BPJS ya atau gimana? Ya tapi Shot Spark lagi ngapain bro? Tumben dong lo. Ini gue lagi apa? Ngerjain event dua links dulu sebelum kita fokus ngerjain release story. Bisa makan tapi adikku mau skripsi. Ya, yang satu mau lulus SMP. Ya well. Ya bisa lah. Lu kan hebat. Lebih hebat dari gua lah jauh. Pasti lu adalah kepikiran gitu caranya. Ujung-ujungnya sementok-mentoknya adalah go friend pay later ya. Cuman nyicil world building homebrew D&D kayak biasa. Kemarin coba jadi DM for hire. Oh. DM for hire. Oh, menarik. BTW, gua kemarin bikin ini apa? Prototype deck for duel. Itu apa? Original card game yang di luar gua itu. Sebiji udah jadi, udah gua print. Nanti tinggal nunggu yang deck keduanya biar bisa di test play. Rencana paling bikin 3 dulu sih, jangan kebanyakan ya. Bikin 3 dulu prototype decknya, baru ntar di test play, kumpulin data, nanti baru di pitch ke publisher mungkin ya. Sama nanti gue mau minta ajarin teman gue buat masukin ke tabletop simulator juga, jadi biar bisa test playnya online juga gitu. Jadi kan saya satu deck, gue bisa kirimin filenya sih, jadi lu tinggal print di sana. Tinggal print, potong-potong, masukin card sleeve. Kalau lu printnya pakai kertas biasa, ya lu tebelin lah pakai kertas, apa pakai kartu, apa kayak yang nggak pakai gitu kan. Kartu remi atau ke ini kartu putih yang di kalau lu beli kartu Pokemon tuh di boosternya belakang kan suka ada ini kan apa angket ya, yang kartu putih itu tebelin pakai itu juga bisa. Tapi kalau misalnya lu printnya kayak gua di karton cukup sih masukin card sleeve-nya langsung gitu. Cuman ya untuk bisa saya tidak mau ribet. Ini kampret emang, kira nggak pakai duit anjing. Itu ngeprint kan pakai duit juga itu anjir. Ya paling ntar inilah apa namanya, tunggu dimasukin ke tabletop simulator ya. Jadi bisa test play sama teman-teman VTuber anjay. Let's go. Lu pada punya kan tabletop simulator? Iya sama ini aku ada Dungeon Master Pro Bono. Pro Bono free to play. Free to play. Oh maksudnya jasa ini apa? Jasa DM-nya gratis gitu. Jadi pengen coba siapa tahu bisa jadi side job. Ya. Menarik sih. I mean kalau lu punya channel yang sana ya good for you gitu. Bisa dicoba gitu. Lumayan jadi side job kan. Apa kagak? Lu nggak punya tabletop simulator, belilah. Nggak semahal itu kok, seingat gua. Nggak tau ya. Dulu sih gua beli pas diskon ya. Anjay, ada Rea. Welcome Rea. Thank you for coming. Gitu guys. Jadi nggak tahu sekarang tabletop simulator di Steam berapa duit ya? Dulu gue beli pas diskon sih. Tapi apa kabar ya? Lagi ngapain? Shot Spark ada sih. Nah itu dia, let's go Shot Spark. Next, nanti kalau misalnya udah bisa di test play di tabletop simulator kita coba ya. Kita bikin apa namanya? Collab anjay.
Collab test play original card game in lore, anjay. Beli. Ya, tapi bisa gak sih kayak tabletop simulator itu kayak dimainin tanpa harus beli gitu, kayak misalnya kalau beberapa game kan ada yang bisa kayak gitu tuh, kayak Jackbox ya. Jackbox Party Pack itu kan cukup satu orang yang punya versi berbayar, sisanya kan nggak usah beli gitu, bisa bisa ikut main. Apakah tabletop bisa seperti itu? Itu gue belum tahu sih. Terus dari Rea, iya udah lama nggak mampir ya. Betul, gue juga udah lama nggak stream sih itu, Beanas. Ya coba tanya teman aja dulu, share baru. Karena lumayan kan, kalau misalnya emang bisa share begitu, jadi lo nggak usah beli juga, gitu kan. Dan karena nggak usah beli, jadinya semakin banyak teman-teman yang bisa diajak test play gitu. Kalau memang bisa seperti itu. Itu gimana Ria, apa kabar? Apakah masih sering streaming? Atau lagi apa kayak gue juga agak ini ya, apa jarang streaming ya? Betul, thank you loh udah pada mampir loh. Ya ini gue sambil dengerin YouTube juga sih. Sambil grinding event dulu, habis itu baru kita lanjut bikin PPT Relay Story ya buat tanggal 18 itu ya. Waiting roomnya sudah ada di channel gue. Semoga bisa selesai tepat waktu ya. And he hits her with the butt of his gun. Cannon fodder A approaches when a slash of Namanya juga pengangguran. Anjay, teman Rusia. Keren. crimson paints the logs. Oh, he dead. Now, what we call Bando in this situation is fucked. Pro activated her femcell rage. Surprisingly, he is able to evade her vectors even when Lucy starts weaponizing boats. Bando uses a actually pretty smart tactic here. His plan is to shoot the grenade on his comrade's corpse. He waits until he hears her step into the pool of blood before jumping out. Hey, you freak of nature, time to die! Now, there's one thing Bando forgot here. Lucy at times rocks a 9. Hey, that's not fair. You're cheating. Remember when I said Lucy had femcell rage? Yeah, she takes it out on Bando by slicing off his arm, breaking his other arm, and giving him a little poke. Gue kemarin lihat meta dueling ada Tri Brigade Zoo. Beneran, to be honest, gue juga udah jarang main dueling sekarang. Jadi gue sekarang main dueling juga bukan buat PvP-nya, tapi lebih kayak ngejar event story aja paling. Gue sangat jarang ranked duel sih sekarang. Tapi kalau kita lihat di sini ya, kita selesain ini dulu bentar. Selesain inian, apa namanya? Edit deck dulu sebentar. So, kita coba lihat di sini ya, apakah ada Tri Brigade. Kalau Zodiac sih ada. Zodiac ada karena waktu itu di sini ada apa? Ada challenge duelnya gitu loh. Jadi lu harus menang pakai deck Zodiac. Rapier 3 ekor, anjay. Ntar satu kartu lagi apa ya? Lupa anjir, masih kartu apa di sini. Itu loh, ini kali ya. Yes, ini sih. Mari kita ini, lalu kita cari ya. Nah tuh banyak. Ada fraktal, kit, Surek ada, Merkurier, ini, Fierbram, Vergit, Nerval, kayak core-nya sih, Revolt ada Brigran anjay. Keras juga, kayaknya core-nya ya. Core-nya lengkap anjir, ada Rugal. Ya sih? Kalau Zodiac harusnya sih ada. Iya. Nah, ini banyak. Ada Barrage, Rapier. Nah ini Rapier, ini 3.
Carcanine, Trident, Turoblade, Whiptail, Sign, Boarbrow, Bunny Blast, Combo, Gathering, Hammerkong, Katarus, Ram, sama Tiger Mortar. Ya, there's your answer ya. Kita welcome ST Void, welcome to the stream, thank you for coming. Gue lagi main Yu-Gi-Oh! Duel Links dulu bentar sebelum lanjutin bikin relay story punya PPT. 4 PR doang bisa Shurike plus Revolt plus Dryden, anjay, mampus gak lo? Curang banget anjir. Ya gitulah. Ini gue lagi ngelarin event Tef Duel ya. Ini kan udah nih kelar 3-3 nih, tinggal 1-2-3 lagi berarti. Lagi pula kalau di duelis gue lebih suka rush duelnya sih, to be honest. Cuman ini kebetulan eventnya lagi di lagi di speed duel aja. Bisa rapier, bisa fire, formation, tanky, anjay. Ya, tanky ada juga sih di sini. Dan kayaknya sih nggak ada limit ya. Apa limit, lupa gue. Kalau tanky ada 3 bisa dibilang 6 rapier, ya. Make sense. Kita hanya begini ya. Kita bisa bikin apa ya? Salah ambil anjir, goblok. Kita udah ada. Ya. Mistakes were made. Ya sudahlah. Kita bikin ini aja. Cannot be destroyed by battle or card effect. Udah, kan saya bodo amat. Untung dia cuma begitu doang, untungnya. Ini partner tuh alter guys banget nih bos. Gue gak ngerti lagi cara mainnya. Bisa dari ketek. Oke lah ya, bisa dari ketek ya. Taruh aja dulu. Ini recursion ya bah. Ini buat biar nggak bisa diserang. Oke. Ini bisa dispel sama jadi efek monster. Ini menarik. Direct attack. Bisa send ini. Anjay, curang juga. Kita yang ini itu dulu. In the eyes. She glances at her hand before she suddenly becomes new again. I think he's a little upsetty, and blood has no spaghetti. I can't believe I just said that. This little girl that we were introduced to at the beginning briefly patches up Bando until help arrives to save him. Kota is in the hospital and he once again is questioned by the same officers. Now he gives a false description before the cops cut him loose. God, I really hope she hasn't been killed. What? Kota doesn't elaborate on this because he's an anime protagonist, therefore he's stupid. New is waiting for him back home and she brings a shell to rub it in Kota's face that his crash out wasn't very nice. Yuka recalls back to when she last saw Kota, and no, this isn't a story about bonding over loss or the ever-increasing passage of time. It's exactly what you think it is. Kota exclaims that he won't turn her in. Then he tries to change her clothes, which results in our first grand anime moment of the show. There!
We're brought back to director Kurama, and then we're introduced to number 7. I'd show you the full scene, but no, I don't feel like editing in more censorship. Yuka is a proud supporter of Wincest, so she clearly disapproves. Like most women, Yuka can't just tell Kota what's on her mind, so she slaps him. We got our first baka, boys. We're locked in. She's scared that Kota forgot about her and thus doesn't really care about her at all. This is Nana, and she's a lot more docile than Lucy. Nana calls the director Papa due to him being the one that she leaned on for support during all the torture and experiments that she endured. It is honestly a really depressing scene, seeing her chained up, covered in her own blood. It's just really hard to see, especially for a character that just seems so innocent. We also learn that the Diclonius have the ability to sense each other, making Nana's job easier to locate Lucy. We get this cute segment of Kota and Nu. He asks her for water, and instead she brings back a slipper because, she doesn't understand him. So she brings almost every small item in the house into his room. At least she's trying to help. Good on you, Nu. Also, side note, Yuka goes full soon here, just thought I'd let you know. Now we get more characterization between the two. Kota mentions that he lost his father, and he brings up how he doesn't really recall anything from when they were young. Now, we need to backtrack a bit. Yuka is a bit of a bitch. In both adaptations, she actually knows what happened to Kota's sister and father, obviously without all the details, but she knows they died horribly. But she still blames them for blocking out these traumatic events? Bruh. When Kota last saw Yuka, they went on a train ride where he believes that Kane eventually died of a disease and his father in a car accident. Whereas in the manga, during this scene we actually get a quick flashback segment where we can see what is obviously a Diclonius murdered them on the train. I wonder who it was. Anyway, Bando is about to lose his balls. He's informed that he's to undergo surgery for the good of mankind. Bando is obviously confused, so we get our first exposition dump. We're told about their vectors and how they work, but most of this is stuff we already know. However, Kurama mentions that most Diclonius die relatively young, with the exception of Lucy, who is the only Diclonius capable of getting pregnant. Don't click off the video, but please bear with me. Bando is told he's infected with the gene that causes Diclonius to be born, and then that Lucy will exterminate all of mankind in order to evolve the species. Yuka decides to move in with Kota since she doesn't like the idea of Kota living alone with another girl. During cleaning, Kota brushes up against Nu and we get another fan service scene before Yuka slaps the ever-living shit out of him. The little girl from before stops by to deliver Kota's umbrella before he invites her inside since she witnessed the ordeal with Bando from last night. While they're discussing, Nu is distracted by a music box and slips, bringing her back into Lucy. She immediately goes for the kill, but she stops due to a vision of a younger Kota screaming. She mutters his name and walks off. So yeah, they've definitely met before. Don't worry, she doesn't harm the dog, she just lets it go. You really think this thing is capable of harming such an adorable creature? Come on. In any case, Yuka tries bonding with Kota again, but of course, like I said, the dude doesn't remember a thing. Could this be a story about bonding to those closest to you, about the happier times in your life? Or maybe it's a narrative that tackles the idea of the ever-increasing passage of time, slowly taking away our most cherished memories? It's a coffin game reference. We get a quick flash of Nana asking the director for his tie as encouragement to do well, and she walks to Lucy, who knew she was coming. Nana doesn't want to kill, since killing is a bad thing. Nana is adamant about Lucy coming with her, and Lucy at least goes easy on her at first since they're the same species. However, Nana wants that smoke. A fight between them inside of a cemetery ensues. Nana has longer vectors than Lucy, so Lucy is at first losing. Of course, Nana does everything she can to ensure that she doesn't kill Lucy, so she can make Kurama proud. Oh, great, love triangle. This is the only thing worth of note that transpires. Oh, come on, we get character development now? Yuka feels conflicted for lashing out because Kota has every right to be forgetful and confused about the past since he lost 2 loved ones. Yeah, Yuka, maybe you should just be a better person. Lucy gets the upper hand since she can utilize telekinesis. Lucy is also much more experienced in terms of combat. Remember, Nana hasn't ever used her vectors on another human being, so she's quite inexperienced. Now, she is able to get a grab on the Lucy's leg, ready to rip it off to incapacitate her, but the little girl comes running up after hearing the fighting, and then Lucy strikes, dismembering Nana. After throwing the random lolly into a tree, she approaches and just continues to tear her limbs off. Honestly, hearing Nana's cries, yeah, it's not easy. Suddenly a shot rings out. Where the hell are they finding these soldiers? She was literally standing still.
Director Kurama walks up and then Nana somehow disables Lucy's vectors to render her harmless. Kurama shows genuine care for Nana here, same with before with subtle hints, but as Lucy speaks out about the topic of Nana being his daughter, he backhands her for giving lip. Then she somehow manages to escape because this is the most pathetic team of soldiers ever. Kota is brought to the hospital because a patient said they knew him. And oh look, it's the girl. Kota brings her over for dinner, and as Nu embraces Kota, she obviously recognizes Nu, but shrugs off her memory because there's no way this creature is capable of harming others. だったらコータは食べちゃダメ。 We're adding that to the soon counter. Oh yeah, I made a soon counter. It totally didn't conjure this idea up while I was typing up this very sentence that you're hearing right now. Next, we get a fan service bath scene. I am skipping this entire section, only because I don't want to edit more stills onto the screen. Kurama gets orders to put Nana out of her misery due to her no longer being useful. We also get introduced to director Kakuzawa's son, who is obsessed with Lucy. And yes, it's for the exact reasons that you think it is. I mean, come on, she's literally referenced as the Eve of the new species. Kurama injects Nana with what seems to be a lethal injection, which again, it's a hard scene to watch because this show does have some genuine sad moments. Kurama tries to hide it, but he's heartbroken. Mayu doesn't want to be a bother, so she leaves in the middle of the night. Okay, I'm gonna get a lot more serious right here because Mayu's backstory is, well, pretty fucked if I need to put it lightly. So much so that I forgot her storyline was even in the show because my 13-year-old self blocked it out completely. Her parents were monsters, and yes, that smile insinuates exactly what you're thinking. Whenever she tried to tell her mother, she'd just be beaten, implying that she's only with Mayu's now stepfather because it makes him happy. Mayu just breaks and flees home. She is happy at the sight of the ocean and begins walking into the waters with what I imagine was an attempt to just end her life right there, until Dog intervenes. She shows great deal for Wanta. Even though she was derived of love, she wasn't going to let it happen to anyone else. We cut back to the present where a woman takes Wanta from Mayu, not even acknowledging she's there until she's confronted. She tries to see the positives in Wanta being taken back home because the dog will at least be cared for properly. The police find Mayu and she instinctively runs for fear that she'll be returned to her abusive parents, but Kota and crew magically, I swear to God that's the entire structure of this show, finds Mayu and lie to the police saying that they're family. Maya is confused by their compassion, but they bring her in, celebrating her birthday with a cake and news rice. She breaks down and it's good to see that she finally is finding people that aren't complete monsters. Also, the dog came back. Good dog. I sure hope this show doesn't include anything negative pertaining to dogs. I think we're at 4. I also sought out the mother and were able to properly adopt Mayu, so far so good. We're on episode 5 out of 13? Fuck. They bring Nu along to keep track of her and they do everything they can to ensure that she stays under the radar until the very man that is obsessed with her walks in. After Nu gets his attention, yes! He kinda puts 2 and 2 together really fast. The professor lies and says that Nu is his brother's child, and that he won't tell the police if they just leave Nu in his custody. Nu doesn't want to leave Kota's side, so she breaks down into tears as he walks away, thinking that this is what's best for her. Oh, brother. You're supposed to be a guy, and guys aren't supposed to cry. Don't be a bitch, Yuka. Men's mental health matters in 2024. They're devastated, to say the least. The professor chains her up and preps a sedative for Nu. He has plans to sleep with her so he can be the Atom to the Eve of the Diclonius. Side note, is he wearing a freaking Batman shirt? Anyway, Mayu goes, yeah, that's BS. And they decide to talk to Kakuzawa first thing in the morning. Yuka has another depressive episode about Kota caring for her, and he basically just goes, I don't know, bro. As Kakuzawa readies himself, he turns and, surprise, the body is gone. He didn't bank on Lucy swapping class in the middle of a match, so he's obviously scared right now. We learn that he was the one who set her free, and he brings up how it's her destiny to exterminate mankind via repopulation. Watching the intro, the word destiny really fits here. I'd like to argue that it's my first thought when watching this, that Lucy has some kind of prophecy to fulfill. However, Lucy ain't having it. As a last-ditch effort to get her to see reason, he reveals this. Dude, this is the goofiest thing I have ever seen in the last 3 days. She kills him immediately after. Bando is now one with the machine. In return for complying with the surgery, they replaced his limb and eyes in exchange. However, the man does like his balls. Kota leaves to confront Kakuzawa, and here we meet his assistant. She leads Kota down the steps, sharing way too much information about their research in the Diclonius. Seriously, you'd think she'd have signed an NDA or something. Certified woman moment. They find his head, surprised at the sight of the horns.
Scooby-Doo, I scream. Kota gets these visions and the assistant just lets him leave. Before he can break the news to Yuka, he receives another vision. His whole tone shifted into something calmer, forgetting what he was talking about. This goes nowhere, by the way. We get this exchange where General Director Kakuzawa cares very little for his son's death and throws some shade that irks Kurama. In the hallway, his secretary asks about its family, which he reveals that he murdered his own daughter, his wife taking her life shortly after witnessing it. Mayu leaves her school when she sees Bando. Oh, cool. When she mentions she's the one who saved him, Bro has a bit of an existential crisis. He writes down his number so he can arrive to help her out for a single use, so he doesn't have to be indebted to anyone. However, Mayu made a mistake. She mentioned Lucy. Are you talking about Mew? As Bando is interrogating her, she uses the number on him, and he actually folds here, letting her go. We also get this tense scene of Wincest. Believe me when I say it's much more graphic in the manga. Yes, they both embrace and are kind of now locked in, I guess. Lucy witnesses Yuka and him being passionate and, well, safe to say she's a little jealous. Surprised by her ability to speak well, he tries to prevent her from leaving off on her own. Lucy says she doesn't deserve to be with him, briefly mentioning 8 years ago. Gee, I wonder what happened, before she shifts back into new. Think we're at 6. 7. Said it was okay. Forget what I said and cut it out! Ow! Actually, no, we'll count that as 8. Nana wakes up on the beach with a recording from Kurama, telling her that he assisted her in escaping, placing her limbs and giving her cash to support her for a while as he pulls strings from the inside, ensuring that he will find her later down the line. Oh, Bando's here. Oh shit. Nana shrugs off Bando's threats until he fires a tungsten round at her, smacking her onto the ground. Bando believes Nana knows Lucy's whereabouts, so he continues to taunt her until she activates her femcell rage, once Bando reveals that humanity doesn't care for them and that their kind is exterminated after they're no longer useful. Bro is actually fucking around and we'll soon find out. A fight ensues after a jump cut because this show's pacing sucks, Bando's round only slowing her down due to the sheer force. He leads her to a patch of empty land thinking that he has her at a disadvantage until he hesitates and she shoots her arm at him. Since he's in a familiar predicament, he pulls out another gun, which destroys his new arm. However, this bullet grazed her, but since it was Nana's actual flesh, she starts to cry. Love how he just looks so annoyed here. Sum it all up, they conclude that they share Lucy as a common enemy and decide to team up, Bando giving her his number so he can assist wherever Nana finds Lucy. I'm gonna play this clip because it's funny. But it looks like you could use help getting up. You bitch! You did that on purpose, didn't you? Idiot. Sorry about that. Nana is cool. We like Nana. Secretary snitches that the commander freed Nana and we learn that Kurama killed his own daughter because she was born with the vector virus. We get a short scene where you see he really feels for all the people he's lost, only glad that he was able to free Nana. Nana is alone and ponders if she really was thrown away, feeling like she's a girl failure. Then Mayu arrives, who is of course surprised at the sight of Nana, since she previously saw her limbs get removed. They bond after restoring the byproducts of Nana's vandalism. They both find solace in each other since they can relate to the abandonment. Of course, she does that anime pose. They decide to become friends. I wonder how this will play out in the next 5 minutes. I also get this really cute moment where Mayu frantically tries to stop Nana from burning even more money. She also gaslights her. Because what I said about the spell was a lie. Damn, Mayu, your trauma doesn't excuse your actions. Mayu reveals that Nu is another Diclonius. Nana doesn't detect Nu, whereas she did with Lucy. Kota invites them both in. Yeah, she's a little pissed. Of course, Nu loses consciousness, so in retaliation, Kota slaps Nana. Nana is upset that everyone is taking Lucy's side, and she runs away feeling like she's being treated as the bad guy. Also, I was just listening to the dub here, and oh my god, listen to this audio quality. Let go, run away! I said let me go! Nana shows off her vectors to Mayu and explains the differences between them and the Diclonius. While Nana is freaking out over the sin of telling someone about herself, she gets a head hurdy because she now senses that Lucy is conscious. Now, we see Lucy is in a more flustered state. Then we begin our flashback. From overhearing the school staff talking down to her, to bullying, being abandoned by her parents, she's been neglected and cast away since birth. Her only friend being this girl who helps her out. Wow, she sure seems like a very good person. She finds peace in this random dog, being sure to tell it not to go over to the orphanage for its own safety. The dog is her only source of happiness in this world of loneliness.
During one night, we get this scene where Lucy finally develops her vectors. Lucy informs her friend of the dog she found, putting her trust in her. The next day, we cut to Lucy in class. Okay, I'm gonna pause and put a disclaimer here. You most likely recall a scene from this show that involves a dog, and yes, we are here. I won't show it to you, don't worry, I'll just use relevant stills since no one wants to see that on a poorly made YouTube video. They taunt Lucy with the dog, causing Lucy to retaliate, which angers the bullies to the point where they start to abuse the dog, finally holding it down and they bludgeon it. Lucy is devastated. Then they're interrupted by her friend, where they reveal that she told them about the dog, not knowing that they were going to beat it. What finally makes Lucy crack is when she comes to the realization that her only friend is dead, and her previous friend letting her facade fade with a smile. This is when she first uses her vectors, and it's a bloodbath. Nice of you to repaint the room, Lucy, but you could have finished. Lucy is repulsed by her differences and what happened until she hears a music box play, which then pans to Kota. Oh, cool. Wait, we still have 5 episodes left? Ruh-roh. Lucy shrugs off Kota at first, stating her hatred for humans, but Kota shouts out that he will be at the same spot tomorrow. We see that Lucy's been surviving on her own by breaking into people's homes and butchering them. That is not a very nice thing to do, Lucy. Lucy has a hat now. Awesome. Despite Lucy's hatred of humanity, she actually finds happiness with Kota since he was the first person to ever show her kindness. We get touching moments between the two as the music box plays, and I really like how the intro is diegetic in this anime. The next scene we get involves Lucy slaughtering a family because she has to do this every night. Oh, kamu suara apa? Suara apanya? Ini gue main Yu-Gi-Oh, suara Yu-Gi-Oh gue matiin sambil dengerin YouTube, jadi ya gitu. Biar nggak bosan-bosan amat ya. Welcome to the stream, thank you for coming. Why does she do it? Because of their sounds of joy. Heavy stuff. Your Honor, medicate that child. Have you been waiting for me? I wasn't really waiting. Yeah, screw it, I'll add it to the soon counter. Now, on a bus ride, they plan on going to the zoo together, which Lucy doesn't like at first due to her being treated like an animal in the past. But she quickly is filled with glee upon seeing the animals. It's not like I'm having fun. He just surprised me, that's all. And whoa, look at that neck! In this scene, we see that she's really attached to Kota right now, and she really doesn't want to let him go. Lucy overhears a couple discussing the murders, and when Lucy ponders over the topic, she is shocked when she realizes, oh yeah, I did kill people. That's a bad thing to do. Now we get these nightmare scenes where voices of other Decloni tell her it's her destiny to take human life. However, overwhelmed with the voices, she snaps out of it and moves on to the next place with Kota. They go to a river where they get into a splash fight. Now on the bus ride home, she freaks out over the voices again, only to wake up strangling Kota, which bro is just like, you good? For their final goodbye, they hum Lilium together. Now Lucy sneaks out to go find Kota again, and after seeing Kota and Yuka together, she's knocked down and then enters another nightmare realm. The voices tell her to embrace every bad and negative emotion and use it to wipe out humanity that wishes to harm her. So she begins to do just that. Lucy goes on a rampage. She's witnessed by Kane and we're brought back to the present. Nana and Mayu return to Maple House where she encounters Lucy again. God, I feel like I've said this sentence so many times, and yeah, you won't believe how the fight ends either. Nana and Lucy get into a fight that is pretty meh, since the studio wasted the animation budget like 5 episodes ago. Mayu blocks Nana's vectors from harming Lucy. Of course, Lucy transforms back to new because the show doesn't want Kota to know that Lucy exists yet. This time, instead of shutting her out, they invite Nana into the house for dinner and she starts gorging. Nana apologizes to all of them, and then we're brought back to Kurama. He thinks back to the director saying he still owes him a debt, and then we get his backstory. During his time studying, he gets a job researching with Kakizawa, who intrigues him with seeing a new human race. We then cut to the police closing in on a murderer. Upon moving their way into the house, they see it's a little girl, and obviously they don't know it's actually a Diclonia, so when they enter, they realize their mistake. After she attacks, she's quickly shot by the police. We see a girl being experimented on to see if she can deflect projectiles. As we can see, Kurama is obviously disturbed by this. He's conflicted because he still sees the Diclonius as human. The young Diclonius is able to escape due to them underestimating the rate at which her vectors were formed. She confronts Kurama, placing her vector through his head before she's shot by Kakuzawa. General Director Kakuzawa gives the two the order to start eliminating any Diclonias. When a co-worker is begging them to leave her daughter alone, you can see that Kurama fucking hates this. This explains why he's often perceived as cold in earlier episodes due to him taking on this responsibility. We even get a scene of Kisaragi. Oh right, that's her name. He brings up how he keeps her around because she makes his job a lot easier with her antics. Then we're brought to the hospital.
Kurama's daughter is a Diclonius. Remember that the vectors transmit the virus? The very Diclonius that infected him did so because she found his kindness worthy of starting new generations, I assume? The anime doesn't really tell you. Kurama goes to handle his daughter before his wife interrupts him and eventually bleeds out due to all the strain of just trying to stop him, dying in his arms. They realize how the virus is spread. Kurama is given orders to locate the original Diclonius. This shows us why he really cares for Nana, since she's the first Diclonius he's met that wasn't a violent monster. I'm gonna say, I think other than Nana and Lucy, Kurama is a much more interesting character than Kota. I'd argue he's actually a decent character overall. I wish the show focused more on him, Lucy, and Nana, rather than the harem stuff. Now, Nana gets a nightmare that was caused due to Mayu's gaslighting, and we see she starts to really embrace the idea of having an actual family. We're then brought to Secretary Girl. They're here to release number 35, a Diclonius with 11-meter vectors. We're introduced as cute anime girl who is the surrogate mother of number 35, who's named Mariko. They plan to release her so they can take out Nana. There's a catch though. They planted explosives inside of 35's body to keep her under control. They open the doors and out comes this malnourished child who can barely walk. She collapses and the cute anime girl goes to check on her. However, 35 knows this isn't her real mother. Nothing bad happens to this randomly placed anime girl. Nothing at all, don't worry about it. We get this cool shot as 35 is ready to slaughter everyone until the cute anime girl presses one of the buttons which takes off 35's arm, and then she is subdued. We get scenes of Nana adapting to her new life, but she is still conflicted about how to feel about new, afraid of what will happen if she becomes Lucy again. Then we're brought back to the facility where we find out that Kurama is now missing. Bando is picking up litter for some reason when Kurama approaches right behind him, offering to fix his arm in exchange for helping Kurama kill Mariko. Nana asks Kota about the picture of Kane, which leads to New speaking a full sentence before she runs out and trims her hair, trying to ask Kota for forgiveness. Now, Kota thinks it's because of the seashell from earlier, but we know that New still has the memories that Lucy had when she murdered his family. While feeding Wanta, Nana senses that Mariko is incoming, so she leaves to face her so she doesn't have to endanger the others. We like you, Nana. I pray you get a happy ending in the manga. Kota leaves to go find Nana and New in tow. Nana walks over to Mariko, and, spoiler alert, since Nana is a cute innocent anime girl, she gets rocked immediately. As Mariko is touring with Nana, Kota intervenes, but the scientist guy orders Mariko to take out Nana, regardless if Kota is hurt or not. When Nana is pushed up against the railing, she takes this opportunity to disable her vectors before she falls into the water. Then New comes running. The secretary tries to stop Kota from going to her, thinking that Lucy is still conscious. The group fires upon Kota and New, then we cut to Mayu telling Yuka that she sees her and Kota as her actual parents now. I have no idea why they cut to this. Remember when I said the show's pacing sucks? It's stuff like this I'm talking about. The bullets were blocked because Lucy is now back. God, dude, this is so monotonous. As the secretary chick walks up to Kota, she's sliced in half and then Kota starts screaming once it all hits him. Lucy does this crazy jump across the bridge, and then she does another one as she lands into the group of soldiers, ripping them apart. We're given a final flashback sequence. Lucy kills his sister and his father, which honestly, his dad's death made me laugh. I mean, just watch this. Hey, Kota, what are you screaming about? Lucy mentions that the only reason Kota is alive is because she still considers him a friend. Then Kota tackles her, begging her to stop as he experiences his first fairly justified crash out. You also get this horrible zoom-in section. I have no idea why this looks so rough. We get this emo section where Lucy argues that she doesn't have to give Kota answers, but Kota retorts saying, you know what, no, I do deserve to know some answers because, you murdered 2 of my family members. His shot rings out and Kota brings Lucy to the ground to protect her. Hey, yippee, Bando's here. Lucy jumps back to the other bridge and Bando somehow does the same, covering this massive distance. We also get this goofy scene. The final episode has Kurama saving Nana, and then we see that Lucy beat Bando again. God, this guy sucks. But she doesn't kill him and just leaves him there. We never see him again after this, so I hope you enjoyed our time with Bando. We get this, okay, Mayu is cool, but I do not care for the emotional reinforcement bait. Moving on. Mariko gains her vectors back and the remaining soldier and the science dude set up an ambush with the plan to have Lucy and Mariko fight each other, with no way I'm with the science team guy planning to take out the victor. Lucy and Mariko fight and Lucy's able to get the upper hand, thinking that she was able to harm her via removing her arm, but of course it's just a prosthetic. Which, come to think of it, this is actually the only decent piece of writing in this story, oh my god. Meaning yes, she's still fully capable of using her vectors. Mariko breaks off one of Lucy's horns and she is completely out of the fight,
believed to be dead. As Science Man goes to detonate the explosives, Kurama intervenes. Oh yeah, Mariko is Kurama's actual daughter, the same from the hospital. He can't bring herself to shoot her. Mariko starts to lament her whole existence, and eventually begins harming Nana once more since the writer really doesn't like Nana. He drops the gun and goes over to hug her. He tells her that he's never stopped thinking about her and apologizes that he wasn't there to provide her with love. Which is also most likely another reason they cared so much for Nana, since Nana saw him as a father figure, so the guilt really hit him hard. He strongly hints at Science Man to arm the explosives when he's far enough, giving a final goodbye to Nana. Oh my god, I can't believe I survived! Ah! Kurama reassures he's always loved Mariko, and as she releases a smile, the timer goes off as they embrace with Kurama's memories playing before the explosion plays off in the distance. I actually kind of like this section. Again, out of all the characters, mostly Nana and Kurama were the only ones I really liked or found interesting. Science Man goes to execute Nana, and you wouldn't believe what happens to him next. He died. Lucy tells Nana to go and live her life with Koda and gang, still not forgiving herself for her past. When she meets with Koda and tries to walk away, Koda wants her to stay despite him most likely never being able to forgive her. They embrace in a hug and tears are shed as their childhood memories play one last time, finalizing on the music box. We get a shot that mimics a mural in the intro, and then the screen fades to black. And I'm gonna be honest, I actually really like this section. If the rest of the story was good, this probably would have made me cry as a grown man. I'm not saying it didn't tear me up a bit, but it would have been stronger if the rest of the narrative was good. Oh wait, but that's not the ending, because there's more. Nana makes it home, but Lucy is surrounded, and as Nana gives off a quick reaction, the soldiers fire and Lucy's final horn flies off. Dude, what the fuck? Koda and crew gather for lunch, with an extra bowl being placed, just in case she ever returned. Now, despite it strongly insinuating that Lucy died, Koda hears a knock and we see a silhouette of a woman before the credits roll. Before we get to the final segment of this video, there is more of Elfen Lied that we can go over, and that's the OVA. Taking place between episodes 10 and 11, it's about Nana adapting to her new life, along with getting backstory pertaining to Lucy. We mostly get these silly moments that feel like they're straight out of a slice of life, just to revert back and prove my previous point about the writers hating Nana. She leaves after an argument about her role in the harem, and as she's blaming Lucy for her troubles, she sees Bando threatening a couple for littering. Bro at least follows equal rights, equal fights, I guess. She awkwardly tries to leave, but Bando can see through her bullshit, and we get this silly segment of them walking and bickering back and forth. Since Bando knows she knows Lucy's whereabouts, Nana returns to fetch New, but is surprised that she was actually worried for her. She leads New to Bando, and it's clear she's feeling guilty for doing so. She tries rejecting her kindness, and then she falls, causing Lucy to fall after her, knocking her unconscious. She brings her inside but quickly goes for the kill until Lucy utters the word friend. In the flashback, we see an older Lucy who befriended a normal person. She reveals her true nature to her friend who accepts her, taking Lucy's hat as a memento since she planned on running away to the police as Lucy ran. But they're both interrupted as Kurama and the police show up. They open fire at Kakuzawa's orders despite Kurama's protests that they don't know if Lucy's friend is a Diclonius, since the hat makes that a little difficult. Lucy blocks their bullets, incapacitates a few of them, which honestly they got lucky here, before two officers decide to flank. Somehow, Lucy didn't see this obvious plan of theirs, so distracted, a cop fires and Lucy's friend pushes her out of the way, the bullet dropping her dead. Kurama, feeling like shit, offers Lucy a deal. She comes with them and they'll save the girl. Kurama informs Lucy that the girl died, and upon leaving we see Lucy crying through her mask as she tells him that she won't kill him, but will instead take everything he cares for away, ensuring that he suffers the same as her. This explains why Lucy didn't kill him in the first episode, which is a gripe I had until watching this one. Although it barely fixes the core writing issues, it's nice to have this explanation. Lucy wakes up and Nana begins to cry and apologize. They buy Nana new clothes to show that they care, and Nana gets emotional again. After a fan service scene, we cut to this scene of Bando. Kurama approaches behind him even though they met when the sun was setting and not at nighttime, but if the author didn't care enough to make a good story, then why should the animation team spend time fixing it? Overall, it was okay. Now, let's wrap things up and move on to the manga differences. And that's Elfen Lied. Not gonna lie, that ending kinda sucked. Although it would have been more abrupt, I would have rather if the credits just rolled after Lucy's teardrop. I recall fonder memories regarding this anime from my youth, but as an adult, I don't like the show as much.
Elfen Lied, it's a very mixed bag for me. The show has heartfelt moments that would hit harder if the characters weren't so one-dimensional. Sure, you can like Mayu or Nana and feel terrible for them, but the show doesn't really do anything with them with the exception of Nana, and that's using her as the show's punching bag. The only other character that has kind of an arc or an interesting premise other than Lucy is director Kurama, but again, the show wants to instead focus on Koda and his fucking harem. Another issue I have is the violence overall. Bad things don't happen to the characters for thematic or development reasons. They happen because, oh look, bad things are happening to the anime women. Doesn't that make you sad? This is what I mean by the show is just edgy. There isn't a purpose to the horrible shit. It's just there to make you feel bad. It's just a shame because Elfen Lied's biggest issue, other than the pacing issues and weak cast, is its potential. Elfen Lied has so much potential to be a good or interesting story, one to be considered one of the best, but instead it's just a guy that's trying to be deep. Did I just accidentally make a joke? Seriously, look up the studio that animated this and look into their previous works. Elfen Lied could have been something great and is only regarded in memory because the majority of its audience at the time of release were young, myself included. And it really does pain me to say this truly because I recalled liking this show a lot when I was in middle school. But as an adult, going back to it, no. It's not that good. I still like it. I still like it for what it is, but you know, it's mostly nostalgia speaking right there. Now, I'm going to cover the manga differences. For the most part, the manga and the anime events play out almost identical, except for the final episode. Other than scenes that provide more context, like the Diclonius' origins, the major difference is Lucy herself. In the manga, it's mentioned that the Diclonius are generally more prone to acts of violence, whereas in the anime, it's briefly mentioned. So in my eyes, the people that were experimenting on Lucy and the other Diclonius are monsters, but with this fact about the Diclonius, it's more understandable why they'd want to contain them or why they'd see them as less than human, since they're just violent monsters in their eyes. If this was hammered home more in the beginning and not like 4 episodes before the show ends, it would have provided a moral stance for the viewer to ponder. Instead, this detail is barely told to us, so we just assume that Lucy and the other Diclonius are expressing crash-outs of a justified variety. Okay, last time I'll use that joke. But still, I'm serious. Let me know what you guys think about that in the comments. Except for Nana, she didn't deserve anything but the entire world. All my homies like Nana. Finally, I'll go over the biggest difference in the manga, and that's in regards to the ending. Kurama still takes Mariko and saves Nana, but instead of going out with his daughter on the bridge, a whole missile crashes onto them. First, it's a fake out when you go through the panels, and then the second one hits Kurama, but when Nana returns, it turns out he survived. Dude, this manga sucks. There are literally no stakes. Almost every one of the main cast members are safe, even Bando of all people. The wiki page for Elfen Lied is so aware of the story's poor writing that they even point out the inconsistencies as a joke, which I just love. The reason of this ending is because when the anime was airing, the manga was still ongoing, so they were forced to just condense it all into 13 episodes, hence why Kurama dies here, and why it's strongly implied that Lucy died or went missing. Only the return near the end if the latter is true. Keep in mind, I am still reading the manga because I spent money on it like an idiot, and I will get my 4 mega volumes worth of mid. See that when manga is a subject, 3 inches matters quite a bit. With all that being said, that wraps up this video. I was going to do a section on how I'd fix the story since it has so much potential. Immersive Sims are some of my favorite games. Dishonored, System Shock 2, one was okay. The Thief series, not that one. The Deus Ex game, certainly not that one. And Prey, a lot. I really like that game. They're always the most unique, and the amount of freedom they give you always has me replaying them. Parapedia very quickly found its way on that list because I love this game, and I'm gonna tell you why. I like Polish Deus Ex. Now, I may be a little late to covering this, and I don't normally cover early access games, but I can't stress enough how much I like Parapedia. What's a better spot to start with than with our main character? You play as Marie, a character where the devs just combined Jensen and Kusanagi and called it a day. I don't blame them. She looks nice. The anime eyes really brings out the peak in her design. God dang, Marie, you're short. I'd like to describe her as the last living anime girl in a deteriorating cyberpunk city that is extremely moody and sometimes terrifying. She's cute. Know your place, Marie. She was probably a psych patient at some point, but I'm okay with this. She has amnesia, but is plagued by visions of a bunker, which is her sole motive, finding it. When she's not girl rotting in her bed or aura farming, she's talking to her cactus, yeah, she's not doing well, or insulting her femcel alcoholic
friend who lives with rats. You could say she's having a hard time, or living the dream, depending on who you ask. Through her eyes, you'll be exploring one of the most visually impressive environments I've seen in a long while, assisting different factions to get information to help you along the way, and going through hell itself. With all that being said, let's talk about the world. I think what had me enthralled was the scale and the look of the city you'll be exploring. Each zone stands out and the atmosphere never breaks. The rain helps, but honestly, that's cheating. Now the skyboxes and the background art for many of these areas is fantastic. I am a sucker for good background art. The dark buildings contrast so well with the blue and green lighting, and despite 90% of this game being dark and gloomy and a little depressing, some areas still stand out because again, they contrast so well. There was never a moment I didn't stop and just take in the scenery. Whoever was responsible for these skyboxes, or hell, just the environments in general, let me know in the comments. And the rain just ties it all together because it's a vibe. There isn't a single him reaction image that can emphasize the feelings I get when playing this game. When it comes to the actual exploration, it's pretty good, but a little overwhelming because the scale and just how much there is to see. One thing I like about immersive sims is how they use open levels, which is a perfect middle ground of being linear while leaving room to explore. Everything is gigantic and it makes you want to climb it and explore it to see if there's any secrets to find. If you see a spot, you can probably get there. I lied, I'm actually below it. My favorite thing to do was take a leap and just see how far I could go. And you'll be dropping for a while because again, these levels are huge. You know, I'm getting really close to the ground here. Part of the parapedia experience is not knowing if you'll find a strange mechanical formation, the rare sight of vegetation, or a biomechanical horror that goes well beyond your comprehension. It ties in greatly with the gameplay because there's always something new to find. From different routes, random hallways that kind of make no sense, various NPCs that flesh out the world and to give you direction, new equipment, or a new way to complete your objective. You don't want to help the tutorial, man? That's okay, just talk to your local schizophrenic and she will give you a number. All you have to do is wait a long time. It's very common for you to pick a direction to walk towards, you take a few steps, then you turn back to see what other options you have because there really is just that much variety. Here's a good example. On the final level, which is amazing, oh my god, this train ride is gorgeous. Smog has a strange beauty to it and it feels very alien. Ninth exit is really cooked here. There are many paths you can take. You could work for this guy who runs the trains because he loves trains, and you can literally ask him about trains and get many facts regarding trains. However, I didn't do that. Instead, I walked into a building and I met a local homeless man inside of a bathroom with a flamethrower and accepted his quest to purge something in the sewers. Yeah, I think he's a trustworthy guy. Lead on, my dude. He's this combination of a salamander and a Black Templar, yet he's somehow more zealous. He's a pretty chill dude. We enter the sewers to purge an abomination, and doing so unlocks an alternate path to the controls that power up the train, where you can ride that thing and just start aura farming when the camera's not fighting against you. Now, I may have summed it up fast, but I think it's a solid example to get my point across. Parapedia is big. The levels drag on. You will spend over an hour, and that's being generous, in each mission. But with all that being said, let's talk more about the gameplay mechanics. Marie wakes up inside of a scrap heap with no memories other than the visions of the bunker. There is a cassette player with a tape, but it's incoherent. When discussing ancient Babylonian demons, Climb up and you'll be introduced to Filemon. He was gonna remove our augments, but it's okay because I robbed his store as payback. Also tested to see if this was a good video game. Here, he will give you your first augment. Now, you know me, I went with the thermoptic camo because you know I'm gonna LARP as one of the baddest bitches in anime. The augments are fun to play with, some much better than others. Sensory-induced time dilation, yeah, I'm not pronouncing it like that every time. The reflex booster is a favorite of mine because it gives you slow-mo and that's always fun. Side note, no, not there, god dang it, Free! These Marie icons are cute, I love them. Whoever the artist is, let me know in the comments. And in case you were wondering, yes, I do replace the Vault Boy with Vault Girl icons every chance I get. No, I won't show you examples, I want to keep this video monetized. You have the Strength upgrade, which reduces recoil and allows you to carry heavier objects, but the physics still kinda suck. Enemies were too spaced out for me, so I never had an opportunity to throw anything, but I did here. Sorry, my dude, but it's just business. Then there's the recon drone. I forgot this was in the game. Dual wielding. I didn't like it. One augment I forgot about is the interface possession. Now, I didn't use it much, but it looks really interesting. Honestly, kind of scary. Definitely is going to be one I'll use on a repeat playthrough. The most useful, other than the night vision, this game gets really dark, is the movement enhancer. You move faster, jump further, obviously helping with exploration, and it can be used for combat to dart from cover to cover or to close a gap on the enemy. This is my most used augment, and it's so versatile. I love it. Now, regardless of what you pick, you'll find your own uses with each augment. But for these three, there's no reason to not use them. Let's talk about combat.
ADSing is horrid, but hip firing feels nice, especially when you have enough ammo. The difficulty lies with the enemies. You'll be fighting augmented homeless guys with gas masks. If you keep moving and are at a distance, they will rarely hit you. Same if you're high up. Problem lies with how close they are. Parapedia, I'd argue, is a horror game outside the silly place. The scariest thing that happened to you is when you're around a corner and a Polish guy sprints out and one-taps you. Yeah, every time they jump scared me, I'd never felt any remorse for when I got payback on them. Yeah, combat's pretty nice. There are more terrifying enemies, but we'll get to them later, don't you worry. There isn't much enemy variety outside of the silly place, but there is one example. A foe crafted with such a technique that it's simple but effective. It's called not mixing the audio properly. I don't know which developer decided to give this thing an automatic version of the needle gun from Fear, but I want you to know, you can always do better in life. Jokes aside, it's a good weapon, really fun to use. You know, I may not be a storm, but broski, I am certainly approaching. And no, I don't know who this creature is, but they were removed, and this monster replaces them. So I don't know what's scarier, the fact that I should be thankful, or the idea that it used to be worse. Lastly, I'll talk about the climbing. I love the climbing mechanic. You'd think it would be the jankiest, but I didn't have any issues with it. You know, climb onto something and you can begin ascending by spamming space. I can't enter? Too bad. I'm already on your roof, and I completed the mission, accidentally. Don't check your walls though, please. It took me forever to get in there. You get the idea. So with all the gameplay mechanics summed up, let me show you how exploration works in practice. After struggling with the game's physics, okay Marie, you got that. Oh god dang it, Marie! I climb the ladder and fetch the saber. It's our main melee weapon, carries over between levels, and it works well with the cloak when the hitboxes work. My favorite use for it is sneaking up on a guard and abducting them. The homeless men are free, you can take them. Sorry girly girl, but there can only be one anime girl in cyberpunk Poland. In case you're wondering, no, they never found her. I'm the last anime girl in a cyberpunk Poland. Marie's been dodging the doctors for about 3 years. You look into her eyes and tell me there's a conscience. So I travel across the balconies and make my way onto the roof of a neighboring building. Now, what you're meant to do is break this window and take this cable car. I, however, did not know this. I walked across the actual cable instead. But it's a nice view. Gives me an eerie feeling with the green colors mixed in, feels very apocalyptic and reminds me of the toxic anomalies from Stalker. Before they ruined it. Anyway, I make my way inside, and here you can see the cloak in action. Works well until it doesn't, but most of the time it works. If you check the additional levels, you can loot lockers for new weapons, like this bullpup rifle that's good, and the flamethrower. Spoiler alert. The flamethrower. Now, I will admit, part of the fun of finding a new weapon is just trying to get the thing to fit in your inventory. I don't know what a kiln gun is, but I'm not fitting this shit inside, so no. I'm able to bypass most of the guards until I can power on the lift, which takes me to the leader. On him is a silenced pistol. We're close, but there's one more thing I need. I backtrack, I take a route to the underground, which leads me to to a priest. Ignore him, we'll talk about him in a minute. I slide down and oh my god, I'm in a graveyard. Exit out to the plaza. I go down an alleyway because inside of this trash can are a ton of magazines for a newly found weapon. Why are they here? No idea, but I found them, and my god, I'm gonna use them. Because I love this thing. After riding the longest elevator of my life because I tried finding this girl for the bit, I retreat into the sewers to climb up this pipe, which takes me to a giant fan. Oh fuck. I work my way down and begin lurking through the car park. Fun fact, I did not know this was in the game. Sneaking my way down to the objective. I can't describe how cool walking towards this feels, man. We find a dismantled android who's lost track of time. She begs us not to turn off the device, but she does mention Filemon, so I decided to take her to him so she doesn't have to be alone. Because, you know, that stuff sucks. So you know what, I'll help you up the ladder. Sure thing, girl. See, that wasn't so hard. Hey, yo, Preez, my dude, here's that chip? Appreciate it, man. I'm kidding. I still took the relic for the money because I'm a bad person, but I helped the android because I'm not a bad person. She's happy, so that's all that matters. Completing this task opens up the train, which, upon boarding, will end the level, but I'm not finished yet. There are these monitors you'll find, and their rhetoric makes an average VTuber chatter look medicated, so I was curious. I see this glow across the water, like it was calling out for me. I wanted to explore it, but there was a problem. Does water hurt me? I wanted to see what was across. Even though the invisible walls tried to stop me, I didn't give up.
Movement Og, my beloved. This led me to a long walkway. The end leads me to a skateboard park. Sick, dude. And then there's this guy. Look, I don't know what he's yapping about, and he may be a terrible person, but I only have beef with him because he did this to me. So we cool, man? Ah, I see. I told you mercy wasn't part of Marie's vocabulary. This is what I mean by exploration being peak. I wanted to see if I could go somewhere, so I tried, and I was rewarded with content. And even though the exterior of this skate park looks like it's an unfinished level, but the fact that there was something for me to see here is awesome. Now you're probably asking, Kobe, how do you get back? Well, you see, I didn't get that far. After that ordeal, we can rest inside of our apartment, drink some beer, bed rot and disassociate with the music. We won't judge you, we understand. Talk to our pet cactus or femcell chan, I don't remember her name, we're calling her that. Only wish the apartment would get expanded on in future updates because there isn't that much to do here. No other NPCs to talk to, no rooms to break into. There's even a shop but you can't access it. You can't even cross the street because it's chained off with a fence. Turning this into a small hub area I think would be fantastic. I would love to see that. Once we're ready we can use the terminal, which is very lane coded. I'm sorry, why did I say that? Which brings us to my first big issue with Parapedia. The inventory isn't persistent. This was a jarring realization on launch day because that entire run I had mapped in the back of my mind is now useless because it doesn't carry over, which defeats the purpose of being thorough. I won't dwell on it since the developers are probably sick and tired of hearing about it, but it's still a negative for me that I gotta bring up. I heard many YouTubers defend this by arguing that it does influence exploration, which it does, to be fair, but I'm me, so no, this sucks. I have no idea why progression like this isn't even in the game. Ninth Exodus is slowly fixing it, because on launch day, your augments didn't carry over, but now they do, which is nice, so the run isn't completely ruined. Another is money. Exploration is technically rewarding if you sell it like I did with that relic. It's only if you care enough though. I see this room with stims, I want to enter it, but I don't care enough for them because by the time I complete the mission, it makes looting them completely redundant because they would just disappear the moment I board the train unless I just sold them for some extra cash, which I'm not even gonna bother doing that. Now, let's go back to the positives, and that brings us to the chasm. See this? I like this is cute. I love the chasm. Just stepping outside and looking at the city completely awestruck, realizing that you'll be spending a good hour or two stuck here. Now below you, that isn't set dressing either. I took this elevator to the bottom, and I ran out of the green hall and into the pouring streets, and I was just mesmerized by how cool this world is. The scale of it is all just so distracting. Is that a tank? I started by gathering information, which led me to 3 characters. This soldier gives me directions to proceed with the main quest, but then I direct my attention to this guard who has a rifle in poor condition. I agree to fetch him a new one in exchange for some money, so he gives me the armory key. Now you have to be stealthy as to not wake the gunsmith. Be sure not to trigger the... I want you to know that was really loud. Just pick them up and carefully displace the device. I snatch the weapon and offer it to the guard where I'm rewarded with cash and the exquisite dogshit AK. It's perfect in every way. A weapon of such high quality that you lose money selling it. The bartender was a soldier who had his arm shot off by an anti-tank rifle, so he can't properly serve, but he tells us about the comrade who did it to him, who went crazy after the death of his girlfriend, going on about how he could still see and hear her. There's a bounty out for him and that rifle sounds really useful, so I accept. Oh, you want to see how brutal this world is? Talk to this lady. You won't regret it, swear to God. First time playing, this was the sole motivator. I dashed out and began exploring every vantage point I could find, and I never found him. I found everything else, like the PSR base. With that, I have no words. Wow. You know, I don't make the best decisions in life. I'm not the most intelligent individual, but I think I'm gonna descend. This looks really scary. I think I'll jump and everything will be okay. Yeah, I don't know why I did that. Believe it or not, the giant makeshift tower didn't house him either. You wanna know where he was? Right below you. Run across this pipework and jump on this building and you'll find him bleeding out against a wall. I let him speak his mind so he can say goodbye. To who? No idea, but he's seeing things. Marie argues that it's just an hallucination where he quotes, "She is real to me." And really that's all that matters. I agree, Casper. All that matters is that she is here with him in his head, there for him in his final hours. But then he starts describing someone who is obviously Marie. And you know, you're yapping a ton, my dude. I really need that rifle. Come on, I had to put that weapon to use, don't look at me like that. I want you to keep our sad boy sniper in mind for the future. Until then, we have 2 factions to choose from. Of course, I chose the PRS and not these dorks, because when I am sprinting down a hallway and I die because of your goofy ass traps, making me lose an hour of progress, I get a little upset. Regardless of who you talk to, first you have to walk past a bridge and climb your way down because they have destroyed it, and retrieve a data package. This area is very open and features a ton of verticality. I start by using stealth, but I mean come on, it's a video game that goes out the window fast.
Despite this, there are multiple paths that allow me to get an advantage on them. They discover my position, so I backtrack and I'm able to yet again get the drop on them. Good level design. Hang on, this one's personal. Regardless who you turn the packet into, you're given 2 tasks. Either you destroy the reactor. Oh, you know, that's probably what I jumped at. Yeah, I can see why that would harm me. The reactor in the PSR base, or you have to destroy an automated tank because they thought that was a good idea to have. It makes a lot more sense why the streets are abandoned now. Thankfully, I found some additional ammo for the anti-tank rifle earlier by accidentally exploring, so this should be easy. It's easy if you find Casper, and earlier I found a drum mag for the AK, which helps if you have an abundance of ammo. How'd I find that? By trying to find Casper. Exploration. Works every time. Also, if you needed more evidence that this game was in early access, the tanks prove that this game is indeed in early access. You don't even want to know how bad it was on launch day. The explosives don't work since I could never time them right. The drum mag indeed helps, but it's certainly not the fastest method. Funnily enough, going rules of nature on these motherfuckers works better until one point blanks you with an MG. Remember when I said you spent hours in the chasm? Part of that is because there is a good chunk to see and it's very fun to explore. Second part is that the tanks increase that significantly. Once the deed is done, the commander informs me that the train is once again operational, and I gladly board and vibe out to the music. So far so good. We're getting closer to our goal. The femcel let us into her house. Things are going great. Let's talk about the silly place. Marie awakens after our train crashes. She finds herself overlooking a large complex. Welcome to Belgrade. It's a level that's definitely talked about. It takes a horror-focused approach. It's where we get more information on Marie, as well as the weird psychological stuff that's associated with cyberpunk media. Wish the level wasn't shit. I have to say, this is probably my favorite background in the whole game. You can just see how expansive the city is. I love how the horrors that go on are just set in the middle of it. You're stripped of all your augments, leaving you with only a knife and oh, hey, thanks, Armchan. I didn't know this was here. It would have been nice if I knew this on launch. The visuals stand out the most here because the atmosphere is bleak and does a great job of making Belgrade feel genuinely sinister, especially the sound design. Reminds me of the random screams you'd hear in the Citadel in Half-Life 2. Like there's even a reference to it in the final level. Now, I love what 9th Exodus was trying to do here, however, keyword trying. Not only is the difficulty curve ramped up, but Belgrade is a gigantic place. When I talked visuals, I also mean size. From the start, you can see how long the complex goes on for, and you're going to be exploring every last bit of it, interior and exterior. There is a segment where you're running down a set of stairs for like 2 whole minutes. Actually, no, this isn't even the stairs I was talking about. This is a completely different set. This is just the exterior. Level design wise, it's a confusing, often directionless feeling mess, but it does provide you with some replayability because of how much freedom you have to traverse. I was gonna take a route which led me to the silly rooms, but I accidentally flew down a garbage chute, which led me to the final area. Somehow, I have no idea. Now, Belgrade has one big issue that I think a lot of people can agree with me on, and that's regarding the saving. The first thing you'll hopefully notice is that you can't save your game. No manual saves, no quick saves, nothing. The only time you can save is in certain areas where this icon is displayed. However, other than journal updates, there isn't a single time you need to look up here for context clues. There isn't even a distinguished visual to help represent that you're near a save point either. Meaning yes, the random vent you enter that just happened to have oh wow, yeah, I wonder what that's a reference towards. Yeah, you better have noticed that icon because this is a save point, and you will die a lot in Belgrade. Meaning yes, I didn't know you could save. I spent 5 hours on Belgrade alone, trying to complete it without saving once. Every death setting me back to the train tracks. There was one instance where I had a 2-hour run, surviving the descent, sneaking my way through the interiors, and carefully climbing down to the bottom, just trying to not take fall damage due to how rare healing stims were. The school, the ruins, the theater, the cannons, all of that just to make it near the end. Then I died immediately, which loaded me back to the beginning. Now, let's talk about the enemies, and first up we have the Wardens. Autonomous guardians of the facility. They ensure that the outsiders are swiftly dealt with, and any survivors are brought to their cells to be prepped for surgery that have their augments removed. There's a lot of that going on in this game, oh my god. Let me show you a clip that perfectly shows how it is to fight them. Oh shit! They're fast, and they will close that gap to spray you down. However, they are easy to exploit, as long as you have a VSS, and you don't miss. Also, since the devs really hate you, anytime one dies, it sprays the entire magazine from its weapon. Meaning you can't use it unless it's a Mosin, because that's the one exception, and it can be horrifying seeing one go off right next to you, and seeing that you're at a sliver of health once the gun stops firing. It's especially scary when they just so happen to be holding a weapon with 100 rounds.
Ah, so that's how the guys in the ending of Jinro felt. Bet. They also make me question my sanity because when I was thinking how to deal with the mass blocking my exit, a PSR soldier I free ran forth and got deleted. Along with the wardens. I don't know what happened, but I'm scared. This was the uncanniest moment I've ever experienced in a video game. This dude got folded. Not gonna lie, they are a pain to go up against. Then there are the dolls. They are creepy, to say the least. They lie in this mesmerized state until you're spotted, and when you are, they dart towards you. Let me tell you, the first time I saw this, I screamed. Here's me in real time getting scared by one of them. I wouldn't say they're as deadly as the wardens, just use that shotgun and they go down easily, but they will still haunt your dreams. I don't know if they're failed experiments, but honestly, I don't want to know. All I know is that they're fast and they will chunk your health in seconds when you're spotted. Just give them a little headache and leave them to their devices. They'll be fine. I went back to record footage to show off the different paths you could take, and instead I sprinted past the wardens and saw this. Oh dude, what the fuck? As I'm talking to a man who shouldn't be alive, I'm transported to the middle of nowhere. After taking in my surroundings, I enter, get scared from all the noises happening in the bathroom, and I complete the bathroom puzzle, work my way around to secure the boiler key, and I climb up to see a red woman holding a doll that looks the same as the ones we found in the facility. This is Stacia. Kind of? Question mark? I don't know. I'm not gonna explain it in this video. I also love how the buildings are just rising in the background. This is weird. I love it. We don't deserve this game. She knows Marie, knows her past, and it's clear that this isn't the first time they've met. She even mentions how the soldier we were talking to died 10 years ago. Whatever happened here has been happening for a long time, and Stacia vaguely hints that it's spreading while also deteriorating. Most of it I don't understand because I'm an idiot. Maybe the tower is an entity of its own. I mean, it's able to project hallucinations, some more subtle than others. She questions how Marie understands certain terms and concepts, and Marie's retort? Osmosis? Marie, what the fuck? It's implied Marie just has a set number of memories, nothing significant from the past, but it's vague because you have to beat the game to figure it out, and wait till 2026. Now you can't get a better understanding of what's happening by using the keycard she gives you after the cutscene, and you'll enter what is a combination of a holding cell and a school. Reading the notes, it's clear that it leans more into the experiments theory, but I won't talk about it anymore. Just find the psychiatrist's key and go through this door. You won't regret it. Now, we're not completely alone here because we find a familiar face. Casper. He's the sniper back from the chasm. I had to look back at that footage for that one, not gonna lie. He's aware he's dead, but somehow fully capable of helping out. Remember, the tower is weird. Cyberpunk weird stuff doesn't need to be explained if you present it well. I love it. I accept his offer to help, and once it's time to fight, he promptly unlocks it. Hey Casper, could you maybe, I don't know, hit them? This was a neat encounter. It established a continuity with the world and its characters, and now he's one of the few I will remember when recalling this game until it's finished. You know, other than Marie, the bad bitch, and the creepy red girl she's kinda hard to forget about. You have to shut down these gravity magnets that maintain the gravity or something. I don't know, I'm not looking back at the footage. I wish this level wasn't such a mess in its execution because it has the potential. It just needs a lot of tweaking to prevent the player base from tweaking out. Oh yeah, I forgot the final boss fight. I'm gonna keep it real with you. Wait, my script autocorrected to Ito. My god, I can't escape it. It sucks. I know you can solve it peacefully from what I hear, but you'll probably not find that out on the first playthrough, and with how scarce every resource is, it quickly becomes a hell to deal with. The dolls won't stop spawning, getting close distorts your vision, so you wanna know how you deal with it. 1, pray you picked up the Jinro gun. 2, look here. You think you have to reach that glowing red orb? Wrong. Instead, shoot the not so distinguished in any way but shaped sphere. Yeah, appreciate it, Casper, you were useless. Belgrade, the silly place. Good idea? Kinda horrible implementation. It's a shame because, again, I love the idea, but it just needs work, and it probably filtered out many players, meaning they couldn't experience the best level. Karabash. Karabash is really good. It's a breath of fresh air because you're on the outskirts of the great city, so it stands out compared to the doom and gloom of the inner city. I love how obscure it is through the smog. I can't state how good this looks. Here you have the most freedom for how you want to tackle your objectives. Help the train guy, help the homeless guy and power up the train yourself, help these two so they give you a pass which allows you inside the club so you can just vibe out. This doesn't help the mission at all. The guards are cute though. If you don't want to do that, just skip it by giving this dude some cigarettes and he will tell you the exact path to the button. Best part, he wasn't lying. How did she die? What? Here you can accept a quest from a group that runs the harbor in exchange for a free boat ride. So what I did was I helped out the two sisters, got a club pass, took out Ingrid, realized I didn't do it stealthily, so I sold everything I could for money and I ran all the way down to the harbor, taking the shortcut and a lot of fall damage because you were too lazy to take the stairs.
Now, if this was a Bethesda game, you'd be forced to maybe pay the guard, and this would be an essential NPC. However, this is a good video game, so I hijacked the boat. Money that is useless beyond this point, or health that alcohol can fix. I think I know my answer. If you're kind of a psychopath, you could just sprint across the railway. Yeah, don't do this. I tried forcing my way through the door, but the alarm went off and it closed, so I wonder what would happen if I used a thermoptic camo here. What also makes Carabash cool is you have 3 locations you'll be playing in. Sure, the last is short, but it revolves around a timed investigation, where you need to find evidence to support one group or another, but if you don't care for any of that, you can just let them duke it out. Some of the better visual set pieces are here. I mean, come on, look at this, Blom-coded. Ignore her, she's not important. Either way, you have options. Even if you're only here for 10 minutes, I thought this was a nice change of pace. The whole narrative for this setting is there are piles of body bags you're gonna see. They're being prepped for conversion into weapons that can be thrown to the front lines, rather than just letting the soldiers die. Yeah, pretty dark. Love it. Now, once you arrive across the sea, you'll find yourself inside of a small urban center, where you again get to choose to support either the PRS or the communists. Spoiler alert, I didn't choose the latter. Oh my god, oh, you're fast, holy! Overall, Carabash is a great level. Features a ton of replay value, and overall, I think Parapedia is just a damn good game. Sure, it has its problems, and I understated just how bad the jank can be at times, but there was just something that kept me invested. It's rare to ever get me invested in an early access game, but Parapedia, I want to see more what Ninth Exodus has in store. The world, the gameplay, the freedom, and all the different paths you have, it makes me want to keep playing to see everything that it has to offer. In fact, I'm already replaying it. I enjoyed it that much. 10% of the reason is because it's a good game, the other 90%, Marie. I like games that are weird and have strange worlds to explore, and Parapedia just feels refreshing. I seriously recommend that you at least wishlist it and keep your eye on it and wait for persistent progression along with some additional levels if you still aren't hooked on buying it. That or the vibes alone will just have you buy it. I'm not joking, you're gonna be aura farming in the rain, and I wasn't kidding about most of the soundtrack being breakcore. With all that being said, thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Peace out, have a good day, and I'll see you guys in the next video. Also, give Marie a fatter ass. RPG Maker horror games are something I'll always have a soft spot for, so whenever a new one releases, I always try to play it as soon as possible. From Fear and Hunger and Termina to Look Outside and even something like Felvedic, which isn't even horror, but regardless, these are a few examples that are genuinely good games. Nothing wrong with some of the classics, but the difference here is I believe today we get much better gameplay. Another that we can add to that list is a game called Trenchface. Trenchface is an RPG Maker survival horror game where you play as James Trench, or default class name since you were too lazy to give him a shred of individuality. After all, he's just cattle. Another cog for the war machine, so why give him something to hold on to when he's probably already bound for hell? His sins? Probably numerous. Amnesia the Bunker is a survival horror game, and it's one that I believe is a genuine masterpiece, and it proves that the World War I setting is perfect for horror. Take Conscript as another example. Sure, I didn't find it scary, but the atmosphere and grittiness is on point here. Commissar says the charge. It's kinda hard to do that, when this is what the average soldier was probably experiencing. Okay, not gonna lie, chat, this game makes me feel like I'm probably gonna go to hell when I die. You start equipped with a shotgun, a rock, and a mask that's stitched to your face, preventing you from taking it off, and your only goal is to search for a key to remove it and escape. You must defend yourself against these husks that are suspended by these ropes in the sky, and you know what, come to think of it, I wonder how Bro ended up like that. Where do you think that rope came from? I don't know. I'm gonna touch it though. What? No, don't touch it! Yeah, that's fucking terrifying. Now, I'm gonna start talking gameplay and atmosphere before getting into spoilers, which I will warn you about. So, if you find this game appealing, the link is in the description to the Steam page, and it's only $3. Despite its simplicity and some weird design choices, I still think it's worth your time, and the developer is already working on adding more content. Right off the bat, I just love how nasty and depressing the game looks. From the main menu, Jesus Christ. From the cutscene art to the gameplay, which mostly consists of colors of brown, sometimes blue for some reason, maybe red and green. Because just from looking at your character, you can tell you're God's favorite tweaker. Instead of to the wolves, let's take Trench here and throw him to the warp. See what happens. Who knows? It could be funny. It could be horrifying. We don't know. The artwork for the characters looks simple, but I really like how lifeless and obscured they look. It gives a creepiness factor to the enemy. The fog in the art style does a lot to bring out the eerie tone, from the cold concrete of the bunkers to the brown and mud-caked trenches you'll be traversing. If there is one word I'd use, it'd probably be rot. That's what this whole place looks like, and I don't like that at all. There's even ambience. It's good. It's also really bad. The dev went to the Parapedia School of Audio Mixing.
but to be fair, I'll blame RPG Maker for that. But nevertheless, it grew on me and the game just clicks with you once you get past whatever this sound is. I will admit though, it evokes this feeling that you're surrounded and something's getting closer and closer with each passing second. Then compare that to the interiors where it's just eerie and foreboding silence as you explore the bunkers. The game kept reminding me of this random 2002 movie I saw like 6 years ago called Death Watch. Not the cool Death Watch where you're rolling up in these trenches with Titus. Instead, you're getting British soldiers fighting for their lives against a paranormal entity that wishes them harm. Yeah, it was mostly the barbed wire too. If you've seen that movie, you know what I'm talking about. Ow, fuck, ow, fuck, ow, fuck. Then there's the music. You wouldn't believe it, but when you replay this game past midnight and you truly feel like you're witnessing the horrors of war and you begin thinking you're really James Trench here losing his grip on sanity, you start to kind of vibe out. Overall, tonally, it is harrowing, melancholic. It makes you wish you committed getting past a month of sobriety, but alas, here we are. Of course, there are enemies in the game, because if this was a walking simulator, you would not be seeing this video. After all, we need to put the survival in survival horror, so let's talk combat and enemy variety. For exploration, you'll gradually progress to a new trench, searching for ammo, money, or scrap, which you can use to craft medkits, more ammo, Molotovs, and it's also what allows you to use your skills for some reason. You can also find these crates, which give you gear you can use to increase your stats, of course. As for level design, the trenches are big enough to give you a feeling of proper exploration. There's even times where you use these ladders to offer shortcuts in case you need to retreat to a safe room because you got your ass kicked by horror beyond your comprehension. You know guys, I may not know what the hell's going on, but I can comprehend that that guy right there can go f himself. If you can at least grasp that, then you may be able to make it out alive and get back home to your wife. Of course, it's not that easy if you couldn't see the floating soldiers and undead whales you saw throughout this video. I don't know how Trenchface does it, but the dev managed to create a tense experience that forces you to think and consider your fights and move slowly, since the game strongly emphasizes avoiding conflict for as long as possible. Combat is brutal, very brutal, and there were many times I lost up to 20 minutes of progress, upon which many words were said that I can't say on YouTube. You also don't have the option to escape, so you will face your foe head on and you will win. Combat is obviously turn-based, and here you can see the Funger influence with the limb system. Part of the combat is learning how each enemy works and using your available tools to take them out as efficiently as possible. You could target their arms and legs to reduce their damage, but the longer you're in the fight, the more likely they'll use a special attack on you which will deal devastating damage. So, what can you do? Shoot them, shoot their knees, stab them, club them, bite them, beat them with a rock. Burn them all. Now the guns are your lifeline since they deal the most damage and can target the head where you'd otherwise miss. Sound familiar? The only problem is that you must reload after each shot. Do you risk a reload to take damage, then deliver said damage later? Or do you use a skill or maybe focus on dodging or dealing more melee damage and just try to hit them with a sharp rock until they fall? The enemies don't offer a ton of variety, but some are well designed. First, you have the floating soldiers. Their gimmick is to patrol and lock down areas. They're the ones you'll want to look out for since they can easily catch you off guard, which resulted in some genuine jump scares. Then we have the crawling undead whales. They will patrol until you're near them and thus begins their hunt. They will follow you throughout the trench and they will try to corner you before lunging in for an attack. They create some of the tensest moments since they're a decent challenge in combat, and whenever you're able to outmaneuver one, you feel like you just claimed yourself a victory. On harder difficulties, this shines more since they're more numerous and they synergize well with the soldiers. As a whale is inching towards you, you may find yourself sandwiched between these two, where you need to creep forward but not too far so you don't aggro an additional enemy. Tension is probably one of the most important factors to making a good horror game, and Trenchface does it well with the enemies and close quarter level design. Now we're gonna be getting on the spoilers because I want to detail how my runs went and then I can finally talk about the story, so this is your final warning. Once you beat the game, you'll be given 2 codes which are needed to unlock the other 2 classes. Kettle will give you the flamethrower. It kinda sucks. The afterburn damage is pathetic and it's only good for saving bullets by weakening other limbs. His cleaning kit is really good though, since it greatly buffs your firearm damage. Honestly, I wish I used it more rather than just wasting it on crafting ammo. I did play this class on hard and let me tell you, I got humbled. I tried throwing hands of the whale and yeah, you see my health. Can you take a guess what happened shortly after? Just to get out of the intro, it took me over 30 minutes. This isn't a complaint by the way, by any means. This is just my way of telling you guys that I suck at this video game. Now let's go over my first run and talk about the story and the hellish journey that followed.
Start the game, begin looting, die 4 times, reload again and again and again, and begin again. This was the main experience for the first 2 trenches. I prioritized crafting Molotovs, use them first turn, and using my second one to take off the soldier's arm to prevent him from firing his gun. This worked for every single one, including the impalers, but they were more tricky as I was actively learning their moveset and getting used to how often they use their special attack. Now for our goal. Between trench 1 and 2 there are these red bunkers. In the first one I picked up an ammo box, which is a godsend, along with a rifle which makes short work of both enemies. If we take the ladder and walk across here, we can get the revolver, which is fantastic. If you fuck up the quick time event, you'll do an embarrassing amount of damage, but if you get a perfect score, it's very useful. Great for targeting multiple limbs too, and honestly it really carried me on hard difficulty, so make sure you grab this. Now inside the red bunkers and this yellow one are notes from a doctor which detail the point of the gas masks. The filters house a stimulant, which makes it so the soldiers don't need to sleep, as well as heightening their reflexes to keep them primed for combat. However, there are some, side effects, like going over your dosage will have it eating away at your face down to the bone. Holy shit, dude. Also, after we grabbed this key, we're jumped by 2 dudes, and it was somehow easier than fighting them one-on-one. Fun fact too, this is the only fight in the game where you fight 2 guys at once, and honestly, thank God. Maybe we're not completely forsaken. I backtrack to the yellow bunker, fight my way through, enter inside, and immediately take note of the silence. Yeah, my radar was indeed going off, because I play enough horror games to know that this is a bad sign. Also, the game throws in barbed wire. It's honestly not so bad unless you're on hard because of the whales, but it's a World War I game, so there needs to be barbed wire. However, as I'm looting around and progressing, I hear this sound. So I stop and begin thinking my next move when I get the biggest jump scare of my life. Ah shit, that's not good. Oh! This is the first boss, known as Mother. And as a good son, it's my job to ensure I burn her in holy fire before lighting that bitch up. Target her tentacles, take him out, it'll deal more damage, and eventually defeat her over time. I do end up winning because James, I'm gonna stop calling him James, I just didn't want to call him John Trench, is at this point so jaded that he's practically immune to visual horror. Problem, I said visual, because this next part kinda sucks. The footage here is muted because the number station just kept repeating the same numbers so f***ing loudly and so constantly that it was peaking my headphones with volume in game at 20%, and it is the second jump scare I received because I was not expecting her to just constantly talk in my ear. Trench Face is truly the scariest game of 2025. I'd honestly describe this as noise pollution, the game. 10 out of 10 would experience this while sleep deprived and home alone again. I fight my way through and sneak past the patrols until I turn it off. And surprise, surprise, I can appreciate the ambience here much more when she's not yapping in my ear. The voices in my head do that plentifully enough. Turning off the number station removes these walls. I will drop this topic as of right now, and move on, since fighting my way to Trench 4 was a challenge due to the impalers taking their parental issues out on me, but I make it, and quickly run through every corner to max out my supplies before I climb up to the forest. Walking ahead, we find the very key we need to remove the mask. We take it off as text plays of what I assume is a recruiting officer turning away a teenager from joining. I assume these are the protagonist's memories. Also, I was right, the mask indeed ate away at our face. We're cut off by more flesh, and we have no choice but to make one final cut through the trenches, and here we only have one enemy that is called Sick Men as our threats. They're just reskins of the Impaler, but they don't deal as much damage. But they are tanky, so I did die to them a few times, but taking off their arms helps aplenty, so target those if you're having a hard time. One thing I like to note, I like how every other enemy type disappears except for them, so maybe these are soldiers that also got their masks off, and now they're just husks of their former selves. But the rope does keep them suspended, so maybe we're dealing with something of apocalyptic proportions. I don't know, we're not gonna think about it. It's gonna be easier that way in the end. I climb out of the trench one last time and begin my stretch through the woods towards a cabin. I loot the cows and receive ammo boxes and medkits since a boss fight is evidently about to happen, and then we meet the only other somewhat human being in the game. I'm sorry? Dude, calm down. Of course, we fight him. Also, his helmet reminds me of Cheetos, so we're gonna put Cheetos' face on his. The fight is kinda uneventful. He spams his flamethrower, but it rarely does enough damage to worry about. And he just has the body as a target, so throw everything you have at him until he dies. That was easy bet. This boss is not as easy. I take it back, don't waste everything on the throwaway boss, save a Molotov or two and use your bullets on the ropes until he drops. But also take your time because the track that plays goes hard as fuck. We defeat it, and I walk towards the closet. We saw these earlier inside the cellar where we fought the mother, but something was holding them shut from the inside, but this one is different because it opens.
I thought I was gonna hype up suspense and say something profound? Lock in, dog. I have a bad upload schedule, less than 10k subs, and I shitpost anime girls because I'm mentally ill. Lock in, man. Don't take me serious. Inside is a child. Our protagonist asks him where his parents are, but leaves to confront fellow soldiers that he hears outside that are soon to arrive. He leaves and we hear the gunshot go off. Obviously, they shot our boy Trench. Rest in peace. I can't handle this many losses in my life, man. The game ends with 2 soldiers taking the boy and drafting him into the army. As I said, completing a run will get us codes for the flamethrower, as well as another one. We're a fucking rat now. With the rat, you get an extra accessory slot since you don't have the mask to take it up, and you can't use melee weapons. You still get to piece up a dude with a revolver or shotgun though, which is kind of a terrifying thought. You also get a bite, which you can use twice in a turn to lower an enemy's defense. The other 2 is the ability to shrink and grow, the former lowering health but giving you more strength, and the former just giving you a health buff which stacks throughout the runtime. I had almost 200 health by the end of the game. The class is honestly fun and kinda hard to take serious when playing as a literal rat, but it's a good time. I recommend going through the game with this class. However, you can also get a new ending with the rat. I tried as the flamer dude, but I didn't get a new ending, and I'm not playing permadeath. Fuck that entire concept. As a rat though, all the dialogue and events play out the same, which is kinda disappointing, but after opening that closet, nothing happens. You're a rat. You can't talk. You instead flee outside and a gunshot rings out. But based on the dialogue, we escaped and caused the soldiers to flee, leaving the boy inside the cabinet because we can fight demonic entities and decay, but getting the Black Plague would kinda suck. So, what does this all mean? I have no idea. A single run is like 2 hours, 2.5 hours long, and we only have interpretation to go off of until he releases the upcoming expansion. I just haven't uploaded in like 3 months, so I'm just typing away at this script, and it's currently 1:38 a.m. on a Friday night, and I'm not gonna explain what I think happened because I'm too lazy. But go ahead and leave your comment on your thoughts because I do like reading them. Trench Face is a basic but enjoyable game. The whole reason I did a video on it is honestly because I do want this game to get more exposure so the developer continues to refine the game and possibly make a sequel down the line. More things I like to see, like for example, our main character. Who is he? Is he a hag maxer? Does he like toxic women? What does he think of Big Boss? Who knows? I certainly don't, but I'd like to. Same with the ropes. Are they connected to something worse? How do they work? Is it an infection system? Is this all in our head? Did our character die in every run? We're just living as another soul, and the child is meant to symbolize a new character on a new run because the war has gone on for so long? The first sentence on the Steam page says alternate history, which is something you could do a lot with. Honestly, just want more from this game, and I believe the developer will only get better with time. I will always have a soft spot for RPG Maker horror games, and I hope the dev keeps up the work so they can stand among some of the greats. If you made it this far, 1, thanks. 2, if you're still thinking of picking this up, go for it. If you end up enjoying the combat, feel free to try another run with a new build or a different class and maybe brave the depths of permadeath, because the combat is what will keep you replaying the game until expansions are added. Thank you all for watching. I'm sorry I am the way I am, and I hope you enjoyed the video. I have no idea what I'll cover next. Maybe finally keep a promise I made like 4 months ago, but there's no way in hell I will take another half year to upload. Peace out and have a good day. Kalau kita ngomongin pendidikan di Indonesia, topik ini tuh nggak pernah ada habisnya coy. Makin ditelusuri makin kelihatan busuknya, tau nggak? Nah, kali ini gue bakal ngomongin soal guru, lebih spesifiknya kualitas guru di Indonesia. Gue yakin banyak dari lo semua yang nyadar bahwa nggak sedikit guru di sekolah kita tuh kualitasnya masih di bawah standar, atau bahasa sopannya nggak becus ngajar. Bahkan dari total sekolah di seluruh Indonesia yang jumlahnya sekitar 400 ribuan sekolah, gue yakin minimal ada 1 guru yang kerjaannya ngasih catatan atau ngasih soal doang. Terus kelasnya ditinggal, siswanya happy dapat jam kosong, gurunya malah santai scrolling TikTok sama Instagram. Ya walaupun gak ada datanya, tapi gue berani jamin minimal 1 sekolah ada 1 makhluk aneh yang beginian, ya nggak?
Jadi nggak usah kelamaan, kita bakal cari tahu bareng-bareng akar masalahnya. Apakah ini murni ketidakbecusan guru atau ada permainan yang lebih besar di belakangnya? Simak videonya sampai habis, subscribe dulu jangan lupa, dan di akhir video nanti coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Kalau kita ngomongin kualitas guru di Indonesia, mau nggak mau kita harus jujur dulu nih, bahwa kualitas mengajar kebanyakan guru kita masih di bawah rata-rata. Dan buat ngelihat kualitas guru di Indonesia, tentunya kita harus baca datanya secara global. Dalam berbagai survei internasional dan laporan pendidikan, Indonesia tuh sering banget nangkring di posisi bawah kalau ngomongin kualitas guru. Menurut laporan UNESCO di tahun 2016, nunjukin bahwa kualitas guru di Indonesia tuh berada di peringkat 14 dari 14 negara berkembang di dunia, atau peringkat terakhir, Pak. Posisinya buncit paling belakang. Bahkan rankingnya masih lebih bagus majelis lawak asal Inggris ini, Pak, lu bayangin. Nah, laporan UNESCO tadi gue rasa sejalan sama pengalaman lu semua pas masih sekolah. Lu pasti pernah ngerasain kan? Banyak guru yang susah banget buat menguasai kelas. Kayak datangnya telat, masuk kelas tanpa persiapan materi yang jelas, terus ujung-ujungnya cuma nyuruh nyatet atau ngerjain soal doang. Jadi pembelajarannya tuh monoton dan gak menarik. Kelas bukan lagi ruang belajar, tapi cuma formalitas jam pelajaran. Dateng, duduk, nunggu bel pulang, udah beres. Dan inilah yang bikin data di laporan internasional tuh kelihatan fakta banget. Karena kenyataannya emang kita semua pernah hidup di sistem kayak gini. Dan yang paling gue sorot di sini salah satunya soal jam kosong di sekolah. Gue yakin pas lu masih sekolah, lu ngerasa sekolah tuh paling asik pas jam kosong sama jam olahraga doang, ya kan? Dan sayangnya di lingkungan pendidikan Indonesia, hal kayak gini dianggap wajar sama masyarakat. Padahal keseringan jam kosong tuh nggak bagus buat anak-anak sekolah. Waktu lu jadi kebuang sia-sia, mental disiplinnya jadi nggak beraturan, bahkan tanggung jawabnya sebagai pelajar juga bisa terganggu. Ya intinya pola-pola kayak gini tuh ngebentuk pola pikir sekolah buat main-main doang, bukan sekolah buat nyari ilmu. Bahkan dalam survei yang dilakukan oleh Sesuatu dan rekan-rekannya, nunjukin bahwa anak-anak di level SMA pun masih belum paham dampak negatif dari jam kosong ini. Survei ini nunjukin cuma ada 5% anak yang memanfaatkan jam kosong buat ngerjain tugas, buat belajar. Sisanya ya main-main doang. Lo bisa lihat sendiri, 41% dipakai buat bobo ganteng, bobo cantik. 33% dipakai buat push rank atau scroll TikTok. 16%-nya dipakai buat ngerumpi, ya ampun. Dari sini kita bisa lihat betapa bahayanya perilaku abai terhadap tanggung jawab dari seorang guru. Karena dampaknya bukan cuma ke jam pelajaran doang, tapi bisa melebar ke cara berpikir anak-anak ini di masa depan. Sekarang coba kita cari tahu akar dari ketidakbecusan tersebut. Pertama kita harus berani nanya dulu nih, apakah perguruan tinggi yang menghasilkan guru itu udah bekerja dengan baik atau asal ngelulusin doang? Karena kalau lembaga pencetak gurunya amburadul, ya produk yang dihasilin juga bakal amburadul. Setiap tahun lulusan pendidikan guru tuh makin banyak, kampus-kampus keguruan makin menjamur, kuota mahasiswa diperbanyak, tapi ironisnya lowongan kerja guru nggak tumbuh sebanding. Akibatnya banyak lulusan pendidikan yang nganggur, banting setir ke kerjaan yang lain, atau yang umum kejadian malah jadi guru honorer dengan gaji yang nyaris gak manusiawi. Ya ini bukan cuma soal kasihan, tapi juga soal kualitas. Ketika sistem dari awal cuma ngejar kuantitas lulusan tanpa mikir serapan dan kualitas, yang terjadi malah inflasi gelar. Banyak sarjana yang kompetensinya gak seberat gelarnya, paham gak maksud gue? Dan kalau kita ngomongin kompetensi, gue punya gambaran sisi gelap perguruan tinggi yang harus kita omongin di sini. Lo pernah denger joki skripsi gak? Karena sebagai orang yang pernah kuliah, gue bisa bilang fenomena ini tuh nyata adanya, Pak. Ini adalah sebuah realita yang hidup dan menjamur di banyak perguruan tinggi kita. Gak terkecuali pendidikan tinggi keguruan. Mahasiswa calon guru yang nantinya bakal mendidik anak-anak orang justru lulus dengan karya ilmiah yang bukan dia sendiri yang ngerjain. Skripsi yang harusnya jadi ajang ngelatih nalar, riset, dan tanggung jawab intelektual malah jadi formalitas doang. Pokoknya yang penting lulus, yang penting wisuda, yang penting bisa ngepost story graduation sampai sebulan, atau posting feed Instagram pakai selempang gelarnya itu. Nih buat lu yang skripsinya joki tapi story sana sini, sebenarnya lu punya malu gak sih? Moral akademis lu tuh minus parah, tau gak? Nih buat lu yang tersinggung, coba komen di bawah deh. Gue pengen tahu apa alasan lu joki skripsi. Coba ketik di kolom komentar. Jadi poin gue di sini, kalau dari bangku kuliah budaya ngibulnya udah dipelihara, ya jangan heran kalau pas jadi guru cara ngajarnya juga asal jalan, asal masuk, asal ngasih soal, asal ngasih catatan jam kosong terus, tiba-tiba gajian. Sistem perguruan tinggi yang nutup mata atau mungkin pura-pura nggak tahu soal ini tuh secara nggak langsung ikut bertanggung jawab melahirkan guru yang rapuh secara intelektual, dan turunannya jelas banget merugikan anak-anak Indonesia secara luas gitu. Di sini lagi-lagi cuma gara-gara ketidakbecusan institusi, ujung-ujungnya masyarakat juga yang dirugiin, anak-anak sekolah kita yang dirugiin.
Dan masalah lain yang gak kalah parah adalah ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Jadi dulu pas gue SMA, guru TIK gue tuh lulusan ekonomi pak. Coba lu bayangin deh, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, materi yang diajarin ya itu doang. Gak jauh-jauh dari Word, Excel, PowerPoint, udah. Padahal di luar sana, ilmu TIK tuh udah lari jauh banget. Coding dasar, logika algoritma, literasi digital, keamanan data, bahkan cara manfaatin teknologi buat produktivitas, semuanya udah bertebaran gratis di YouTube. Dan jelas ini lebih relevan, lebih aplikatif daripada yang gue dapet di sekolah. Maksud gue bukan gurunya nggak pinter, enggak. Tapi emang kesalahan sistem yang dengan gampangnya menempatkan orang di luar kompetensinya. Jadi kalau perguruan tingginya bener-bener serius nyiapin tenaga pendidik yang relevan sama zamannya, hal kayak gini harusnya nggak bakal kejadian gitu loh. Terus ada juga satu kritik yang sering banget dibahas sama orang nih. Di salah satu sekolah negeri yang saya ketahui itu ada guru terbaik. Diangkat sama sekolah, dikasih penghargaan sebagai guru terbaik, padahal faktanya dia tidak pernah masuk ke sekolah. Tidak pernah masuk ke kelas. Kenapa seperti itu? Kenapa dia disebut sebagai guru terbaik? Karena dia memenuhi administrasinya lengkap. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia meninggalkan kelasnya, ngasih tugas, demi bisa menyelesaikan administrasi itu. Banyak orang yang bilang bahwa calon guru di kampus tuh bukan diajarin pedagogi yang dalam, bukan diajarin cara ngajar yang hidup dan relevan sama murid, tapi malah dibiasain sama urusan administrasi sekolah. Jujur gue gak berani ngeklaim ini 100% bener atau salah. Makanya buat lo yang kuliah di keguruan, coba share pengalaman lo di kolom komentar buat bahan diskusi bersama. Tapi kalau kritik ini ada dan bahkan diulang terus-menerus dari banyak arah, berarti ada sesuatu yang patut kita curigai bareng-bareng. Kalaupun asumsi ini bener, sebenarnya pemerintah tuh bukan gak nyoba benerin. Faktanya, kurikulum Merdeka tuh lahir salah satunya buat motong beban administratif yang selama ini ngeberatin guru. Di buku acuan kurikulum Merdeka tertulis, guru dikasih kebebasan buat nyusun RPP sesuai kreativitas, sesuai kebutuhan murid, dan sesuai kondisi sekolah masing-masing. Jadi mereka nggak lagi dikekang formal kaku berlembar-lembar, enggak. Bahkan cukup satu lembar asal jelas dan arah tujuannya itu udah cukup. Tapi ya koreksi kalau gue salah, karena jujur secara konsep, menurut gue ini langkah yang cukup progresif dan masuk akal banget, Pak. Tapi masalahnya, aturan yang bagus itu nggak otomatis ngeluarin hasil yang bagus. Kebebasan yang dikasih ke guru ini, di satu sisi emang bisa melahirkan pembelajaran yang kreatif, yang adaptif dan kontekstual bisa. Tapi di sisi lain, kalau nggak dibarengin sama kualitas pedagogik yang kuat dan budaya profesional yang sehat, kebebasan ini juga punya potensi disalahgunakan. Guru bisa jadi males, pembelajaran bisa jadi asal jalan, RPP cuma jadi formalitas versi baru doang, dan kelasnya berubah jadi rutinitas yang nggak ada isinya. Dari yang tadinya ribet karena terlalu banyak tugas administrasi, sekarang malah beresiko kosong karena terlalu bebas. Dan di titik ini kelihatan jelas, masalahnya bukan cuma soal kurikulum atau administrasi doang, tapi juga soal kesiapan manusianya, mental manusianya, pola pikir manusianya. Ya bang, wajarin aja lah. Jangan nuntut ini itu ke guru. Kasian gajinya kecil tapi tuntutannya spek nabi. Iya gue tahu gaji guru itu kecil. Ketimpangan gaji guru di Indonesia itu nyata. Iya gue tahu. Gue juga paham banyak guru honorer yang hidupnya jauh dari kata layak. Kerjaannya segunung. Penghargaan ekonominya minim. Di sini gue nggak nutup mata dan hampir semua orang waras juga setuju kalau kondisi ini tuh nggak manusiawi. Tapi pertanyaan pentingnya gini, apakah gaji besar otomatis menjamin kualitas guru bisa meningkat? Karena kalau mau bener-bener ngebenerin kualitas, masalahnya nggak bisa diberesin cuma dengan nambah angka di slip gaji doang. Ini tuh persoalan akar dan sistem-sistemnya. Dan ini beneran ribet, Pak. Mulai dari pintu masuk kampus keguruan yang harus diperketat, bukan sekedar siapa aja yang mau, tapi siapa yang memang layak dan siap jadi pendidik. Proses perkuliahannya juga harus dinaikin levelnya. Bukan cuma lulus administrasi, tapi lulus kompetensi. Sampai ke tahap eksklusivitas profesi guru juga harus dinaikkan. Karena faktanya di Indonesia ini, guru tuh bukan profesi khusus yang berstandar tinggi, tapi kebanyakan dijadiin profesi darurat doang. Daripada gue nganggur, mending gue jadi guru. Nah sekarang coba lo pikirin, kalau guru menuntut gaji tinggi tapi kualitasnya ampas, mentalnya miring, ujung-ujungnya ya percuma. Negara rugi, murid rugi, dan profesi guru malah makin gak dihargai. Poinnya gini, penghargaan itu harus berbanding lurus dengan tanggung jawab dan kualitas. Dokter digaji mahal karena pendidikannya berat, seleksinya ketat, dan kesalahannya bisa fatal. Dan sebenarnya posisi guru tuh nggak kalah krusial, Pak. Karena ya guru tuh yang nyiapin anak-anak sebelum mereka jadi dokter, sebelum mereka jadi pilot, bahkan sebelum mereka jadi wakil presiden sekalipun.
So, dari rangkaian masalah tadi, kayak kampus bisa dapat akreditasi tinggi dengan gampang, padahal kualitas lulusannya pas-pasan. Lulusan ekonomi bisa jadi guru TIK tanpa bekal yang relevan, yang hasilnya cuma bisa ngajarin Excel doang. Sistem akreditasi sekolah malah bikin guru terpaksa bohong halus. Akhirnya rame-rame pada ngatrol nilai rapor siswa. Bahkan kepala sekolah yang hidupnya nggak bisa tenang, karena kalau akreditasinya jeblok, jabatannya bisa melayang. Kalau semua ini ditelusurin terus, ujung-ujungnya emang balik lagi ke pemerintah selaku pembuat kebijakan yang nggak becus dalam banyak hal. Tapi gue sengaja bikin konten ini nggak cuma fokus nyalahin pemerintah doang, karena jujur gue udah bosen mbak, beneran bosen. Yang pengen gue sorot justru pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam sistem ini. Siapa tahu teman-teman yang masih kuliah keguruan bisa sadar kalau joki skripsi itu bukan sekedar dosa akademik, tapi bom waktu buat kualitas pendidikan di masa depan. Siapa tahu teman-teman guru yang masih males-malesan bisa keinget lagi bahwa tanggung jawab di pundaknya itu segede gaban. Bukan cuma ngajar materi, tapi ngebentuk cara berpikir sebuah generasi. Dan siapa tahu juga teman-teman yang masih sekolah bisa sadar bahwa pendidikan itu kerja kolektif, perlu kerjasama antara murid, guru, dan lingkungan. Karena pendidikan yang rusak itu nggak lahir dari satu kesalahan besar, tapi lahir dari banyak kesalahan kecil yang terus dianggap wajar. Mungkin sampai sini dulu obrolan kita hari ini. Oh iya, gue lampirin draft kurikulum merdeka di kolom deskripsi. Buat lo yang mau baca silakan diakses. Menurut lo konsep kurikulum merdeka dari Nadim ini udah bagus apa belum? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Pernah nggak kamu ngerasa statusnya punya pasangan, tapi rasanya kayak lagi berjuang sendirian? Kamu yang selalu mikirin topik obrolan biar nggak garing. Kamu yang selalu ngalah dan minta maaf duluan tiap ada masalah. Atau bahkan, kamu yang diem-diem nambalin kebutuhan hidup dia, cuma biar dia nggak sedih. Rasanya kita udah ngasih 100%, tapi respon dia biasa aja. Seolah-olah semua usaha kita itu emang udah kewajiban. Seolah itu hal yang lumrah. Lama-lama kita ngerasa kayak, gue kurang apa lagi sih? Apa usaha gue nggak ada harganya? Atau jangan-jangan dia sebenarnya nggak sayang. Perasaan ini bukan cuma bikin sedih, tapi bikin capek yang luar biasa. Kita ngerasa energi kita habis, tapi nggak ada yang ngisi ulang. Tapi sebelum kita tenggelam terlalu dalam di rasa kecewa ini, mari kita coba tarik napas sebentar. Jangan buru-buru memvonis dia nggak punya hati. Dan jangan buru-buru memvonis diri kita sebagai korban. Karena dalam kasus berjuang sendirian ini, penyebabnya bisa macem-macem. Kadang masalahnya sepele, cuma soal salah paham atau kita yang miskomunikasi. Tapi kadang masalahnya emang berat, karena kita memberi di tempat yang salah. Hari ini, kita akan bedah satu persatu kemungkinannya. Apakah pasanganmu yang emang keterlaluan? Atau ada hal lain yang selama ini luput dari mata kita? Hai, selamat datang di podcast Sedikit ke Tengah. Ruang buat kita yang lagi belajar jadi lebih baik buat diri sendiri. Bukan dengan cara yang ekstrim, tapi dengan mengambil jeda dan menemukan keseimbangan di tengah hidup yang kadang berantakan. Coba ngaku, seberapa sering kita ngelakuin ini? Lagi capek banget abis kerja atau kuliah. Tapi pas dia ngajak ketemu, kita iyain aja biar dia nggak kecewa. Lagi pusing banyak masalah atau lagi bokek. Tapi kita tetap so asik, traktir dia, atau beliin kado biar dia seneng. Atau sesimpel kita lagi butuh waktu sendiri, tapi kita rela begadang berjam-jam dengerin curhatan dia sampai mata berat. Kita sering mikir, menahan ketidaknyamanan itu adalah bentuk cinta yang paling murni. Kita merasa heroik. Kita merasa mulia karena nggak menyusahkan. Di dalam kepala kita, skenarionya romantis. Kita berharap dia bakal peka, terus bilang, sayang, kamu kelihatan capek banget. Udah yuk istirahat aja, nggak usah dipaksain. Tapi realitanya, zong. Dia malah asik cerita tentang dirinya sendiri, sibuk main HP,
Atau malah nambah beban baru buat kita? Kita langsung ngebatin, gila ya, gue udah berkorban waktu dan tenaga segini banyak. Kok bisa dia nggak notice sama sekali? Tapi ini kenyataan pahitnya. Bagi kebanyakan orang, apa yang tidak diucapkan berarti tidak terjadi. Pasangan kita, apalagi laki-laki, kebanyakan adalah makhluk literal. Kalau kamu bilang, aku bisa kok, atau nggak apa-apa, otak mereka menerjemahkannya sebagai, oke, aman, titik. Nggak ada subtitle, nggak ada kode rahasia. Saat kita menyembunyikan lelah kita di balik topeng, aku kuat, kita sebenarnya lagi ngeprank diri sendiri. Kita mengajari mereka untuk terbiasa melihat kita selalu available. Kita mengajari mereka bahwa standar effort kita emang setinggi itu. Jadi, saat suatu hari kita beneran ambruk, capek, dan meledak marah-marah, mereka bukan ngerasa bersalah. Mereka justru bingung. Mereka bakal nanya dengan polosnya, loh, biasanya juga kamu oke-oke aja kan? Kok sekarang jadi masalah? Itulah bahayanya pengorbanan bisu. Niatnya mau jadi pasangan idaman yang serba bisa, tapi akhirnya malah terjebak jadi pelayan emosi yang gak dihargai. Tapi, ada juga kasus di mana kita udah ngomong, kita udah tunjukin capeknya, tapi kok rasanya kita tetap berjuang sendirian. Nah, ini menarik nih. Coba kita bayangin satu situasi. Misalnya kita lagi di perjalanan, naik motor atau mobil bareng dia. Tangan kita sibuk scrolling HP, nyari tempat makan yang ratingnya bagus. Otak kita sibuk mikir topik obrolan. Kita gelisah. Kita merasa bertanggung jawab penuh atas nyawa dari kencan ini. Lalu kita nengok ke sebelah. Dia cuma diem. Matanya lurus ke jalan, mukanya datar. Nggak ada inisiatif ngomong, nggak ada ide mau kemana. Di detik itu, rasanya kita mau teriak. Gila ya, gue pusing mikirin biar kita happy, lo enak banget cuma bengong doang. Tapi, coba perhatikan lebih dekat. Dia nggak bengong kosong. Matanya awas, ngecek spion kanan-kiri setiap beberapa detik. Kakinya siaga direm, antisipasi motor depan yang jalannya oleng. Di balik diamnya itu, isi kepalanya ternyata berisik juga. Cuma frekuensinya beda. Saat kita sibuk menjaga vibes, tanpa sadar dia sedang mati-matian menjaga raga. Di kepala kita isinya, makan di mana ya yang enak? Di kepala dia isinya, bensin cukup nggak ya sampai tujuan? Itu truk depan bahaya banget kayaknya kalau nyalip sekarang. Kita nunggu dia bilang, makasih udah bikin suasana asik. Dia nunggu kita bilang, makasih udah pastiin aku aman. Dua-duanya nunggu, dua-duanya kecewa. Karena kita nggak bisa melihat apa yang dia kerjakan, kita jadi mendiskon harga pengorbanannya. Kita terjebak mikir kalau effort dia itu adalah setelan pabrik. Kita mikir, ya wajar dong dia jagain aku, kan dia cowok. Sama jahatnya kayak dia mikir, ya wajar dong dia ngurusin hal-hal detail, kan dia cewek. Kita menganggap keringat dia itu otomatis. Kita menganggap kepedulian dia itu rumus matematika. Padahal gak ada satupun kebaikan di dunia ini yang otomatis. Saat dia ngecek spion buat mastiin kamu aman, itu pilihan. Saat kamu nyari topik biar dia gak bosen, itu pilihan. Itu bukan tugas. Itu cinta yang lagi bekerja dalam bentuk yang berbeda. Tapi karena kita sibuk ngitungin siapa yang paling capek, kita jadi lupa menghargai pilihan itu. Hubungan yang tadinya saling melengkapi, berubah jadi ajang olimpiade penderitaan. Akhirnya, kita menang jadi korban, tapi kalah jadi pasangan. Nah, kalau kasusnya kayak poin di atas, solusinya sebenarnya gampang. Cukup saling ngintip ruang kerja masing-masing, masalah selesai, hubungan selamat. Tapi, gimana kalau realitanya nggak seindah itu? Gimana kalau setelah dicek, ternyata timbangannya emang berat sebelah? Gimana kalau ternyata kamu yang harus mikirin vibes-nya, tapi kamu juga yang harus mikirin safety-nya? Kamu yang nyari topik, kamu yang bayar bensin, bahkan kamu yang ngerjain tugas kuliah dia. Kalau ini yang terjadi, kita nggak lagi bicara soal salah paham atau beda frekuensi. Kita masuk ke zona merah. Ini adalah jebakan overfunctioning. Oke, sebelum ada yang protes, loh bukannya wajar ya kita berkorban buat pasangan? Namanya juga cinta. Jawabannya wajar banget, tapi ada garis tipis yang sering kita tabrak tanpa sadar. Garis yang membedakan antara mendukung, support, dan mengambil alih.
Inilah jebakan overfunctioning berfungsi secara berlebihan. Maksudnya gimana? Coba cek, pernah nggak kamu mengambil alih tanggung jawab hidup pasanganmu? Kalau sekedar nemenin dia belajar, itu support. Tapi kalau kamu yang begadang ngerjain skripsi atau tugas kantornya biar dia nggak gagal, itu mengambil alih. Kalau sekedar nyemangatin dia cari kerja, itu support. Tapi kalau kamu yang ngelunasin hutang-hutang dia, atau rutin ngasih uang jajan padahal status kalian baru pacaran, itu mengambil alih. Kita ngelakuin hal-hal sebesar itu dengan satu keyakinan di kepala. Kalau aku sebaik ini, kalau aku seberguna ini, dia nggak akan mungkin ninggalin aku. Kita mikir itu investasi, kita mikir itu cara mengunci hatinya. Tapi tolong dengerin ini baik-baik. Saat kamu memberi pengorbanan level premium VIP kepada orang yang komitmennya masih level uji coba gratis, kamu nggak membuat dia jatuh cinta, kamu sedang membuat dia ketergantungan. Dan ada beda besar antara dicintai dan dibutuhkan. Di mata dia, kamu perlahan berubah status. Dari yang tadinya kekasih, partner, berubah menjadi sekedar fasilitas atau alat bantu. Tahu sifat alat bantu? Dia dipakai saat butuh dan ditaruh saat selesai. Ini menjawab kenapa sering ada kejadian. Ada orang yang nemenin pasangannya dari nol, bayarin hidupnya, ngerjain tugasnya. Pas pasangannya sukses, dia malah ditinggal nikah sama orang lain. Kenapa? Karena manusia itu jatuh cinta pada orang yang bikin dia merasa tertantang dan dihargai, bukan pada orang yang mengasuh dia. Oke, mungkin ada yang nyanggah, tapi ada kok yang berhasil. Temen gue digituin malah nikah dan tobat. Betul, ada. Kita nggak menutup mata sama fakta itu. Tapi kalau kita bicara data di lapangan, rasionya jomplang banget. Untuk setiap satu orang yang sadar dan berubah, ada 10 orang lain yang makin manja dan ngelunjak. Kenapa rasionya timpang? Karena hukum alamnya sederhana. Kenyamanan melahirkan kemalasan. Saat seseorang sudah terlalu nyaman dilayani, dorongan dia untuk berjuang itu nyaris nol. Jadi pertanyaannya bukan mungkinkah dia berubah, tapi pertanyaannya adalah seberapa berani kamu bertaruh. Apakah kamu mau mempertaruhkan masa mudamu pada probabilitas kecil itu? Atau kamu mau sedikit realistis bahwa kamu sedang menaruh harapan di tempat yang statistiknya buruk? Bukan karena pengorbananmu nggak berharga, tapi karena kamu meletakkannya di meja pertaruhan yang salah. Jadi, kalau sekarang kamu merasa berjuang sendirian, langkah pertamanya bukan langsung marah-marah, apalagi minta putus. Langkah pertamanya adalah, cek dulu, kamu sedang main di meja yang mana? Pertama, cek komunikasimu. Apakah kamu tipe yang mendam perasaan dan berharap dia jadi peramal? Kalau iya, mulailah bicara. Berhenti berharap dia bisa baca pikiran. Kalau capek, bilang capek. Kalau butuh bantuan, minta tolong secara jelas. Pasanganmu bukan musuh, tapi dia juga bukan dukun. Bantu dia untuk mengerti kamu. Kedua, cek perspektifmu. Apakah kamu tipe yang sibuk ngurusin vibes sampai lupa kalau dia lagi ngurusin safety? Kalau iya, ganti kacamata. Coba intip ruang kerjanya. Hargai hal-hal logistik yang dia lakukan buat keamanan dan kenyamanan kamu, yang seringkali nggak romantis, tapi krusial. Jangan sampai egomu menutupi effort dia, cuma karena bentuk bahasa cintanya beda sama yang kamu mau. Tapi yang ketiga, kalau kamu udah ngomong tapi nggak didengar, kamu udah nyintip ruang kerjanya tapi emang kosong melompong, dan kamu sadar kalau kamu cuma dijadikan fasilitas buat kemudahan hidup dia, maka solusinya cuma satu, berhenti bertaruh. Angkat kakimu dari meja judi itu. Tarik semua fasilitas VIP yang selama ini kamu kasih. Berhenti jadi penyelamat dia. Biarkan dia ngerjain tugasnya sendiri. Biarkan dia ngerasain akibat dari kemalasannya sendiri. Kalau dia jatuh, biarin. Itu satu-satunya cara dia belajar berdiri. Tapi kalau kamu ngerasa berat dan gak tega ngelakuin saran ini, dengerin ini. Perasaan gak tega itu valid. Itu tandanya hatimu baik. Tapi tolong bedakan antara menyayangi dan memanjakan. Kalau kamu beneran sayang, kamu justru harus tega membiarkan dia tumbuh dewasa. Dan proses tumbuh dewasa itu emang sakit. Harus jatuh, harus pusing, harus bingung. Kalau kamu terus-terusan jadi bantalan empuk buat dia, kamu justru lagi merampas kesempatan dia untuk belajar mandiri. Jadi, biarkan dia ngerasain akibat dari pilihannya sendiri.
Kalau dia jatuh, biarin. Itu bukan karena kamu jahat, tapi karena itu satu-satunya cara supaya kakinya bisa kuat buat berdiri. Dan tolong, jangan takut sama hasilnya. Kalau setelah kamu berhenti menggendong dia malah marah dan pergi meninggalkanmu. Tarik napas dan ikhlaskan. Jangan anggap itu sebagai kehilangan. Anggap itu jawaban doa. Tuhan lagi nunjukin ke kamu. Nih, lihat aslinya. Kamu mau lanjut sama orang kayak gini? Jadi tenang aja. Lakukan langkah ini. Kalau dia bertahan dan berjuang, kamu dapat pasangan yang lebih dewasa. Kalau dia pergi, kamu dapat kembali hidupmu yang berharga. Skenarionya cuma 2 itu. Dan di kedua skenario itu, kamu menang. Terakhir, untuk kalian semua yang hatinya lagi capek banget saat ini. Tahu nggak kenapa kita sering terjebak dalam posisi berjuang sendirian? Seringkali bukan karena kita bodoh, bukan karena kita nggak tahu kalau kita lagi dimanfaatin, tapi karena jauh di lubuk hati kita punya ketakutan besar. Aku baru merasa berharga kalau aku berguna. Aku baru layak dicintai kalau aku sudah banyak memberi. Kita takut kalau kita berhenti melayani, kita bakal ditinggalkan. Kita takut kalau kita nggak ngurusin dia, keberadaan kita jadi nggak penting. Tapi dengerin ini baik-baik. Kamu bukan customer service yang harus standby 24 jam. Kamu bukan pusat rehabilitasi yang tugasnya memperbaiki kerusakan orang lain. Dan kamu bukan mesin ATM atau supir pribadi. Kamu adalah manusia. Kamu layak dicintai, bahkan di hari-hari ketika kamu nggak ngapa-ngapain. Kamu layak didengar, bahkan saat kamu lagi nggak punya solusi apa-apa. Kamu layak dihargai, hanya karena kamu ada di sana. Hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling kuat menderita. Hubungan yang sehat adalah tentang 2 orang yang saling mengisi, tanpa harus mengosongkan diri sendiri. Jadi mulai hari ini, tolong simpan sedikit tenaga itu buat dirimu sendiri. Pulanglah ke dirimu. Sayangi badanmu yang sudah lelah itu. Karena cinta yang benar seharusnya memberimu tenaga, bukan menghisapnya sampai habis. Ia menuntut pengorbanan, itu pasti. Tapi ia tidak pernah menuntut kehancuranmu. Karena pada akhirnya, cinta itu memang kata kerja, tapi bukan kerja paksa.
Am, sama ya. Gua baru baru balik ya, udah nggak TCG. Maksudnya gimana? Gua masih main Dual Links walaupun kadang-kadang ya. Welcome. Yang gua udah nggak main, yang gua udah jarang main itu Master Duel. Udah jarang main Master Duel. Ini Yu-Gi-Oh tapi Duel Links. Jadi formatnya 3 kotak ya, 3 monster, 3 spell trap, 1 extra monster zone. Kalau di speed duelnya, kalau di rush duel nggak ada extra monster zone. Ya, Yu-Gi-Oh sih, tetap Yu-Gi-Oh. Kayak musuhnya bingung ya. Ini di Steam ada kok BTW, dan free kok ini. Kalau mau cobain penasaran gitu ya. Lagi nungguin musuhnya jalan. Musuhnya ini lawan ini sih, lawan AI. Lagi event ya, lawannya NPC gitu, lawan bot. Iya, ini Yu-Gi-Oh Duel Links di di Steam ada. Nggak mau perasaan nanti ketagihan. Fair enough. Tapi emang sih kalau misalnya mau main Yu-Gi-Oh itu sekarang ya, kalau nggak Duel Links Master Duel biasanya. Cuman kalau Master Duel itu jauh lebih kompleks. Kalau ini lebih fun dan bisa imersif juga gitu. Soalnya kita kan main sebagai karakter di animenya kan. Terus ini bisa lu 3D visual, ada color lines, ada suaranya, gitu kan. Bisa player view, bisa top down view, gitu. Iya, ini lebih santai, apalagi Rush Duel ya. Rush Duel itu sangat-sangat simple. Ini BTW AI-nya mikir lama banget ya. Mana nggak bisa di surrender lagi. Jadi mari kita close saya dulu, karena kayaknya AI-nya pusing. Ya, nggak bisa di speed up, nggak bisa, karena ya itu AI-nya kan mesti mikir real time gitu. Itu aja tadi udah gue tinggalin makan, mandi, segala macam. Gitu. Ya, not responding guys. Sebenarnya ada juga sih game Yu-Gi-Oh lain di Steam yang bisa lo mainin kalau mau casual gitu ya, tapi bayar gitu. Gitu guys.
Jadi kayaknya sudah waktunya kita berhenti main Duel Links ya. Jadi udah beberapa jam. Saatnya kita fokus untuk melanjutin ngerjain relay story ya. Biar kelar. Ini pas nih kan, udah habis makan malam, habis mandi, udah segar, udah saatnya kita fokus ya. Jadi kita akan dengerin YouTube, sambil dengerin YouTube atau Twitch. Jadi biar nggak sepi-sepi amat, karena selama gue ngerjain relay story gue pasti akan diam, most likely gitu. Jadi mari kita cari sesuatu yang bisa didengarkan ya. Yang difokuskan oleh sekolah kita atau penyelenggara pendidikan kita itu adalah doktrin terkait dengan fakta-fakta, tapi tidak terkait dengan makna-makna. Itulah akhirnya kita tidak tahu. Banyak guru-guru sejarah kita yang akhirnya menjadi obat tidur. Pelajaran paling menarik buat siswa di sekolah itu adalah pelajaran kosong, jam kosong. Iya kan? Iya. Sama olahraga kalau saya. Ya, sama olahraga. Bangsa kita itu sangat tergantung pada otoritas orang lain, sehingga ketika dia harus menghujat, dia nunggu panutannya apakah menghujat atau tidak, dia ikutan. Oh iya. Gitu kan? Iya. Ketika misalkan orang yang dia panuti mendukung, ya dia ikut mendukung. Jadi pendidikan harus dimulai dari kebutuhan. Jadi kebermaknaan ilmu itu ketika dia mampu menyelesaikan masalah kita dan memenuhi kebutuhan kita. Itu aja. Pendidikan dalam hal ini bukan memajukan. Pendidikan kita bukan untuk memajukan, tapi pendidikan itu untuk merusak otak kita. Sehingga ketika kita sudah dewasa, satu-satunya yang kita pikirkan ketika kita mau kuliah adalah jurusan apa yang paling mungkin memberi saya lapangan pekerjaan. Jadi gini, cara kerja otak itu adalah mereka hanya akan mengingat sesuatu yang menurut mereka penting, itu otak. Ketika mereka belajar, tapi tidak dikasih tahu maknanya apa, mereka nggak tahu, sekali saya belajar ini faedahnya untuk apa, maka si otak itu akan mencoba menghapus materi yang kita pelajari. Terus sama kita diingat-ingat lagi, karena harus ulangan. Terus sama otak secara otomatis dihapus lagi, diingat lagi, dihapus lagi. Itulah yang terjadi waktu kita sekolah. Dan betapa merusaknya itu terhadap otak. Karena otak dipaksa untuk mengingat sesuatu yang dia tidak tahu maknanya apa gitu. Ya juga ya. Iya kan? Iya. Nah kan misalkan gini, kita akan mudah sekali mengingat lagu yang relevan buat kita. Pas lagi putus ya ada lagu itu tuh tiba-tiba langsung nerapin. Ya karena relevan si otak mengidentifikasi bahwa informasi dari lagu itu adalah cocok buat kehidupan saya gitu. Itu kan gitu. Cara kerja otak tuh begitu. Nah kemudian kita belajar sesuatu yang kemudian dihapus lagi sama otak, dipelajari lagi, ya rusak lah. Setelah rusak si otak itu, akhirnya apa? Trauma belajar. Makanya waktu SMA, kita pas sekolah itu, pelajaran paling menarik buat siswa di sekolah itu adalah pelajaran kosong, jam kosong. Iya kan? Iya. Sama olahraga kalau saya. Ya, sama olahraga. Ya, kalau olahraga seru banget. Nah, tapi balik lagi, kenapa siswa-siswa kita suka sama pelajaran kosong? Ya karena, coba pikiran paling sederhananya gini. Saya menghabiskan waktu untuk sekolah dan ayah ibu saya menghabiskan uang agar saya bisa bersekolah. Jadi ketika jam kosong harusnya saya demo, saya marah pada sekolah itu. Karena saya udah bayar, saya sudah mengorbankan waktu saya
Saya sudah mengorbankan perhatian saya. Kenapa juga dikasih jam kosong? Kan marah. Tapi kenapa siswa malah senang? Karena siswa trauma belajar. Jadi otaknya udah sangat menderita. Jadi pendidikan dalam hal ini bukan memajukan. Pendidikan kita bukan untuk memajukan, tapi pendidikan itu untuk merusak otak kita. Sehingga ketika kita sudah dewasa, satu-satunya yang kita pikirkan ketika kita mau kuliah adalah jurusan apa yang paling mungkin memberi saya lapangan pekerjaan. Biar apa? Biar saya bisa menggunakan ijazah itu untuk mengemis-ngemis pekerjaan di kantor-kantor orang. Agar apa? Agar saya bekerja di mana, dengan siapa, jam berapa, jadwalnya apa, harus ditentukan sama pihak lain. Karena apa? Saya sudah tidak lagi bisa berinisiatif, otak saya sudah rusak duluan. Jadi ketika orang dikasih pengangguran, seharusnya dia seneng. Ya, kreativitas bisa dilakukan sendiri sama tim ya. Harusnya dia seneng. Tetapi orang Indonesia ketika dikasih pengangguran, dia stres, dia tertekan. Karena apa? Karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Waktu jam kosong yang bikin seneng itu, ketika jam kosong terjadi, apa yang dilakukan siswa-siswa kita? Ya udah nggak ngapa-ngapain. Karena kalau nggak disuruh, mereka nggak melakukan apapun. Jadi ini merusak mental, merusak intelektual. Jadi pendidikan kita itu kerusakannya udah kompleks seperti itu gitu. Jadi bahkan saya juga sampai bingung apa yang harus saya lakukan. Kalau misalkan pendidikan sudah seperti ini, dimulai dari mana gitu. Apa yang bisa diperbarui dari sini gitu. Saya beri dukungan yang besar kepada Pak Menteri Pendidikan dan jajarannya. Semoga mereka bisa menjadi bagian dari orang-orang yang berkontribusi terhadap perbaikan pendidikan. Ya, dan ini salah satunya kayak kata Mas Gembul tadi tuh, hadirnya podcast yang dimana kita kasih gratis akses mereka nonton di YouTube, di Spotify, untuk mereka dengerin. Itu kan juga salah satu cara untuk mereka bisa tahu nih ide-ide apa nih bisa gue eksekusi gitu. Tapi ngomongin jam kosong tadi, aku malah kepikiran sesuatu. Aku ingat ketika aku SMA, ketika jam kosong, ketika guru nggak masuk, teman-teman aku yang tadi kayak nggak suka sama pelajaran A, B, C, itu mereka memanfaatkan jam kosong ya untuk melakukan yang sesuatu yang mereka senangi. Teman-temanku yang cewek itu malah jualan. Mereka jualan kayak kosmetik, itu mereka jualan. Terus ada teman-temanku yang suka main bola, itu mereka bikin bola kertas di belakang ruangan itu mereka tendang-tendang gitu. Kok sama angkatan saya. Nah, jadi poinnya aku sebenarnya itu yang mereka passionate about, ya kan? Iya. Dan ketika jam kosong mereka tuh, gue nih suka main bola, ya udah gue tendang-tendang gitu. Ada yang nonton film, ada yang kayak di belakang lagi podcast radio gitu, lagi ngomong-ngomong tentang gosip tapi ya, tentang gosip guru. Terus ada yang kayak ada jualan-jualan. Sebenarnya itu yang mereka ingin lakukan kan? Iya. Ketika jam kosong, makanya aku pikir bahwa kenapa tidak didorong apa yang mereka sebenarnya ingin lakukan itu. Jadi pendidikan harus dimulai dari kebutuhan. Jadi kebermaknaan ilmu itu ketika dia mampu menyelesaikan masalah kita dan memenuhi kebutuhan kita. Itu aja. Pengetahuan itu maknanya itu kan. Saya bisa misalkan gini, saya harus jago matematika biar saya nggak dikibulin kalau saya jual beli tanah. Saya harus belajar bahasa Indonesia biar saya itu bisa menjadi seorang misalkan pengajar yang baik atau ahli administrasi yang baik. Misalkan saya harus belajar fisika karena ke depan saya ingin menyelesaikan masalah-masalah dunia, diantaranya adalah global warming misalkan gitu. Kan harus dimulai dari makna. Why? Iya, why. Menghasilkan motif. Dari motif itu akhirnya kita terpacu. Banyak orang yang nggak sekolah, nggak apa, tapi ketika dia terpacu untuk melakukan sesuatu, dia bisa jadi seorang sukses gara-gara itu. Makanya kita cek misalkan ada orang-orang terkaya di Indonesia katakanlah, ternyata dulunya miskin. Kenapa? Karena dia menggunakan kemiskinannya itu untuk motif bahwa segini menderitanya saya jadi orang miskin. Maka saya harus keluar dari kemiskinan itu. Dia berkorban mati-matian, siap mati karena miskin lebih menderita daripada kematian. Itu orang-orang terkaya di Indonesia, beberapa di antaranya adalah orang yang dulunya sempat miskin. Nah, ini karena apa motifnya? Bukan gara-gara dia sekolah di mana. Sekarang orang-orang terkaya yang dulunya miskin itu mempekerjakan para akademisi, para profesor. Dia jadi bos bagi para ahli. Dia jadi bos dari para tokoh-tokoh konsultan apa segala rupa. Semua para ahli, akademisi, konsultan dan sebagainya bekerja untuk memberikan aset pada dia, memberikan kekayaan pada dia.
Jadi fokusnya di mana? Dimulai dari mentalitas, dari motif, dari makna. Dia melakukan sesuatu karena maknanya dia tahu. Gitu. Biasanya di suara berkelas kita sering obrolin tentang kesehatan mental ya, kesehatan fisik juga. Tapi aku tadi malah kepikiran kalau di sekolah itu kan kita diajarin teori-teori yang berkepanjangan 5 tahun, 10 tahun. Tapi ketika orang-orang di usia 20-an, itu kita menghadapi overthinking, menghadapi anxiety atau apapun fase di quarter life crisis, kita nggak tahu harus ngapain gitu. Ya, karena kita nggak relevan, pendidikan kita nggak relevan. Saya harus menggarisbawahi materi-materi pendidikan kita nggak relevan. Jadi kalau misalkan materi pendidikan kita relevan, maka yang seharusnya diajarkan di sekolah itu adalah bagaimana caranya agar tidak obesitas, bukan bagaimana caranya mengetahui sistem peredaran darah katak. Iya juga. Iya kan? Iya. Ya, sekarang Indonesia adalah salah satu negara paling banyak obesitasnya, penyakit gulanya, termasuk saya obesitas ya. Nah, ya, apakah saya pernah mendapatkan pendidikan obesitas dan lain-lain? Sedikit sekali, bahkan tidak ada. Tapi kalaupun ada sedikit juga. Pernah nggak ngalamin belajar untuk menghindari obesitas, ada kurikulum di bab tertentu misalkan? Kan tidak. Yeah. Tidak ada. Jadi bahkan ya kita tidak relevan gitu. Kemudian mental health atau yang paling buruk, bukan yang paling buruk, yang paling aktual sekarang. Apa coba? Yang paling aktual sekarang itu adalah masalah pendidikan kita diganggu gugat, dihujat habis-habisan, dicaci maki oleh media sosial, oleh TikTok dan short YouTube yang menghancurkan kemampuan kita dalam bersosial, menghancurkan kekuatan intelektualitas kita, menghancurkan moral kita dan sebagainya. Dan karena apa? Karena tanya kepada siswa, lebih banyak mana mendapatkan pengetahuan dari guru atau dari TikTok atau dari YouTube? Mereka akan jawabnya lebih banyak dari YouTube, dari Google, ya kan? Mereka dapatnya itu. Artinya apa? Pendidikan kita sudah pindah ke era digital. Dengan pendidikan kita yang sudah di era digital, setiap menteri ganti yang pikirkan itunya adalah kurikulum kita kemana? Gitu. Kita harus perbaiki kurikulum kemana? Bukan perbaiki kurikulum kemana, bagaimana caranya agar kita beradaptasi terhadap digitalisasi. Bagaimana caranya kita belajar tentang disrupsi. Bahwa pelajaran akuntansi sekarang 5 tahun ke depan mungkin tidak lagi relevan. Bahwa pelajaran-pelajaran sekarang misalkan editor, di sini ada beberapa editor. Yeah. Saya tanya editor, berapa lama bisa bertahan di industri ini? Berapa lama, Ger? Sebentar lagi AI akan ngabisin semua editor. Yeah. Jadi saya kenal konten kreator namanya Rumah Editor. Dia dulunya kerja di stasiun televisi. Kerjanya apa? Ngedit. Tapi lama-kelamaan awalnya staff editor 10, kurangin jadi 5 karena sudah ada aplikasi, sudah ada apa yang mempermudah. Dari 5 tiba-tiba 1, ya udah dia dipecat. Untung dia bisa beradaptasi. Dia bikin kanal YouTube dan akhirnya dia sukses di situ. Nah, pertanyaan saya adalah apakah pelajaran-pelajaran di sekolah ini relevan? Ini janji pasar. 10 tahun dari sekarang, bahkan 7 tahun dari sekarang. 90% pekerjaan itu berhubungan dengan digitalisasi. Itu ya. Sekarang di sekolah, guru-guru masih ngomong ke siswanya, belajar kok dari Google. Kan? Jadi di satu sisi dalam 5 tahun ke depan kita 90% digitalisasi, tapi jangankan beradaptasi, kita resisten. Di sekolah itu banyak yang resisten terhadap digitalisasi. Mundur kita tuh dalam hal ini tuh. Jadi mental kita mental yang agak tersendat, dan ketika kita misalkan berpikir soal pendidikan, lagi-lagi bukan hal yang relevan, tapi mikirnya itu adalah kurikulum nanti gantinya begini, bukan kurikulum gantinya gimana. Sekarang era digitalisasi, gimana caranya menyatukan, mengkompromikan antara pendidikan formal dengan digitalisasi. Bisa nggak sih gitu? Kan gitu, bukan hanya perusahaan-perusahaan yang berjuang untuk menghadapi disrupsi dan kemudian mereka melakukan ini itu, ya bukan, please lah. Kita terbuka pada sesuatu yang aktual, yang sekarang update gitu. Bukan menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau kemudian terhenti di situ hanya gara-gara itu didoktrinkan kepada kita gitu. SD kita belajar Pangeran Diponegoro, SMP kita belajar Pangeran Diponegoro, SMA kita belajar Pangeran Diponegoro. Kenapa begitu? Karena pelajaran itu doktrin.
itu tidak akan memberikan kontribusi yang besar terhadap sistem pendidikan kita, terhadap nasib pendidikan kita di masa depan. Kan kalau misalkan kita ngelamar ke BUMN atau ngelamar ke Indomaret, kan nggak pernah ditanya sama HRD, Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa? Nggak ditanya itu. Ketika kita menikah sama penghulu nggak ditanya, ayo Pangeran Diponegoro, kan nggak juga. Jadi relevansinya terletak di mana? Relevansinya terletak pada bahwa Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda adalah betapapun dia tahu bahwa kekuatannya lebih lemah daripada musuh, tetapi beliau berani melawan dan tahu nasibnya, tetapi berani melawan. Karena apa? Karena ada perjuangan, ada ideologi yang harus dipertahankan, ada kekuatan yang harus dirawat. Betapapun dia tahu pesimis, dia akan kalah misalkan, tapi dia tetap lanjutkan perjalanan, lanjutkan perjuangan. Bisakah kita mengambil pemaknaan itu dalam kehidupan sehari-hari? Bisakah siswa-siswa kita itu didoktrin bukan untuk mengetahui Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa, tapi untuk didoktrin bahwa kalian itu hidup berdiri melangkah di atas genangan darah para pahlawan yang telah mengorbankan dirinya buat kehidupan kalian menjadi lebih baik. Pelajaran kita tuh doktrin. Makanya misalkan untuk pelajaran sejarah itu pelajarannya diulang-ulang. Waktu SD pelajaran Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa, perlakuan perlawanan pada Belanda tahun berapa, waktu SMP kita masih belajar hal yang sama, waktu SMA kita juga belajar hal yang sama. Kenapa harus diulang-ulang? Karena itu doktrin. Jadi yang difokuskan oleh sekolah kita atau penyelenggara pendidikan kita itu adalah doktrin terkait dengan fakta-fakta, tapi tidak terkait dengan makna-makna. Itulah akhirnya kita tidak tahu. Banyak guru-guru sejarah kita yang akhirnya menjadi obat tidur. Ada teman saya yang insomnia, ketemu sama guru sejarah, diajarin, dia bisa tidur. Coba karena apa? Karena sekali lagi otak bekerja ketika dia mengetahui makna dari apa yang sedang dia kerjakan. Bener, kayak sekarang nih. Jadi seru karena emang menarik banget. Emang relevan. Gak ngantuk itu. Kenapa yang ditanyainnya itu adalah Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa? Pangeran Diponegoro melakukan pemberontakan pada siapa? Siapakah panglima Pangeran Diponegoro yang akhirnya tertangkap lebih dulu dan akhirnya menyebabkan, kenapa yang ditanyakan itu adalah masalah-masalah fakta seperti itu yang pemaknaannya tidak ada? Kenapa yang tidak diajarkannya itu adalah, kenapa bukan Pangeran Diponegoro itu melakukan perlawanan pada Belanda dalam kondisi dia tahu bahwa dirinya lebih lemah. Bahwa Belanda itu kekuatan Mataram plus kekuatan Belanda harus berhadapan dengan dirinya yang hanya oposisi. Jadi berhadapan dengan kerajaan Nusantara dan berhadapan dengan Belanda sekaligus. Dia tahu dianya lemah, dia tahu posisinya kalah, tetapi dia terus melakukan perlawanan. Karena apa? Bukan soal Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa, tapi soal betapa ada moral, ada etika yang ingin dia perjuangkan, ada ideologi, ada klaim kebenaran yang ingin dia pertahankan, bahwa Belanda merusak budaya Jawa, bahwa Belanda telah menghancurkan ekonomi, bahwa Belanda memperbudak pribumi, dan itulah yang harus dilawan. Betapapun saya pasti akan kalah dalam perang ini, betapapun saya akan berdarah-darah dan ada begitu banyak teman-teman saya yang akan mati di sini, saya tetap melakukan perlawanan karena saya tahu apa yang benar dan apa yang salah. Nah, kenapa nggak ditekankan itu pada bagian itu? Jadi ketika kita belajar Pangeran Diponegoro, kita belajar bukan soal nama, tapi kita belajar soal saya harus melakukan sesuatu demi apa yang saya anggap benar. Saya siap berjuang, saya siap berhadapan dengan sesuatu yang bahkan lebih besar karena ini adalah sesuatu yang saya perjuangkan. Kan orang-orang Indonesia itu adalah salah satu orang paling penakut di dunia. Jadi kalau misalkan ada misalkan orang yang melakukan penyimpangan, kita nggak berani negur. Udahlah biarin aja ya kayak gitu. Akhirnya apa? Satu kampung, satu kota, satu daerah itu kena hukumannya. Ketika ada misalkan ya, ketika ada orang yang demi undangan pernikahan anaknya rela nutup jalan sampai bikin macet. Dia nggak takut bahwa pasangan yang dia nikahkan itu dikutuk sama warga jalan, itu gak peduli. Dia pokoknya itu aja, kasih jalan sedikit aja di sana biar macet gak apa-apa sebentar ini, gak setiap hari. Misalkan ada seperti itu. Itu kan sebenarnya adalah dia mengambil alih milik publik untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada yang menegur, nggak ada, udah biarin aja, kan kayak gitu. Ada orang yang kebut-kebutan di jalan, bahkan di gang kecil pun kebut-kebutan. Ada nggak yang berani marahin? Enggak, mengkritik enggak. Yang ada adalah nanti kalau dia udah lewat, karena di sini banyak dia suka kebut-kebutan, kasih polisi tidur. Jadi polisi tidur digunakan agar orang nggak kebut-kebutan karena orang tidak berani menegurnya. Akhirnya apa? Semua pengendara
kendaraan di situ kena hukumannya. Setiap jalan gijluk gitu. Ada yang kecelakaan, ada ibu yang hamil langsung keguguran gara-gara polisi tidur itu. Jadi masyarakat dihukum atas kesalahan yang tidak berani ditegur. Kenapa? Karena kita tidak berani. Kenapa kita tidak berani? Ketika kita membahas para pahlawan, kita membahas tahun berapa dia berjuang, tahun berapa dia masuk peta, tahun berapa dia mendirikan TNI. Kenapa ngebahas hal-hal yang semacam itu gitu? Fakta-fakta itu baru akan bermakna ketika kita kaitkan dengan makna yang lebih besar gitu. Dengan motif, dengan tujuan, dengan kesadaran, itu baru bermakna gitu. Jadi ketika kita sudah bermakna, sudah tahu betul tentang Pangeran Diponegoro, otomatis fakta Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa itu akan ketahuan. Gitu kan? Itu ya balik lagi, pendidikan kita tuh kacau. Tapi kalau ada orang yang berani pun itu bisa dianggap aneh. Aku ingat almarhum kakek aku waktu aku masih SD. Itu kan jam 12 malam, jam 1 malam, di malam lebaran itu kembang api masih nyala kan. Tetangga aku hidupin kembang api itu. Boom, tuh, kita mau tidur. Kakek aku keluar, teriak deh, datang ke rumahnya. Woi, matiin kembang api, jangan itu. Orang-orang sebenarnya mau terima kasih kakek aku, cuma nggak ada penyampaian langsung terima kasih. Tapi dia di kampung jadi kayak hero. Kalau ada apa-apa, orang malah minta tolong kakek aku untuk tegur. Ini ada 1 orang dibanding 1000 orang. Jadi mereka kalau lihat orang berani gini malah bergantung pada 1 orang kayak gitu. Ya karena itulah bangsa kita tuh bangsa penakut gitu. Ya, makanya dan saya misalkan mengatakan seperti ini, nanti cek di kolom komentar itu hujatan banyak. Gak apa-apa lah, biar naik engagement lah. Ya nggak apa-apa. Cuman maksud saya adalah ya itulah bangsa kita gitu. Bangsa kita itu sangat tergantung pada otoritas orang lain, sehingga ketika dia harus menghujat, dia nunggu panutannya apakah menghujat atau tidak, dia ikutan. Oh iya. Gitu kan? Iya. Ketika misalkan orang yang dia panuti mendukung, ya dia ikut mendukung. Makanya saya pernah dalam salah satu episode saya pernah menjelaskan salah satu keanehan dari karakteristik bangsa Indonesia yang sempat diteliti oleh orang luar negeri sama Pak Giovanni siapa ya namanya? Dia itu meneliti karakteristik orang Indonesia tuh yang sangat aneh. Jadi ketika dia baiknya luar biasa. Ketika kejam, gila kejamnya tuh luar biasa. Ketika kita misalkan baik, itu Gus Miftah yang biasa aja tuh diangkat-angkat sampai tarif ceramahnya itu mahal banget. Setelah itu ada kasus sedikit, injek-injeknya tuh habis-habisan gitu. Kok bisa karakteristik Indonesia tuh gitu amat gitu. Nah itu sempat ada penelitiannya terkait dengan masalah itu. Tapi walaupun penelitiannya di zaman perang gitu ya, waktu zaman Belanda itu. Cuman sampai sekarang masih lestari. Karena apa? Karena kita membenci dan menyukai itu tergantung otoritas. Jadi ada orang yang kita hormati, dia menghujat, ikut. Jadi kita tuh nggak murni. Kita akhirnya jadi salah satu bangsa paling toksik misalkan di media sosial. Iya kan? Ya, karena kita nunggu otoritas. Jadi otoritasnya kalau misalkan kita tanpa otoritas, kita menghujat dan membenci gitu. Kita menyukai dan mengapresiasi. Itu bakal random banget. Pro, kontra apa gitu. Tapi kalau di Indonesia musimnya ini bring sana, musimnya itu karena nungguin. Oh si itu ngomong gitu. Dan kalau ada yang kontra pun mereka diam aja biasanya ya. Ya, takut karena konflik. Ya namanya minoritas gitu. Pasti mereka bakal udah diam aja daripada konflik gitu. Iya. Ya, makanya kalau misalkan ngomongin mental health, di sini katanya sering membahas mental health. Kalau misalkan bahas mental health, itu sebenarnya sering-seringnya bukan membahas masalah inherent, internal dalam diri, masalah mental. Karena 98% orang mengendalikan mentalnya itu justru dari pengaruh luar. Bukan ngedrive dirinya sendiri kan. Jadi mental health berarti harus dikaitkan dengan situasi politik, keamanan. Misalkan yang cewek-cewek perlindungan di ruang publik. Itu yang harus dipikirkan tuh kan. Jadi apakah kita merasa aman di ruang publik? Apakah kita aman ketika kita menyuarakan pendapat dan gagasan? Apakah kita berani berbicara terhadap orang yang berbeda dengan kita? Nah, itu semua yang harus kita perjuangkan. Jadi ya ayo kita berbicara, ayo kita berdiskusi dan tidak ada kebencian di antara kita. Kan nyaman sebenarnya di situ. Benar. Kalau seorang guru gembul dipercaya, kita nggak tahu ke depannya, dipercaya jadi Menteri Pendidikan. Celah-celah mana yang akan ingin dikembangkan atau diperbaiki? Kalau saya dipercaya jadi Menteri Pendidikan, maka saya akan mundur sebagai kebijakan pertama saya. Oke, langsung mundur itu. Kenapa tuh?
Kalau misalkan realitas pendidikannya masih seperti sekarang. Dalam artian misalkan si Menteri Pendidikan itu nampaknya harus berkompromi dengan begitu banyak pihak untuk menentukan kebijakannya. Jadi bukan hanya pendidikan, di sektor apapun di Indonesia itu kadang-kadang kita tuh banyak yang ngerecokin dari pihak-pihak yang seharusnya nggak ada di situ gitu. Pengacara datang, pengusaha datang, ya kemudian ormas datang, segala rupa kan kayak gitu. Nah jadi akhirnya jabatan publik di Indonesia itu tidak merepresentasikan yang ingin dia capai gitu misalkan. Bukan berarti saya menolak jabatan itu gitu, bukan. Tapi maksudnya kalau memang masih seperti itu, ya ngapain juga gitu. Justru malah nambah dosa gitu. Nah, tapi kalaupun misalkan saya diberikan kewenangan untuk misalkan kewenangan ya bukan jabatan, kewenangan untuk mengatur pendidikan di Indonesia, maka seperti yang tadi, hal pertama yang harus kita hadapi sekarang itu adalah disrupsi. Sekarang itu adalah ketika Akang belajar di kampus tentang satu materi, ketika lulus pelajaran itu sudah nggak berguna karena sudah disrupsi, zamannya sudah berganti. Ketika dulu orang sudah sangat senang dan sudah sangat bangga dengan memiliki akun Facebook, maka sekarang yang punya akun Facebook itu diketawain, disebutnya bapak-bapak, hanya dalam waktu 10 tahun saja. Wow. Iya kan, itu disrupsinya. Ketika misalkan orang-orang di zaman dulu itu, ayo jadi YouTuber kayak Atta Halilintar. Itu baru 5 tahun yang lalu anak-anak itu masih ngomong, saya pengen jadi YouTuber kayak Atta Halilintar. Sekarang tanya anak mana yang pengen jadi Atta Halilintar. Disrupsinya besar. Nah, pendidikan itu harus diarahkan agar manusia-manusia itu bisa beradaptasi terhadap perubahan yang sangat radikal, terhadap pasar yang berubah, terhadap atmosfer yang berubah, semuanya yang berubah itu. Nah, harusnya memang diarahkan ke sana, bukan diarahkan justru pada materi-materi zaman dulu yang ditulis oleh orang-orang zaman dulu. Jujur saja, di buku-buku pelajaran sekolah kita itu masih banyak buku itu yang ditulis 30 tahun yang lalu. Buku sekolah. Yeah. Bahkan saya 2-3 tahun yang lalu ngajar ekonomi masih belajar tentang bab perbandingan antara ekonomi kapitalis, sosialis dengan ekonomi Pancasila. Masih belajar nggak waktu sekolah? Masih aku ingat. Masih ingat kan? Tahun 2010 itu ya. 2010, bayangkan itu adalah materi waktu Perang Dingin. Wow. Tahun 1980-an kan, tapi masih dipakai diajarin tahun 2010. Kan ekonomi itu misalkan kalau misalkan hitung ya bahasa kasarnya gitu ya. Awalnya itu adalah ekonomi feodal, kemudian berubah jadi merkantilis, kemudian berubah menjadi kapitalis, kemudian dikritik sama sosialis, kemudian menjadi campuran, kemudian neoliberal, kemudian ekonomi hijau. Sekarang udah ekonomi hijau. Di zaman ekonomi hijau, kita sekarang masih mikirin soal perbandingan antara kapitalis versus komunis. Emang ada di dunia ini sekarang negara yang ekonominya pure komunis atau pure kapitalis? Mana ada gitu. Tapi itu cocoknya pelajaran sejarah gak sih? Ya enggak, maksudnya ya itu ya ekonomi gitu ya. Ya ekonomi itu kan masih belajar itu kan ekonomi Pancasila versus ekonomi ini gitu kan. Ya bahkan tergantung presidennya juga. Indonesia itu kadang-kadang sangat komunis, kadang-kadang sangat kapitalis gitu dalam ekonomi kan. Sangat-sangat dinamis ya. Ya sangat dinamis, ngapain juga belajar hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan mau belajar ekonomi, kalau beneran mau belajar ekonomi, pertama bagaimana cara kitanya memperoleh penghasilan. Kedua, bagaimana cara mengelola keuangan. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita menguasai aset. Kemudian yang keempat, bagaimana konglomerasi. Udah pelajaran itu SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, udah lulus itu langsung jadi konglomerat. Kalau belajar ekonomi beneran, tapi kan yang kita belajar bukan ekonomi beneran, tapi ekonomi doktrin. Makanya sekarang itu banyak orang-orang yang mungkin kuliah 4 tahun, tapi dia setelah lulus dan nggak tahu kerja apa, mereka ambil bootcamp gitu. Kayak bootcamp sebulan misalnya, belajar konten. Itu kan akselerasi di mana mereka setelah 1 bulan konten, jadi konten kreator dan monetisasi dan berhasil. Ada juga orang belajar digital marketing, belajar copywriting. Karena itu akselerasi cepat yang selama ini orang nggak sadar bahwa sebulan aku sebenarnya bisa menguasai hal yang sebenarnya selama ini aku anggap remeh gitu. Karena pelajaran 4 tahun bisa aja dipelajari cuma 2 bulan, sebulan bahkan. Dan itu di dunia keguruan itu terjadi. Oh iya? Saya misalkan kuliah 4 tahun di universitas, jurusannya keguruan. Ketika saya harus bersaing dengan orang-orang lain untuk masuk ke sekolah, ada yang bukan lulusan keguruan, tapi dia ikutan program ini itu ya kurang dari 1 tahun, kurang dari setengah tahun bahkan, tapi sudah layak juga untuk jadi guru. Ya.
ya ngapain juga saya kuliah jauh-jauh capek-capek lama-lama gitu. Ya misalkan gitu kan. Ya pada akhirnya ya balik lagi sistem pendidikan kita itu kita sulit untuk mengkritik di bagian mana karena ya semua halnya terlalu banyak untuk dikritik, terlalu kompleks gitu lah. Bahkan saya pun ngomongnya jadi belibet gitu karena kompleks. Gigs, kalian pernah penasaran gak sih gimana caranya lampu bisa ngeluarin cahayanya? Atau kok bisa sih sebuah kapal tanker bisa tetap terapung walaupun menerjang ombak besar di lautan yang ganas? Dari rasa penasaran inilah biasanya timbul ide-ide yang mungkin gak masuk akal sampai akhirnya tercipta suatu alat atau apapun yang bisa ngubah kehidupan manusia. Banyak alat yang sebelum tercatat sama sejarah udah ditemuin sama umat manusia dan gak tahu persis kapan penemunya, kayak roda, tulisan paku dan hieroglif, peralatan logam, dan masih banyak lagi. Yang akan aku bahas kali ini soal alat-alatnya aja ya, bukan teori atau hukum suatu ilmu kayak hukum Archimedes atau teori. Terus alat-alat apa lagi ya yang ngubah kehidupan manusia di zamannya? Kalau penasaran, nonton videonya sampai habis. Kertas yang kita kenal sekarang pertama kali resmi diperkenalin tahun 105 Masehi pas seorang kasim bernama Cai Lun dari dinasti Han China ngelaporin ke kaisar tentang bahan tulis baru yang dia kembangin dari campuran kulit kayu, kain bekas, serat rami, dan jaring ikan bekas. Tapi sebenarnya konsep kertas tuh udah muncul jauh sebelum itu. Ada bukti arkeologis yang buktiin kalau lembaran mirip kertas udah dipakai sejak sekitar abad ke-2 sebelum Masehi, tapi belum dalam skala besar dan kualitasnya belum stabil. Nah, Cai Lun yang benar-benar bikin prosesnya jadi efisien dengan merendam serat, dihalusin, dibuat jadi bubur kertas, terus dijemur di atas ayakan bambu, dan cara ini masih dipakai sama pembuatan kertas tradisional zaman sekarang. Setelah tahun 105 Masehi, penggunaan kertas menyebar cepat di China, terutama buat dokumen pemerintahan, buku-buku, dan kebutuhan administrasi. Kertas kemudian menyebar di Korea di abad ke-6, masuk ke Jepang sekitar 610 Masehi, dibawa sama biksu Buddha bernama Doncho, terus masuk ke Timur Tengah lewat Samarkand tahun 751 Masehi setelah Perang Talas, dan Barat baru mengenal pembuatan kertas sekitar abad ke-11 sampai ke-12. Dengan munculnya kertas, nulis jadi jauh lebih murah dan praktis dibandingin papirus, kulit binatang, atau bambu. Bikin pendidikan, sastra, ilmu pengetahuan, dan administrasi negara berkembang pesat. Tanpa kertas, dunia nggak akan punya buku kayak sekarang. Nggak ada arsip sejarah yang rapi, bahkan revolusi pengetahuan di kemudian hari mungkin nggak akan terjadi secepat itu. Kompas jadi salah satu teknologi yang kelihatannya sederhana tapi dampaknya benar-benar mengguncang peradaban. Awal penemuannya mulai sekitar abad kedua sebelum Masehi di China, pas ahli metalurgi dan filsuf nemuin kalau batu magnetik punya kemampuan menunjuk arah. Catatan paling tua tentang jarum magnetik yang bisa bergerak bebas muncul pas era dinasti Han sekitar abad kedua sebelum Masehi sampai 1 sebelum Masehi. Tapi saat itu kompas belum dipakai buat navigasi, justru dipakai buat feng shui, ritual, dan nentuin arah bangunan. Penggunaan kompas sebagai alat navigasi baru benar-benar muncul sekitar abad ke-11 di masa dinasti Song. Pas zaman ini, orang China bikin kompas model sendok magnetik yang diletakin di atas piringan perunggu, terus berkembang jadi kompas jarum apung atau jarum magnetik yang ngambang di air. Catatan navigasi tertulis tertua tentang penggunaan kompas buat berlayar muncul sekitar tahun 1117 dalam karya seorang ilmuwan bernama Zhu Yu yang ngejelasin kalau para pelaut pakai jarum yang selalu nunjuk selatan buat menghindari tersesat dalam kabut atau badai. Dari sini, kompas nyebar ke dunia Arab di akhir abad ke-12, masuk ke Eropa pada awal abad ke-13, dan kemudian jadi fondasi dari seluruh era eksplorasi samudra. Kayak perjalanan Marco Polo, ekspedisi Changhe, sampai ke lahirnya Age of Exploration di Eropa di abad ke-15. Manusia buat pertama kalinya bisa menyeberangi samudra luas tanpa bergantung sepenuhnya sama posisi bintang, cuaca cerah, atau garis pantai. Kompas bikin gampang perdagangan global, pertukaran budaya, kolonisasi, dan lahirnya peta modern nantinya. Mesin cetak.
Mesin cetak modern yang benar-benar ngubah dunia itu lahir sekitar tahun 1440 di Mainz, Jerman. Pas Johannes Gutenberg bikin sistem cetak dengan movable type atau huruf lepas berbahan logam. Tapi awal mulanya terjadi di China di abad ke-9. Waktu itu tuh mereka udah punya teknik cetak kayu. Terus pada tahun 1040, seorang teknisi bernama Bicheng nemuin huruf lepas dari tanah liat yang bisa disusun ulang. Tapi teknologi itu belum nyebar luas ke Eropa dan gak menghasilkan revolusi besar. Barulah setelah Gutenberg kombinasiin huruf lepas dari logam, tinta dari bahan minyak yang lebih pekat, dan mesin pres kayak alat peras anggur, semua komponen itu disatuin dan jadi deh mesin cetak sekitar tahun 1450. Di tahun 1455 Gutenberg nyelesain karya besarnya, Gutenberg Bible, salah satu buku pertama yang dicetak massal dengan kualitas tinggi. Dari sini dunia tuh berubah total. Buku yang dulunya mahal cuma bisa dibuat dengan nyalin manual di biara, tiba-tiba bisa diproduksi ratusan kopi dalam waktu jauh lebih cepat. Di akhir abad ke-15 mesin cetak nyebar ke seluruh Eropa, bikin industri buku meledak. Dampaknya bikin ilmu pengetahuan tersebar cepat, Renaissance makin ngebut, ide-ide Martin Luther nyebar lewat pamflet. Revolusi ilmiah abad ke-16 dan ke-17 gak akan terjadi tanpa penyebaran jurnal ilmiah. Bahkan lahirnya ilmu modern, universitas, demokrasi, sampai konsep masyarakat melek huruf, itu semuanya berawal dari mesin cetak versi Gutenberg. Benar-benar teknologi yang ngebuka pintu dunia menuju era modern. Mesin uap. Insinyur Alexandria bernama Hero bikin alat bernama Eolipile atau Hero Engine di abad 1 Masehi. Ini adalah sebuah bola berputar yang bergerak karena uap panas. Tapi ini cuma buat hiburan aja ya, bukan buat kerja. Tahun 1712, Thomas Newcomen, seorang pandai besi dari Inggris, bikin mesin uap atmosfer pertama yang bisa bekerja buat mompa air keluar dari tambang batu bara. Ini tuh mesin uap pertama yang dipakai secara industri, tapi masih boros banget bahan bakar dan gerakannya lelet banget. Terus tahun 1765 seorang teknisi dari Skotlandia yang namanya James Watt bikin inovasi penting. Dia nambahin kondensor terpisah yang bikin mesin uap jauh lebih efisien, lebih kuat, dan lebih cocok buat berbagai jenis pekerjaan. Tahun 1776 mesin uap James Watt mulai diproduksi massal bersama dengan rekannya Matthew Boulton, dan dari sinilah revolusi industri benar-benar dimulai. Mesin uap masuk ke pabrik tekstil, gantiin tenaga air, merambah ke industri besi, produksi mesin, akhirnya melahirkan kereta api uap di awal tahun 1800-an. Juga kapal uap tahun 1807 yang diciptain sama Robert Fulton. Dunia tiba-tiba bergerak cepat, kota-kota tumbuh, barang bisa diproduksi massal, transportasi jadi murah, pola hidup manusia berubah total dari desa agraris jadi masyarakat industri. Mesin uap jadi jantung revolusi industri pertama. Vaksin. Penemuan vaksin adalah salah satu titik balik terbesar dalam sejarah manusia. Dan semuanya bermula tahun 1796 ketika seorang dokter dari Inggris bernama Edward Jenner melakukan eksperimen yang pada zaman sekarang mungkin dianggap nekat, tapi hasilnya menyelamatkan miliaran nyawa. Pada saat itu dunia lagi dihantui sama smallpox alias penyakit cacar. Penyakit mematikan yang udah membunuh manusia sejak ribuan tahun sebelumnya dengan tingkat kematian mencapai 30% dan ninggalin bekas luka permanen sama korbannya. Jenner merhatiin kalau para pemerah susu sapi yang terinfeksi cowpox atau cacar sapi itu gak pernah terkena cacar manusia. Tanggal 14 Mei 1796, Jenner ngambil nanah dari luka cowpox di tangan seorang wanita pemerah susu bernama Sarah Nelmes. Terus digoresin ke tangan bocah berusia 8 tahun bernama James Phipps. Bocah itu sakit ringan, terus sembuh. Beberapa minggu kemudian Jenner nguji hipotesis gilanya. Dia nyuntikin lagi si bocah James dengan virus cacar manusia. Ajaibnya bocah itu nggak sakit alias kebal. Momen inilah yang diakui sebagai kelahiran vaksin pertama di dunia, dan pas tahun 1798 Jenner nerbitin penelitiannya dan mulai nyebarin teknik vaksinasi ke seluruh Eropa. Teknik Jenner kemudian berkembang cepat di abad ke-19 dan jadi dasar dari imunologi modern. Tahun 1885 Louis Pasteur ngembangin vaksin rabies, disusul vaksin kolera ayam tahun 1879 dan antraks tahun 1881. Di abad ke-20 vaksin jadi fondasi dunia kesehatan. Vaksin difteri tahun 1923, tetanus setahun setelahnya 1924, pertusis 1926, dan BCG buat tuberkulosis.
tahun 1927. Terus vaksin influenza tahun 1940-an, polio sama Jonas Salk tahun 1955 yang jadi penyelamat generasi anak-anak di seluruh dunia. Efek jangka panjangnya penyakit cacar berhasil dinyatain punah tahun 1980 sama WHO. Vaksin juga nurunin angka kematian bayi, memperpanjang harapan hidup, dan memungkinkan manusia membangun masyarakat modern tanpa dihantui wabah yang terus-menerus. Listrik nggak sekali ditemui langsung jadi, tapi rangkaian penemuan bertahap yang akhirnya menjadi revolusi teknologi. Tonggak penting pertama muncul tahun 1800 ketika ilmuwan Italia yang bernama Alessandro Volta bikin baterai pertama di dunia, voltaic pile. Ini pertama kalinya manusia bisa menghasilkan arus listrik secara stabil dan terus-menerus, bukan cuman percikan listrik statis kayak eksperimennya Benjamin Franklin tahun 1752 dengan layang-layang dan badai petir. Dengan baterai Volta ini, listrik akhirnya jadi sesuatu yang bisa dikontrol, dipelajari, dan dipakai buat eksperimen lanjutan. Setelah itu tahun 1821 Michael Faraday nemuin prinsip motor listrik, dan tahun 1831 Michael Faraday nemuin induksi elektromagnetik, penemuan yang memungkinkan dibuatnya generator listrik. Faraday lah yang membuka pintu untuk pembangkit listrik. Tahun 1882 Thomas Alva Edison bikin pembangkit listrik komersial pertama di dunia di Pearl Street, New York, yang ngalirin listrik ke ratusan rumah buat lampu dan mesin kecil. Sebelumnya Edison udah berhasil bikin lampu pijar. Nah, ini nanti aku bahas ya. Pabrik bisa kerja 24 jam, kota-kota hidup dengan ritme baru, dan yang paling menarik dari sinilah lahir perang arus listrik antara Edison dengan direct current-nya atau arus arahnya, dan Nikola Tesla dan Westinghouse-nya dengan alternating current atau arus bolak-balik di akhir 1880-an. Tesla akhirnya menang dengan sistem AC dan lebih efisien buat jarak jauh, dan teknologi inilah yang dipakai dunia sampai sekarang. Masuk ke abad 20, listrik jadi jantung segala teknologi kayak radio, televisi, komputer, internet, sampai smartphone. Listrik bukan lagi sekedar penemuan, tapi fondasi untuk peradaban modern. Telegraf. Sebelum telegraf ditemuin, berita jarak jauh itu cuma bisa dikirim lewat kurir berkuda, merpati pos, atau kapal yang semuanya lelet banget. Tahun 1837 ketika seorang pelukis Amerika yang beralih profesi jadi penemu, Samuel Morse, memperkenalkan telegraf listrik dan sistem kode yang kemudian kita kenal sebagai kode Morse. Morse sebenarnya mulai eksperimen sejak 1832, terinspirasi setelah dengar tentang elektromagnetisme saat berada di kapal menuju Amerika. Dia butuh 5 tahun buat nemuin mekanisme sederhana tapi jenius. Arus listrik sebagai sinyal, kabel sebagai penghubungnya, dan 2 simbol dasar, titik dan garis buat mewakili huruf. Tahun 1837, Morse bersama dengan Alfred Vail dan Leonard Gill mempresentasikan prototipe telegraf pertama yang benar-benar berfungsi. Puncaknya terjadi tanggal 22 Mei 1844 ketika Morse ngirimin pesan telegraf pertama yang legendaris dari Washington DC ke Baltimore. Pesannya singkat tapi historis. What have got wrong? Di hari itu, buat pertama kalinya dalam sejarah, manusia ngirim pesan ke kota lain tanpa harus mindahin benda fisik. Setelah itu, teknologi telegraf berkembang super cepat. Tahun 1851 sampai 1865, jaringan kabel telegraf menjamur ke Eropa, Asia, dan Australia. Dan yang paling gokil itu pembangunan kabel telegraf bawah laut Atlantik tahun 1866 yang bikin Amerika dan Eropa bisa saling terhubung secara instan, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Perdagangan internasional jadi lebih akurat, berita politik nyebar cepat, bank bisa ngirim instruksi ke cabang jauh, media massa berkembang pesat. Bahkan perang dan diplomasi berubah total. Komandan perang bisa ngasih perintah jarak jauh dalam hitungan menit. Telegraf juga membuka jalan bagi semua teknologi komunikasi setelah-setelahnya. Telepon jadi salah satu teknologi yang lahir dari kombinasi eksperimen, kompetisi, dan sedikit drama ya soal paten. Alexander Graham Bell udah neliti sistem transmisi suara dari tahun 1874, terinspirasi dari telegraf, tapi mau bawa komunikasi ke next level, bukan lagi titik garis Morse tapi suara manusia secara real time. Tanggal 14 Februari 1876, Bell ngajuin paten buat mesin yang menyalurkan suara lewat listrik. Ironisnya, cuma beberapa jam kemudian, seorang penemu lain bernama Elisha Gray juga ngajuin paten konsep mirip telepon. Inilah yang memicu salah satu pertarungan paten paling terkenal di dunia teknologi. Tapi paten yang disetujui adalah miliknya Bell, dan dari situlah dia resmi diakui sebagai penemu telepon. Setelah patennya keluar, 7 Maret 1876, perkembangan telepon melaju cepat. Tanggal 10 Maret 1876, Alexander Graham Bell berhasil ngirim suara manusia pertama kali melalui kabel ke asistennya, Thomas
Thomas Watson. Kalimat bersejarahnya menggetarkan dunia. Mr. Watson, come here, I want to see you. Percobaan itu dilakuin di Boston dan sejak hari itu manusia nggak lagi terbatasi sama jarak ketika mereka pengen ngobrol. Tahun 1877, Bell diriin Bell Telephone Company, cikal bakal American Telephone dan Telegraph Company atau AT&T tahun 1885. Tahun-tahun berikutnya, kantor pos, hotel, perusahaan-perusahaan gede mulai masang jaringan telepon mereka. Tahun 1880-an, operator telepon yang kebanyakan wanita jadi profesi baru yang sangat penting. Mereka nyambungin panggilan manual pakai switchboard raksasa. Dengan telepon, komunikasi bisnis dan pemerintahan berubah drastis. Perintah, keputusan, negosiasi, nggak lagi nunggu berhari-hari lewat surat. Perkembangan besar berikutnya adalah di tahun 1891, Almond Strauger nemuin switch otomatis yang ngilangin kebutuhan operator manusia. Terus muncul telepon putar, telepon tombol, dan akhirnya kelahiran telepon genggam pertama sama Motorola tanggal 3 April 1973 oleh Martin Cooper yang jadi fondasi smartphone modern sekarang. Telepon jadi teknologi yang menghapus batas geografis dalam cara manusia ngobrol. Tanpa telepon nggak bakal ada call center, internet modem, smartphone, ataupun aplikasi komunikasi modern yang kita punya sekarang. Dan semua itu dimulai dari satu ruangan kecil pada 10 Maret 1876 ketika Bell nelpon Watson. Bola lampu pijar. Tahun 1802, ilmuwan Inggris bernama Humphrey Davy bikin cahaya pertama dari listrik lewat arc lamp. Cahaya terang muncul pas arus listrik melewati celah antara dua batang karbon. Tapi masalahnya cahaya itu terlalu silau, panasnya ekstrim, dan peralatannya nggak praktis buat rumah. Jadi belum bisa disebut lampu sehari-hari. Berikutnya tahun 1840, Pasteur William Grove dan Warren de la Rue ngembangin lampu dengan kawat platinum dalam tabung hampa udara. Secara teknis berhasil, tapi platinum itu kan mahal banget ya, jadi nggak mungkin dipakai sama masyarakat. Terus tahun 1841 sampai 1860-an, beberapa penemu kayak Frederick de Molay dan Joseph Swan nyoba buat lampu pijar dengan filamen karbon. Tapi masalahnya selalu sama, filamennya cepat kebakar karena kualitas vakum tabung masih jelek. Masuk ke 1870 sampai 1878, teknologi vakum mulai membaik. Joseph Swan di Inggris berhasil bikin lampu pijar yang stabil dan dia matenin itu tahun 1878. Tapi lampunya masih belum tahan lama dan proses produksinya susah. Disinilah Thomas Alva Edison masuk dan ini sering jadi titik sejarah yang orang ingat. Edison bukan penemu pertama, tapi dia yang buat lampu pijar praktis, tahan lama, dan bisa diproduksi massal. Setelah ngelakuin lebih dari 6.000 eksperimen, pada 21 Oktober 1879, Edison berhasil membuat lampu pijar dengan filamen karbon yang bisa nyala lebih dari 13 jam tanpa putus. Tahun berikutnya dia matenin desain finalnya dan mulai ngembangin sistem listrik lengkap kayak generator, jaringan kabel, saklar, dan fitting lampu. Pokoknya seluruh ekosistem biar masyarakat bisa pakai lampu dengan mudah. Inilah alasan kenapa dunia ngaitin lampu pijar sama Edison. Dia nggak cuma memperbaiki lampunya, tapi juga membangun seluruh infrastruktur listrik yang bikin lampu itu berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tahun 1882, Edison buka pembangkit listrik pertama di New York dan lampu pijar mulai ngegantiin lampu minyak yang bau, berasap, dan rawan kebakaran. Malam-malam kota berubah jadi terang. Toko pada bisa buka lebih lama, pabrik juga bisa beroperasi malam hari, dan otomatis ritme hidup manusia pun berubah. Setelah 1900-an, filamen karbon diganti sama tungsten yang jauh lebih tahan panas dan bikin lampu pijar makin efisien. Lampu pijar kemudian jadi standar dunia lebih dari 1 abad sebelum akhirnya mulai digantiin LED dan lampu hemat energi di awal tahun 2000-an. Radio itu unik karena lahirnya bukan dari satu orang, tapi dari serangkaian eksperimen panjang yang saling nyambung dari beberapa ilmuwan. Tahun 1886, fisikawan Jerman Heinrich Hertz buktiin buat pertama kalinya kalau gelombang elektromagnetik itu nyata dan bisa dibikin secara buatan. Dia berhasil nyiptain dan mendeteksi gelombang radio di laboratorium. Hertz sendiri sebenarnya kurang tertarik ke aplikasinya. Dia tuh cuma mau buktiin teori gelombang elektromagnetiknya James Clerk Maxwell. Tapi eksperimennya buka pintu besar. Sinyal bisa bergerak di udara tanpa media fisik. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1895, ilmuwan Italia Guglielmo Marconi yang waktu itu masih ABG tapi nekat dan jenius berhasil ngirimin sinyal radio pertama sejauh hampir 2 km di pedesaan Italia.
Ini pertama kalinya radio keluar dari laboratorium dan ngebuktiin bisa dipakai di dunia nyata. Marconi makin gila eksperimennya. Dia pindah ke Inggris, dia nyari dukungan dan mulai membangun peralatan radio yang lebih kuat. Tahun 1897 dia mendirikan perusahaan radio pertama di dunia, Marconi Wireless Telegraph Company. Radio mulai dipakai di kapal-kapal buat komunikasi nirkabel. Ini revolusioner karena sebelumnya kapal di tengah lautan tuh benar-benar terisolasi. Titik klimaksnya terjadi tahun 1901 saat Marconi ngirimin sinyal radio melewati samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris ke Newfoundland di Kanada yang jaraknya sekitar 3.500 km. Ini kejadian yang bikin dunia kaget. Banyak ilmuwan waktu itu yakin gelombang radio nggak mungkin ngelewatin kelengkungan bumi, tapi kenyataannya bisa berkat pantulan ionosfer yang waktu itu belum diketahui. Sejak momen itu, radio langsung jadi primadona teknologi global. Ini pertama kalinya manusia bisa ngirim suara, informasi, dan berita ke seluruh dunia hampir seketika. Dunia berubah drastis. Komunikasi kapal jadi lebih aman, penyiaran berita jadi real time, musik dan hiburan bisa dinikmati massal, dan perang dunia pun berubah karena radio jadi alat strategi utama. Fotografi. Soal fotografi udah mulai dari jauh banget konsepnya dari tahun 400 sebelum Masehi, pas filsuf China, Mozi, mencatat kalau cahaya yang masuk lewat lubang kecil itu bisa memproyeksikan gambar terbalik di permukaan. Ini adalah deskripsi pertama dalam sejarah tentang prinsip kamera. Aristoteles juga menulis hal yang sama sekitar tahun 330 sebelum Masehi. Sampai akhirnya tahun 1021, ilmuwan muslim Al-Hasan Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazan menulis ini secara ilmiah dan sangat rinci dalam buku kitab Al-Manazir atau buku tentang optik. Ini penting karena dia bukan cuma jelasin fenomenanya, dia jelasin konsep kamera obskura pertama yang benar-benar berfungsi dari ruang gelap dan sebuah lubang kecil. Al-Hazan juga orang pertama yang ngejelasin kalau penglihatan terjadi karena cahaya masuk ke mata, bukan mata yang memancarkan cahaya. Pengetahuan ini adalah pondasi optik modern. Masuk tahun 1600-an, kamera obscura mulai dilengkapi lensa kaca buat memperjelas gambar. Pelukis kayak Vermeer dan Canaletto pakai alat ini buat membantu menggambar bangunan dan perspektif dengan akurat. Tapi pada titik itu, semua gambar masih sementara, cuma proyeksi, nggak ada cara buat ngawetin bayangan itu. Jawabannya akhirnya datang dari penemu Prancis, Joseph Niepce Niepce. Tahun 1826 dia berhasil ngabadiin foto pertama di dunia. Gambar itu adalah pemandangan dari jendela loteng di rumahnya. Niepce pakai plat logam yang dilapisi bitumen semacam aspal. Cahayanya ngerasin bitumen dan bagian yang nggak terkena cahaya larut ketika dicuci. Proses ini butuh 8 jam. Paparan matahari penuh buat ngebikin foto ini. Foto ini bernama View from the Window at Le Gras dan sampai hari ini dianggap sebagai kelahiran fotografi permanen. Sayangnya Niepce meninggal tahun 1833 sebelum penemuannya meledak besar. Setelah ia wafat, rekannya Louis Daguerre ngelanjutin eksperimennya. Daguerre punya ambisi besar buat bikin fotografi lebih cepat, lebih tajam, dan bisa dipakai banyak orang. Tahun 1837 dia sukses bikin teknik baru bernama daguerreotype, foto dengan ketajaman ekstrim, pakai plat berlapis perak iodida. Waktu exposure-nya jauh lebih singkat kalau dibandingin sama metodenya Niepce. Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis secara resmi ngumumin fotografi ke publik tahun 1839, bikin tahun itu jadi tahun kelahiran fotografi modern. Dunia akhirnya bisa mengabadikan momen, something yang sebelumnya cuma bisa dilakuin lewat ingetan, lewat memory, atau lewat cerita. Fotografi nih, teknologi yang memungkinkan manusia bisa capturing time, capturing moment. Mobil, salah satu teknologi yang paling ngubah ritme hidup manusia, ya nggak sih? Cara kita pindah, kerja, bahkan membentuk kota. Insinyur Prancis Nicolas Joseph Cugnot bikin kendaraan dengan mesin uap pertama di dunia tahun 1769. Bentuknya mirip kereta gede dengan tangki boiler di depan, jalannya lelet bet, cuma sekitar 3-4 km per jam, dan sering harus berhenti buat ngatur lagi tekanan uapnya. Ini nih kendaraan self-propelled pertama yang gak ditarik hewan. Jadi secara sejarah, Cugnot adalah bapak kendaraan bermotor. Bahkan kecelakaan mobil pertama dunia juga datang dari dia ketika kendaraannya ini nabrak dinding gudang di Paris. Memasuki abad ke-19, banyak penemu mulai terobsesi bikin kendaraan bermesin. Tahun 1832, penemu Skotlandia Robert Anderson bahkan bikin kendaraan listrik pertama, tapi baterainya masih
tipe sekali pakai, jadi nggak praktis at all. Tahun 1860, insinyur Belgia Etienne Lenoir bikin mesin pembakaran internal berbahan bakar gas. Baru tahun 1863 dia bikin kendaraan berbasis mesin ini, tapi performanya lemah dan nggak efisien. Terus kemudian insinyur Jerman Nicholas Otto bikin mesin 4-stroke atau 4 langkah tahun 1876. Mesin ini jauh lebih efisien, lebih kuat, dan punya prinsip yang dipakai hampir semua mobil sampai abad ke-21. Tanggal 29 Januari 1886, insinyur Jerman Karl Benz matenin kendaraannya, Benz Patent Motorwagen. Kalian tau lah ya, di zaman sekarang jadi merek mobil apa. Ini benar-benar mobil pertama pakai mesin bensin 1 silinder, rangka khusus, bukan modifikasi kereta, sistem kemudi, sistem bahan bakar, dan bisa dikemudiin 1 orang. Motorwagen ini punya kecepatan sekitar 16 km per jam. Kalau zaman sekarang pelan, tapi zaman dulu gokil banget. Bentuknya kayak beca, 3 roda, tapi kemudinya ada di bagian depan dan cuma muat 2 orang, udah termasuk pengemudinya. Di tahun 1888, istri Karl Benz, Bertha Benz, tanpa izin suaminya ngelakuin perjalanan jauh pertama di dunia pakai mobil ini, dari Mannheim ke Pforzheim, sejauh 106 km. Sepanjang perjalanan dia benerin rem, bersihin karburator, dan bahkan beli bahan bakar di apotek. Aksi Bertha Benz inilah yang buktiin mobil itu layak dipakai publik. Dari sini mulai deh berbagai macam mobil lahir di dunia, sampai pada akhirnya tahun 1913 Henry Ford ngeluarin model T, mobil yang dibuat dengan sistem assembly line, yaitu dengan cara memproduksi barang dengan membagi proses kerja jadi langkah-langkah kecil. Terus barangnya bergerak dari satu pekerja ke pekerja lain, bukan pekerjanya yang mondar-mandir bikin satu barang utuh. Ini terinspirasi dari pabrik pengolahan daging. Cara ini nurunin harga mobil drastis dari barang super mahal jadi kendaraan yang bisa dibeli sama kelas pekerja. Soalnya ngurangin waktu perakitan dari lebih dari 12 jam jadi cuma 93 menit aja. Tahun 1920-an mobil udah jadi simbol kebebasan manusia dan juga gaya hidup. Sekarang mobil juga masih jadi kendaraan yang dipakai sama seluruh lapisan masyarakat. Pesawat terbang. Sejak ribuan tahun lalu manusia udah terobsesi sama satu hal, terbang. Jauh sebelum mesin dan aerodinamika dipahami, manusia udah bermimpi pengen terbang. Dalam mitologi Yunani ada kisah Ikarus. Di China, layang-layang udah ada sejak sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Dan ini penting karena layang-layang adalah alat pertama yang ngebuktiin benda buatan manusia bisa manfaatin angin. Tahun 1485 sampai 1490, Leonardo da Vinci gambar puluhan desain mesin terbang karya ornithopter, parasut, dan glider. Walaupun gak satupun yang bisa benar-benar terbang, catatan Leonardo nunjukin pemahaman awal tentang aerodinamika. Terobosan pertama terjadi tanggal 21 November 1783 pas Jean-François Pilatre de Rosier dan François Laurent d'Arlande terbang pakai balon udara panas buatan Montgolfier bersaudara di Paris. Ini pertama kalinya manusia benar-benar terbang walaupun belum bisa dikendaliin. Balon ini naik karena udara panas, bukan karena sayap atau mesin. Berikutnya, ilmuwan Inggris Sir George Cayley udah lebih dulu merumuskan prinsip dasar pesawat modern kayak sayap buat gaya angkat, badan pesawat, sistem kendali terpisah. Dia bahkan berhasil nerbangin glider berawak tahun 1853. Terus ada Otto Lilienthal, insinyur Jerman yang antara tahun 1891 sampai 96 ngelakuin lebih dari 2000 penerbangan glider. Dia mempelajari bentuk sayap burung dan buktiin kalau manusia tuh bisa terbang dengan sayap. Sayangnya, Lilienthal meninggal tahun 1896 akibat kecelakaan, tapi data eksperimennya jadi fondasi untuk penemu-penemu berikutnya. Tanggal 17 Desember 1903 di Kitty Hawk, North Carolina, Orville Wright dan Wilbur Wright berhasil nerbangin pesawat bermesin pertama di dunia yang bisa terbang, dikendaliin dan mendarat dengan aman. Pesawat mereka, Wright Flyer, ngelakuin 4 penerbangan hari itu. Penerbangan terlama berlangsung 59 detik sejauh 260 meter. Yang bikin Wright Brothers unggul bukan cuma mesinnya, tapi pemahaman aerodinamika lewat terowongan angin, sistem kontrol 3 sumbu, dan desain baling-baling yang efisien. Tahun 1905, Wright Flyer III udah bisa terbang lebih dari 30 menit. Dunia mulai percaya kalau pesawat bukan cuma sekedar eksperimen aja. Masuk tahun 1914, pesawat mulai dipakai secara militer dan komersial. Penerbangan penumpang komersial pertama terjadi tanggal 1 Januari 1914, rute Saint Petersburg, Tampa, Florida.
Perang Dunia Pertama mempercepat perkembangan pesawat dari pesawat pengintai jadi pesawat tempur. Perang Dunia Kedua melahirkan pesawat bermesin jet, pesawat jarak jauh, radar, dan navigasi udara modern. Sekarang pesawat jadi tulang punggung globalisasi. Pesawat nih ngubah dunia lebih cepat dari hampir semua teknologi lain. Jarak antara benua pun menyusut. Sebelum ada pesawat, dunia tuh terasa luas ya, terasa jauh. Setelah ada pesawat, dunia terasa satu halaman peta aja, ya nggak sih? Penicillin. Sebelum abad ke-20, infeksi bakteri itu benar-benar nakutin. Luka kecil bisa berujung kematian. Pneumonia sering fatal, dan operasi bedah hampir selalu beresiko infeksi parah. Titik baliknya terjadi di September 1928 di sebuah laboratorium sederhana di St. Mary's Hospital, London, ketika seorang ilmuwan bernama Alexander Fleming nemuin sesuatu yang awalnya kelihatan sepele. Pas itu Fleming baru balik dari liburan dan meriksa cawan Petri berisi bakteri Staphylococcus yang lagi dia teliti. Salah satu cawannya terkontaminasi jamur, tapi yang bikin Fleming berhenti sebentar itu adalah dia nemuin hal aneh. Jadi bakteri di sekitar jamur itu mati bersih, seolah ada zona kosong. Jamur itu diidentifikasi sebagai Penicillium notatum. Fleming sadar jamur itu ngeluarin zat yang bisa membunuh bakteri, terus dia namain penicillin. Temuan ini dipublikasikan tahun 1929, tapi saat itu dunia belum terlalu memperhatikan hal itu. Masalah utamanya adalah Fleming gak berhasil memurnikan penicillin dan gak tahu cara memproduksinya dalam jumlah besar. Akibatnya penemuan penting ini sempat hilang hampir 1 dekade. Baru kemudian tahun 1939, dua ilmuwan di Universitas Oxford, Howard Florey dan Ernst Boris Chain, baca ulang penelitian Fleming dan sadar kalau zat ini punya potensi luar biasa. Mereka mulai meneliti penicillin secara serius, memurnikannya dan mengujinya ke hewan serta manusia. Tahun 1941, penicillin pertama kali digunain ke pasien manusia dengan infeksi berat. Hasilnya mencengangkan, kondisi pasien membaik drastis. Sayangnya stok penicillin saat itu sangat sedikit sampai-sampai para peneliti ngumpulin urin pasien buat ngekstrak lagi sisa penicillin di dalam tubuh mereka. Walaupun kayaknya ekstrim, ini nunjukin betapa berharganya obat ini pada masa awalnya. Semuanya berubah cepat pas Perang Dunia Kedua pecah. Sekitar tahun 1942 sampai 44, Amerika Serikat dan Inggris ngembangin metode produksi massal penicillin pakai teknik fermentasi industri. Tahun 44, penicillin udah tersedia luas buat tentara sekutu dan berhasil nurunin angka kematian akibat infeksi luka perang secara drastis. Operasi amputasi berkurang, luka tembak lebih gampang diselamatin dan nyawa tentara terselamatkan dalam jumlah besar. Akhirnya tahun 1945, Alexander Fleming, Howard Florey, dan Ernst Boris Chain bareng-bareng menerima hadiah Nobel kedokteran. Sejak saat itu, penicillin jadi simbol awal era antibiotik, buka jalan untuk obat-obatan lain yang ngubah total dunia medis. Penyakit kayak pneumonia, sifilis, infeksi pasca melahirkan yang dulu sering banget mematikan, sekarang semua bisa disembuhin. Operasi besar jadi jauh lebih aman, harapan hidup manusia meningkat tajam, dan kedokteran modern benar-benar bisa berkembang. Tapi Fleming udah memperingatin nih dari sejak tahun 45 kalau penggunaan antibiotik berlebihan bisa nyebabin resistansi bakteri. Alias bakterinya jadi kebal kalau terlalu sering dan kelamaan pakai antibiotiknya. Masalah yang kita hadepin serius sampai sekarang. Komputer. Jauh sebelum ada layar, keyboard, dan internet, komputer lahir dari kebutuhan paling dasar manusia, ngitung dengan cepat dan akurat. Awalnya manusia pakai alat hitung sederhana kayak abakus yang udah dipakai di Mesopotamia sekitar 2500 sebelum Masehi dan kemudian berkembang luas di China juga Romawi. Abakus belum bisa disebut komputer, tapi inilah titik awal gagasan kalau mesin bisa bantu otak manusia ngitung. Berabad-abad kemudian, tahun 1642, seorang matematikawan Prancis bernama Blaise Pascal bikin mesin hitung mekanis bernama Pascaline buat membantu bapaknya ngitung pajak. Mesin ini bisa jumlah dan ngurangin secara otomatis. Langkah besar berikutnya terjadi tahun 1673 pas Gottfried Wilhelm Leibniz nyempurnain mesin hitung Pascal dengan alat bernama Step Reckoner yang udah bisa ngelakuin perkalian dan pembagian. Tapi kejadian yang paling penting justru datang tahun 1837 pas si Charles Babbage ngerancang mesin bernama Analytical Engine. Mesin ini sebenarnya nggak selesai dibangun, tapi desainnya udah kayak ngandung semua elemen komputer modern, kayak unit pemrosesan, memori, dan juga program.
Di sini nih, komputer modern secara konsep lahir. Tahun 1843, Ada Lovelace nulis algoritma buat mesin Babbage. Dan ini bikin dia disebut sebagai programmer pertama di dunia. Dan kalian tahu gak gigs? Dia ini cewek. Hampir seabad kemudian, tepatnya tahun 1936, matematikawan Inggris Alan Turing nerbitin makalah tentang mesin Turing. Sebuah model teoritis yang ngejelasin gimana mesin bisa jalanin instruksi logis. Konsep ini jadi dasar ilmu komputer modern. Terus tahun 1941, insinyur Jerman Konrad Zuse nyelesain Z3, komputer elektromekanis pertama yang bisa diprogram dan berfungsi full. Era komputer elektronik dimulai pas Perang Dunia Kedua. Tahun 1943 sampai 44, Inggris membangun Colossus, komputer elektronik pertama yang dipakai buat mecahin sandi militer Nazi. Gak lama setelah itu, tanggal 14 Februari 1946, Amerika Serikat memperkenalkan ENIAC, komputer elektronik serbaguna pertama di dunia. ENIAC berukuran satu ruangan gede, beratnya puluhan ton, bisa mengonsumsi listrik luar biasa besar, tapi kecepatannya melampaui manusia dalam perhitungan sederhana. Perkembangan berikutnya bikin komputer makin kecil dan praktis. Tahun 1947, penemuan transistor di Bell Labs gantiin tabung vakum yang gede dan boros listrik. Tahun 1958, Jacobi bikin integrated circuit atau IC yang mungkinin ribuan transistor dimasukin ke satu chip kecil. Inilah fondasi komputer modern. Puncaknya terjadi tahun 1971 pas Intel ngerilis Intel 4004, microprosesor komersial pertama yang nyatuin seluruh otak komputer dalam satu chip. Komputer terus mulai masuk ke rumah-rumah. Di tahun 1975 muncul Altair 8800 yang micu revolusi komputer pribadi. Disusul Apple I tahun 1976 dan IBM PC tahun 1981. Komputer nggak lagi milik militer atau universitas, tapi jadi alat kerja orang sehari-hari. Sejak tahun 1990-an, komputer berkembang pesat. Dengan hadirnya internet, ngubah cara manusia kerja, belajar, berkomunikasi, bahkan berpikir. Dan sekarang komputer udah berevolusi jadi laptop, smartphone, sampai AI. Internet gak lahir dari ide buat media sosial atau hiburan, tapi dari ketakutan perang dingin. Semua itu dimulai tahun 1957 pas Uni Soviet ngeluncurin satelit Sputnik yang pertama. Amerika Serikat panik dan bikin lembaga riset bernama ARPA, Advanced Research Projects Agency, buat ngejar ketertinggalan teknologi khususnya di bidang komunikasi dan militer. Langkah penting pertama terjadi tanggal 29 Oktober 1969 pas ARPANET, cikal bakal internet, berhasil ngirim pesan pertama dari UCLA ke Stanford Research Institute. Pesan yang pengen dikirim adalah kata login, tapi sistemnya crash setelah huruf lo terkirim. Walaupun cuma 2 huruf, inilah komunikasi digital jarak jauh pertama lewat jaringan komputer, jadi momen kelahiran internet. Tahun 1971, seorang insinyur bernama Ray Tomlinson bikin email dan memperkenalkan simbol @ buat misahin nama pengguna dan alamat server. Ini bikin jaringan komputer jadi berguna secara sosial, bukan cuma buat riset. Terus beberapa tahun kemudian, tahun 1974, Vinton Cerf dan Robert Kahn ngenalin konsep TCP/IP, bahasa universal biar berbagai jaringan komputer bisa saling terhubung. Tanggal 1 Januari 1983 dikenal sebagai Flag Day Internet, pas ARPANET resmi beralih ke TCP/IP. Sejak hari itu, jaringan-jaringan berbeda bisa saling berbicara satu sama lain dengan standar yang sama. Ini nih momen ketika internet modern tuh kayak ya lahir gitu, bukan cuma sekedar proyek militer atau akademik. Pas tahun 1990, seorang ilmuwan di CERN, Tim Berners-Lee, berhasil bikin sistem bernama World Wide Web, web browser pertama dan web server pertama di dunia. Tanggal 6 Agustus 1991, website pertama resmi dibuka buat publik. Dari sinilah konsep website, hyperlink, dan URL mulai dikenal luas. Masuk ke 93, browser grafis Mosaic dirilis, bikin internet gampang diakses sama orang awam. Dalam hitungan tahun, internet meledak ke masyarakat umum. Email, forum, website bermunculan. Pada akhir 90-an, dunia masuk ke era .com dan internet mulai ngubah ekonomi, media, dan budaya global. Dari sejak tahun 2000-an, internet tuh berkembang makin cepat dengan hadirnya media sosial, ya smartphone, ya cloud computing, dan juga streaming. Of course, internet
ngapusin jarak, mempercepat informasi, dan menghubungkan miliaran manusia dalam satu jaringan yang super besar. GPS. Sebelum GPS ada, manusia bergantung sama peta kertas, kompas, dan bintang buat pergi ke suatu tempat. Salah belok bisa berarti terlambat berjam-jam atau bahkan nyasar total. GPS lahir dari dunia militer dan luar angkasa, dimulai tanggal 4 Oktober 1957 pas Uni Soviet ngeluncurin satelit Sputnik 1. Ilmuwan Amerika sadar kalau posisi Sputnik bisa dilacak dari bumi lewat perubahan frekuensi sinyalnya. Dari sini muncul ide gede, kalau satelit tuh bisa dilacak dari bumi, maka posisi di bumi juga bisa dilacak dari satelit. Ide itu mulai diwujudin tahun 1960 pas Angkatan Laut Amerika Serikat ngembangin sistem navigasi satelit pertama bernama Transit. Sistem ini mulai beroperasional tahun 1964 dan dipakai buat membantu kapal selam nuklir nentuin posisi mereka. Transit udah bekerja tapi masih lelet dan gak real time, kadang butuh waktu lama buat dapetin posisi akurat. Tahun 1973, pas Departemen Pertahanan Amerika Serikat memulai proyek Navstar GPS, satelit GPS pertama diluncurin tanggal 22 Februari 1978, menandai dimulainya pembangunan jaringan satelit yang mengelilingi planet ini. Barulah tahun 1995, pas konstelasi GPS dinyatakan fully operational, artinya jumlah satelit udah cukup buat ngasih cakupan global 24 jam penuh. Tapi masa itu sinyal GPS buat warga sipil masih dibatasi akurasinya lewat fitur bernama Selective Availability. Baru deh pas 2 Mei 2000, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton merintahin fitur pembatasan ini supaya dimatiin. Sejak saat itu, akurasi GPS sipil melonjak drastis dan dunia langsung berubah. Navigasi mobil jadi gampang, penerbangan dan pelayaran jauh lebih aman, operasi militer lebih presisi, dan layanan darurat bisa nemuin lokasi korban dengan cepat. Masuk ke era 2000-an, GPS mulai ditanam di ponsel, dan sejak tahun 2010-an, aplikasi navigasi berbasis GPS jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Smartphone. Awal mula smartphone tadi udah aku singgung dikit ya pas bahas telepon. Pas tanggal 3 April 1973, Martin Cooper dari Motorola ngelakuin panggilan pertama pakai telepon genggam portable. Ponsel ini belum smart sama sekali, belum pinter, tapi inilah fondasi kalau komunikasi bisa dibawa kemana-mana. 2 dekade kemudian, tanggal 16 Agustus 1994, IBM merilis IBM Simon Personal Communicator yang sering disebut sebagai smartphone pertama di dunia. Simon udah punya layar sentuh, kalender, email, bahkan bisa kirim fax. Awal tahun 2000-an, konsep smartphone mulai mateng. Tahun 2002, BlackBerry ngerilis HP dengan push email yang bikin BlackBerry tuh populer banget di kalangan pebisnis dan pemerintahan. Tahun 2003, sistem operasi Symbian berkembang pesat di handphone Nokia, bikin handphone bisa jalanin aplikasi pihak ketiga. Di era ini, smartphone mulai terasa sebagai alat kerja, bukan cuma sekedar alat komunikasi aja. Puncaknya tanggal 9 Januari 2007 pas Steve Jobs memperkenalkan iPhone di panggung Macworld. iPhone gabungin touchscreen, internet, dan aplikasi yang ramah pengguna dalam satu perangkat. Pas iPhone resmi dijual 29 Juni 2007, industri ponsel itu berubah total. Keyboard fisik mulai ditinggalin, handphone berubah jadi full layar kaca, serbaguna. Revolusi ini makin besar saat Android masuk. Pas 23 September 2008, HTC Dream atau T-Mobile G1 dirilis sebagai smartphone Android pertama. Android bikin smartphone tidak eksklusif, tapi terjangkau dan bervariasi. Sejak tahun 2010-an, smartphone jadi benda wajib. Kameranya makin canggih, GPS-nya udah ketanam, internetnya selalu aktif, dan berbagai aplikasi serbaguna ada untuk kehidupan sehari-hari. AI, Artificial Intelligence. Pas matematikawan Inggris Alan Turing nerbitin makalah Computing Machinery and Intelligence tahun 1950, di situ dia memperkenalkan Turing Test, sebuah cara buat menilai apakah mesin bisa meniru kecerdasan manusia dalam percakapan. Inilah momen ketika AI lahir sebagai konsep ilmiah. Istilah Artificial Intelligence sendiri baru muncul tahun 1956, tepatnya pas Dartmouth Conference yang diadain musim panas tahun itu. Konferensi ini diperkasai sama John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Shannon. Disinilah buat pertama kalinya para ilmuwan dengan percaya diri bilang kalau kecerdasan manusia itu bisa disimulasiin pakai mesin.
Mereka bahkan ngira AI bakal setara manusia dalam beberapa dekade. Tahun 1950 sampai 1960-an, AI berkembang pesat dalam bentuk program sederhana. Contohnya, logic theorist tahun 1956 yang bisa buktiin teorema matematika, dan Eliza tahun 1966. Program ngobrol, percakapan yang niru psikolog. Masuk ke 1970-an sampai awal 1990-an, AI ngalamin periode yang dikenal sebagai AI winter, yaitu dana riset dipotong karena komputer saat itu terlalu lemah, data terlalu sedikit, dan kepercayaan publik juga nurun drastis. Walau begitu, penelitian tetap jalan diem-diem. Barulah tahun 1997 pas IBM Deep Blue ngalahin juara catur dunia Garry Kasparov tanggal 11 Mei 1997. Buat pertama kalinya mesin ngalahin manusia dalam permainan strategi. Dunia mulai sadar, AI mungkin belum berpikir, tapi udah bisa ngalahin manusia di bidang tertentu. Revolusi AI modern benar-benar meledak tahun 2010-an, dipicu sama 3 hal, yaitu data besar, GPU, dan neural network. Tahun 2012, sistem bernama AlexNet menangin kompetisi pengenalan gambar ImageNet dan nunjukin kalau deep learning itu jauh lebih unggul dari metode lama. Terus tahun 2016, AlphaGo buatan DeepMind ngalahin juara dunia catur Go, Lee Sedol, sebuah pencapaian yang sebelumnya dianggap mustahil. Tahun 2020-an, AI jadi bagian hidup sehari-hari, mulai dari pengenalan suara, penerjemah otomatis, gambar atau video AI, asisten digital di smartphone dan internet. AI nggak lagi cuma sekedar alat bantu, tapi mulai berperan sebagai rekan kerja, creator juga, pengambil keputusan juga. Kalau komputer nih otak, internet tuh jaringan, smartphone tubuhnya, maka AI itu pikiran yang bikin semua itu terasa hidup. Tapi bisa juga jadi sesuatu yang berbahaya kalau nggak digunakan dengan baik. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya soal penemuan-penemuan yang ngubah hidup manusia. Sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi kayaknya udah banyak banget ya, udah panjang banget ya. Boleh deh kalau misalnya kalian mau request part 2-nya, nanti akan aku bikinin. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela kemarin itu bukan hanya mengejutkan banyak pihak, tetapi juga menampar pihak-pihak yang telah meremehkan Amerika Serikat selama ini. Bahwa sejauh ini kan kita mendapatkan rumor bahwa Cina akan menyalip Amerika Serikat, bahwa Rusia akan menghajar dan mengeliminasi Amerika Serikat dan sebagainya. Di masa depan itu mungkin terjadi, tetapi sampai sejauh ini kita harus akui bahwa Amerika Serikat adalah negara dengan kekuatan militer terkuat di seluruh dunia. Kita bisa membandingkan kemarin bahwa sebuah negara berdaulat yang memiliki kekuatan militer yang aktif dan didukung oleh baik Rusia, Cina, Iran maupun negara-negara Amerika Latin, itu ternyata bisa diambil kepala negaranya oleh Amerika Serikat hanya dalam durasi 2,5 jam. Itu adalah waktu yang sangat cepat, mengingat saya perjalanan dari Bandung ke Jakarta bolak-balik kalau urusan tertentu itu pasti lebih lama daripada itu. Ini Amerika Serikat menculik Maduro dan membantai semua pengawalnya, dan hanya dengan melibatkan 7 ledakan, sisanya senyap sama sekali, itu berhasil dilakukan oleh Amerika Serikat. Satu perbandingan yang harus kita akui adalah bahwa 4 tahun yang lalu Rusia juga berencana melakukan hal yang sama terhadap Zelensky. Tetapi kemudian Rusia gagal dan terpaksa mengubah perang dari yang semula rencananya adalah perang jangka pendek menjadi perang jangka panjang. Ini secara langsung juga menampar Cina. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, coba bayangkan, beberapa bulan yang lalu Iran datang ke Venezuela menawarkan sejumlah bantuan militer. Kemudian beberapa hari sebelumnya Rusia itu mengirimkan sejumlah rudal dan peralatan militer terhadap Venezuela. Dan Cina beberapa jam sebelum penangkapan itu mendatangkan delegasi untuk menjanjikan sejumlah dukungan militer terhadap Venezuela. Tepat 3 jam setelah delegasi Cina itu menuntaskan obrolannya, Maduro sudah terbang ke Amerika Serikat untuk diadili.
Nah, ini menegaskan lagi-lagi betapa kuat dan betapa superiornya kekuatan militer Amerika Serikat. Baraya yang membenci Amerika Serikat mungkin akan membenci video ini. Tetapi mari kita melihat fakta, mari kita melihat realita bahwa Amerika Serikat sampai sejauh ini adalah negara dengan kekuatan militer terkuat dan terbesar di seluruh dunia. Dan di episode ini kita akan jelaskan ada 7 lapis kekuatan Amerika Serikat. Simak videonya sampai tuntas agar kita bisa memahami apa yang terjadi. Yuk kita mulai. Lapisan pertama kekuatan Amerika Serikat dan menjadi sangat ironi itu adalah hukum internasional. Baraya sadar nggak bahwa hukum internasional itu sebenarnya harus tunduk patuh pada hukum Amerika Serikat. Dalam hal seluruh hukum internasional itu harus memberikan keuntungan kepada Amerika Serikat dan setiap hukum yang ada di Amerika Serikat itu bisa berlaku secara internasional. Inilah yang terjadi dan doktrin yang dipaparkan oleh Amerika Serikat itu adalah jika kamu terhubung dengan sistem global maka kamu tunduk pada hukum kami, hukum Amerika Serikat. Dan ini yang berlaku pada Maduro. Maduro itu gimana ceritanya? Sama Amerika Serikat, Mei 2020 itu sudah didakwa sebagai penyebar narkoba di Amerika Serikat. Nah, yang membedakannya adalah kalau kita misalkan punya undang-undang anti narkoba, siapapun yang menyebarkan narkoba akan ditangkap gitu kan. Nah, hukum di seluruh dunia untuk negara-negara lain itu hanya berlaku untuk wilayah teritorinya saja. Kecuali Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat bisa mendakwa orang lain di negara lain, bahkan kepala negara, pemimpin negara, dan kemudian membawa dia untuk masuk dan diadili di Amerika Serikat. Ini bukan hanya kasus Maduro. Pada tahun 1981, Amerika Serikat juga pernah menjatuhkan dakwaan kepada Manuel Noriega. Dia adalah Presiden Panama atas kasus ya perdagangan manusia, kekerasan apa segala rupa begitu. Dan akhirnya apa? Amerika Serikat menangkap dia pada tahun 1989 dan kemudian mengadili, rezimnya dihancurkan, digulingkan, digantikan dengan siapapun yang dikehendaki oleh Amerika Serikat dan menghendaki kerjasama dengan Amerika Serikat. Begitu. Jadi hukum di Amerika Serikat itu bisa berlaku untuk orang-orang di seluruh dunia. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang menjadikan extraterritorial law sebagai senjata militer. Makanya saya menemukan ada sebuah penelitian dan tulisan yang dilakukan oleh DOVA yang pada tahun 2016 dia mengatakan bahwa sejak tahun 1946 sampai tahun 2000 Amerika Serikat telah melakukan penggulingan kekuasaan dan rezim di negara yang lain sebanyak 81 kali. Bayangkan Baraya, 81 kepala negara dan rezim digulingkan langsung ataupun tidak langsung, terbuka atau tidak terbuka oleh Amerika Serikat. Betapa kuatnya dia gitu, sampai bisa melakukan itu. Dan jangan khawatir Baraya, kita Indonesia itu adalah termasuk negara yang kena sama aksi Amerika Serikat itu. Pak Karno, dia digulingkan, ya katakanlah gara-gara Pak Harto, gara-gara PKI dan sebagainya, tapi Amerika Serikat terlibat dalam penggulingan itu dengan modus-modus yang pernah saya bahas di episode yang ini. Dan Pak Harto sendiri, Pak Harto itu digulingkan oleh Amerika Serikat. Juga pernah saya bahas di episode yang ini, menggunakan IMF. Nah, tapi yang jelas balik lagi, Amerika Serikat bisa menghukum orang-orang di seluruh dunia dengan hukumnya dan bisa menjatuhkan rezim manapun yang dia kehendaki, terlepas di negara manapun itu. Nah, itu adalah lapisan kekuatan Amerika Serikat yang pertama, yaitu hukum internasional. Luar biasa. Kemudian lapisan yang kedua dari kekuatan militer Amerika Serikat itu adalah kekuatan narasi dan kekuatan psikologi. Itu yang kedua ya. Jadi Amerika Serikat itu doktrinnya mampu menciptakan kondisi dan prakondisi untuk menyambut momentum. Jadi kebiasaan dari Amerika Serikat adalah ketika dia mau menyerang sebuah negara, negara itu tuh sudah siap untuk langsung diambil alih. Jadi kenapa? Karena Amerika Serikat itu akan menciptakan situasinya dulu, kondisinya dulu, bahkan prakondisi dari negara yang dimaksud itu, sehingga dia siap untuk diserang gitu. Misalkan kejadian yang kemarin di Venezuela gitu. Ketika Amerika Serikat nyerang dengan helikopter, dengan pesawat tempur dan sebagainya, mereka terbang rendah aja, toh nggak akan ada yang nembakin mereka. Karena apa? Karena situasi dan kondisinya sudah disiapkan oleh Amerika Serikat.
Coba misalkan kita lihat beberapa tahun yang lalu ketika Venezuela masih dipegang oleh Hugo Chavez gitu. Permusuhan terhadap Amerika Serikat sekuat sekarang, bahkan lebih kuat di zaman dulu itu. Tapi Amerika Serikat tidak melakukan serangan. Karena apa? Karena Amerika Serikat harus menciptakan prakondisi dulu. Setelah Hugo Chavez meninggal, kemudian Amerika Serikat menciptakan rakyat yang chaos, rakyat yang kacau, yang bertempur satu sama lain. Bahkan ada presiden bayangan di balik presiden. Jadi presidennya sempat ada 2 kan Venezuela itu, kemudian dibuat krisis, kemudian dibuat korupsi, korupsinya itu kemudian dipublikasikan, kemudian menciptakan sentimen negatif, ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintahnya. Kemudian rakyat akhirnya banyak yang kabur aja dulu, sampai 5, 6, 7 juta rakyat Venezuela itu pindah ke negara yang lain. Begitu kan? Nah, itu semuanya itu sudah dipersiapkan sama Amerika Serikat, dirancang sama Amerika Serikat. Memang modusnya seperti itu. Amerika Serikat membiayai oposisi, Amerika Serikat mendalangi para pemberontakan, Amerika Serikat kemudian memperbesar dan menguatkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah dan sebagainya. Apakah di Indonesia juga ada seperti itu? Ya ada seperti itu. Amerika Serikat itu sejak tahun 46-an itu mengirimkan agen-agen mereka itu ya untuk memata-matai, untuk menghancurkan, untuk menciptakan prakondisi sehingga kapan-kapan kalau Amerika Serikat butuh untuk menyerang, negara itu sudah siap untuk dihancurkan gitu. Begitu. Contoh, atau misalkan di Indonesia lah, Baraya sadar nggak? Agen-agen Amerika Serikat itu banyak di Indonesia dalam bentuk gitu ya, NGO, gitu ya, dalam bentuk LSM dan sebagainya. Bahkan ada yang mengklaim siapa gitu, itu si YouTuber itu, itu ada yang mengklaim bahwa di dekat rumah Ibu Megawati itu banyak agen-agen Amerika Serikat, markas-markas itu ngumpul di situ tuh banyak seperti itu. Nah, apa faedahnya? Kenapa mereka harus ngumpul di situ? Gini Baraya, coba Baraya perhatikan apa yang saya katakan, apakah relate atau tidak. Kita mencintai Indonesia, dan karena kita mencintai Indonesia, maka kita membenci koruptor. Kita menghujat, menjelekan koruptor karena apa? Karena dia merongrong Indonesia, karena dia menghabisi sumber daya Indonesia. Dan karena itulah kebencian kita pada koruptor, balik lagi, adalah manifestasi dari kecintaan kita pada bangsa Indonesia. Garis bawahi itu. Tapi itu organik. Kalau sudah disusupi oleh agen-agen Amerika Serikat, maka premis dan kesimpulannya sedikit melenceng. Kita mencintai Indonesia, dan karena kita mencintai Indonesia, kita membenci koruptor. Dan karena kita membenci koruptor, kita jadi putus asa, kemudian beredarlah narasi-narasi, udahlah Indonesia tidak terselamatkan, bubar aja, runtuh aja, pecah aja, hancur aja Indonesia. Nah, sekarang di medsos-medsos kita, banyak kan yang seperti itu tuh dicuci otaknya Baraya. Saya udah bikin video untuk mengcounter itu, tapi tetap isinya juga komennya tetap aja, udah bubar aja Indonesia. Saya tuh bingung, sekali lagi ya, kita membenci koruptor karena kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Sekarang kita membenci koruptor, kita membenci pejabat-pejabat licik itu, justru mengarahkan kita pada kekecewaan yang akhirnya udahlah Indonesia mau bubar aja. Nah, itulah prakondisi yang dilakukan Amerika Serikat pada Venezuela. Dan itu bisa saja mengancam Indonesia karena Indonesia juga sudah diprakondisikan seperti itu. Lain waktu kalau Amerika Serikat iseng-iseng berhadiah pengen nangkap Prabowo Subianto itu mudah. Kurang dari 2,5 jam mungkin. Karena pangkalan militer Amerika Serikat sudah mengepung Indonesia dan ya prakondisinya sudah disiapkan. Nah, makanya kalau Baraya kemarin lihat orang-orang Venezuela pesta karena Maduro ditangkap, kemudian dulu Saddam Hussein digulingkan, kemudian rakyatnya bersorak-sorai dan sebagainya, seakan itu adalah kemenangan mereka sendiri. Nah, itu adalah prakondisi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi jangan khawatir. Itu adalah kekuatan kedua Amerika Serikat ya. Kekuatan ketiga Amerika Serikat itu adalah lapisan informasi dan komunikasi. Ini kekuatan Amerika Serikat Baraya. Jadi doktrin mereka itu adalah perang lebih banyak dimenangkan di server daripada di medan tempur. Coba Baraya cek kemarin ya kasus yang terjadi di Venezuela. Amerika Serikat datang dan menculik, kemudian balik lagi. Semua rangkaian peristiwa itu 2,5 jam. Kenapa seperti itu? Karena semua tentara sudah dilumpuhkan. Semua pengawal pribadi Maduro itu sudah ditewaskan. Jadi Amerika Serikat gampang melakukan itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena Amerika Serikat menguasai seluruh informasi di seluruh dunia termasuk di Venezuela. Tentang bangunan rumah kediaman Maduro diketahui, pos-posnya ada di mana sudah diketahui dan sebagainya. Dan Amerika Serikat pasukannya itu sudah berbulan-bulan melakukan latihan terhadap replika bangunan tempat kediaman Maduro.
Jadi bahkan replikanya tuh sudah dibikin. Nanti CCTV-nya di mana, pengawasnya ada di mana, pengawas ketiduran biasanya jam berapa. Itu semua arus informasi itu sudah diketahui oleh Amerika Serikat. Kok bisa sedetail itu? Ya Baraya bayangkan aja, pikiran sederhananya gini. Baraya pernah kan pakai Google Earth? Pernah lihat Google Satellite kan? Google Earth, Google Map, pernah lihat itu semuanya kan? Nah, itu adalah yang diberikan secara gratis, cuma-cuma kepada para pelanggan Google. Itu yang gratis. Bagaimana yang berbayar? Atau bagaimana kalau di dalamnya memang ada kepentingan Amerika Serikat? Kan di Google itu, kalau di Google Street gitu ya, kemudian ada bapak-bapak, emak-emak di situ, itu wajahnya disensor kan? Siapa yang nyensor? Ya mereka. Apakah kalau mereka berkehendak mereka tidak sensor? Ya bisa. Dan bisa digunakan untuk mereka? Ya bisa juga. Itu penyederhanaannya begitu. Atau Baraya chat, WA, calling-calling sama orang, dan lain sebagainya, kirim email. Apakah itu tidak diketahui oleh Amerika Serikat? Ya pasti diketahui lah, telepon kita disadap, WA kita disadap, dan sebagainya. Baraya pikir, kenapa sampai sekarang Cina tidak mau menggunakan aplikasi Amerika Serikat? Baraya tahu nggak kenapa Rusia sampai sekarang tidak menggunakan Google, tapi pakai Yandex misalkan, atau yang semacam itu? Kenapa coba? Ya karena mereka tahu bahwa aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Amerika Serikat itu digunakan juga oleh militer, dan digunakan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk kepentingan mereka sendiri. Baraya ngecek nggak kemarin misalkan Amerika Serikat marah-marah pada TikTok. TikTok jangan masuk ke Amerika Serikat karena itu pasti ada mata-matanya. Kata direktur TikTok, enggak, sumpah saya enggak masang apa-apa, itu buat hiburan anak-anak bocil doang. Tapi pasti ada. Dari mana Amerika Serikat ngotot bahwa TikTok bisa digunakan untuk mata-mata? Ya karena mereka sudah melakukan itu pada semua aplikasinya gitu. Nah, kalau yang gratisan aja gitu, apalagi yang digunakan militer AS. Mereka itu menyadap obrolan kita, mereka itu menyadap map kita, mereka mengetahui lokasi kita, dan dari sana mereka tahu kebiasaan-kebiasaan kita, jam tidur kita, jam makan kita, apa yang kita makan, dan sebagainya. Maduro diperlakukan seperti itu, dan karena itu operasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat begitu senyapnya, karena mereka sudah menguasai informasi dan komunikasi di seluruh dunia. Jadi kalau tadi saya ngomong soal prakondisi, ya dengan cara apa? Informasi-informasinya sudah diketahui. Itu lapisan ketiga kekuatan Amerika Serikat. Kemudian lapisan keempatnya itu apa? Diplomasi. Bahwa Amerika Serikat itu menggunakan diplomasinya untuk kekuatan militer mereka, untuk kekuatan hegemoni mereka. Coba Baraya bayangkan. Indonesia punya pangkalan militer kan? Punya. Di Kalimantan punya kita, di Papua kita punya, di utara Jawa kita punya, punya pangkalan militer kita. Tapi Amerika Serikat, pangkalan militer Amerika Serikat itu ada 700 biji dan itu tersebar di seluruh dunia. 700 biji itu berarti 3 kali lipat, 4 kali lipat lebih banyak daripada negara berdaulat yang ada di muka bumi gitu. Jadi rata-rata satu negara itu punya 2 atau 3 pangkalan militer Amerika Serikat secara rata-rata. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena Amerika Serikat bisa menjalin dan memaksakan diplomasi mereka untuk kepentingan mereka sendiri terhadap negara lain. Di Timur Tengah juga seperti itu. Negara apa sih yang benci sama Amerika Serikat di Timur Tengah? Ya kalau rakyatnya mungkin hampir semua, tetapi kalau negaranya ya paling cuman Iran sama Yaman aja yang benci Amerika Serikat gitu kan. Sisanya adalah teman Amerika Serikat, terikat pada diplomasi Amerika Serikat gitu kan. Jadi kalau di sana itu banyak pangkalan Amerika Serikat, dan Amerika Serikat itu bisa menggunakan sesuka hati mereka untuk menyerang negara manapun. Jadi Amerika Serikat itu ya menguasai dunia secara spesifik, itu berarti menguasai seluruh dunia karena semua area itu adalah miliknya gitu. Nah itu adalah dengan diplomasi, dan diplomasi itu bukan hanya digunakan oleh Amerika Serikat untuk bikin pangkalan militer. Diplomasi Amerika Serikat juga digunakan untuk tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi ketika mereka melakukan agresi ke Irak misalkan, ya kan mereka ngakunya ya yang menyerang itu kan aliansi, bukan hanya saya tapi ada Inggris, Prancis gitu kan. Jadi ngakunya adalah sekutu, ngakunya adalah PBB, ngakunya adalah apa gitu. Itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi mereka itu bikin diplomasi yang sangat kuat. Jadi bahasa doktrin mereka itu adalah stick and carrot seperti yang kita ketahui bersama gitu. Jadi mereka itu menganggap bahwa
dirinya adalah manusia dan negara lain itu dianggapnya sebagai kelinci. Kalau kelinci itu baik jadi kasih wortel, kalau nakal jadi gebuk gitu. Ya itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dan Amerika Serikat itu adalah negara dengan kekuatan diplomasi yang sangat luar biasa dan digunakan untuk kekuatan militer mereka. Itu adalah lapis keempat. Lapis kelimanya itu adalah teknologi tempur. Bukan kekuatan tempur ya, tapi teknologi tempur. Ini doktrinnya itu adalah doktrin Eisenhower tahun 1961, Military Industrial Complex. Apa itu maksudnya? Maksudnya bahwa industri militer Amerika Serikat itu tidak pernah bergerak sendiri, tapi terintegrasi dengan seluruh industri lainnya, termasuk industri kosmetik, termasuk industri hiburan, dan lain sebagainya. Itu terikat dengan patriotisme mereka, dengan militerisme mereka, dan sebagainya. Contoh kecilnya gini, Baraya pernah nonton Power Ranger kan, kalau seumuran dengan saya. Di film Power Ranger itu, yang versi Amerika Serikat, itu selalu ada cerita, ada sebuah kampus. Jadi kalau Power Ranger-nya mau masuk sekolah, kampus gitu ya, ada kampusnya, ada bendera Amerika Serikat di situ. Itu kan propaganda. Itu di industri hiburan gitu. Kemudian Baraya lihat Spider-Man, namanya juga laba-laba, mana ada laba-laba itu yang warnanya merah biru gitu. Itu kan juga adalah propaganda Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat menggunakan seluruh industri di bidang apapun, mau tarian, joget-jogetan, mau hiburan, apalagi yang militer dan sebagainya, itu terintegrasi dengan kepentingan militer mereka. Nah, jadi Baraya bayangkan Elon Musk punya perusahaan, katakanlah Neuralink atau SpaceX gitu. Dengan SpaceX, bisa nggak Amerika Serikat meluncurkan huludak nuklir dari satelit? Bisa, walaupun teknologinya milik Elon Musk dan industrinya Elon Musk. Bisa nggak Amerika Serikat bikin pasukan yang tahan rasa sakit gitu? Ya pakai Neuralink itu bisa yang seperti itu. Jadi mereka itu terintegrasi kekuatan militernya itu, Baraya. Nggak kayak kita yang kekuatan militernya misalkan punya pesawatnya hasilnya beli, rudalnya dijual terpisah gitu. Bahan bakarnya dijual terpisah, staf ahlinya dijual terpisah, alah semuanya aja beda-beda kayak gitu. Kalau Amerika Serikat kan jangankan pesawatnya yang semuanya terintegrasi, pesawat dengan bagaimana cara bandara dibikin itu juga sebenarnya sudah terintegrasi, udah klop banget mereka tuh. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam itu adalah armada tempur konvensional mereka, dan ini saya pikir tidak usah dibahas ya. Kita sudah mengetahui bahwa Amerika Serikat itu adalah kekuatan militer paling kuat di udara, mereka menguasai lautan, mereka menguasai luar angkasa, mereka juga punya agen-agen di seluruh dunia di daratan dan sebagainya. Saya pikir itu sudah tidak usah dibahas lagi. Tapi intinya itu adalah satu dari 7 lapis kekuatan Amerika Serikat. Kemudian yang ketujuhnya, nah ini senjata pemusnah massal. Doktrinnya itu adalah mencegah serangan dengan membuat serangan itu mustahil terjadi. Nah ini Amerika Serikat tuh gitu, Baraya. Jadi menyerang Amerika Serikat secara langsung itu mustahil, karena itu sudah didoktrinkannya begitu gitu. Jadi kalau Baraya menemukan ada Amerika Serikat dapat serangan, itu pasti dikehendaki oleh mereka sendiri. Jadi kalau ada serangan tiba-tiba menara kembar ditabrak sama pesawat gitu, tiba-tiba bisa nyelonong ke situ, itu nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal. Karena apa? Karena Amerika Serikat punya senjata pemusnah massal yang digunakan untuk mengintimidasi seluruh dunia, sehingga seluruh dunia tidak akan berani melakukan serangan apapun terhadap Amerika Serikat karena impactnya mengerikan gitu. Termasuk diantaranya nuklir gitu ya. Tapi kan nuklir Rusia jauh lebih banyak, jauh lebih kuat daripada Amerika Serikat. Ya itu bisa bilang begitu gitu ya. Rusia punya 6 ribuan sekian, Amerika punya 5 ribuan sekian. Anggaplah Rusia punya lebih banyak huludak nuklir. Tapi perbedaan doktrin di sini tuh signifikan, Baraya. Jadi Rusia itu fokusnya itu adalah seberapa besar ledakan itu bisa terjadi, sedangkan Amerika Serikat seberapa akurat nuklir itu bisa menyerang dan seberapa hebat dia tidak diintersepsi oleh teknologi lain gitu. Nah itu perbedaannya. Jadi anggaplah misalkan kita ambil beberapa contoh ya. Rusia memang punya nuklir yang lebih banyak, tapi mereka hanya bisa meluncurkan nuklir dari negaranya sendiri, dari armadanya sendiri. Dan wilayahnya secara geopolitis dan geostrategis, Rusia itu kan terisolir. Jadi katakanlah dia punya pelabuhan yang bisa digunakan sepanjang tahun cuma 3 biji. 2 diantaranya menghadap barat, 1 yang Vladivostok itu yang mengarah ke Amerika Serikat. Yang Vladivostok itu terlalu jauh dari pusat kekuasaan. Yang sebelah baratnya itu diblokade sama NATO.
Melewat jalan manapun diblokade, mau Bosporus itu juga ditutup sama NATO. Nah, jadi terisolir sebenarnya Rusia. Sedangkan Amerika Serikat bukan hanya tidak terisolir, dia bisa menyerang dari arah manapun. Bayangkan Baraya, seluruh lautan di seluruh dunia dijelajahi oleh kapal-kapal selam nuklir Amerika Serikat. Dan bahwa mereka memiliki 700 pangkalan militer. Dan bahkan mereka menguasai luar angkasa kita. Dengan ribuan satelit yang mereka punya. Jadi apakah mereka bisa menjatuhkan nuklir pakai satelit? Bisa. Mereka menyerang pakai rudal balistik dari negaranya sendiri? Bisa. Mereka pakai pangkalan-pangkalan militer itu untuk menyerang pakai nuklir? Itu bisa. Mereka punya semua opsi. Dan tidak bisa diintersepsi. Dan tidak bisa dipotong, tidak bisa ditekel. Sedangkan yang dilakukan oleh Rusia, ya Rusia juga sangat-sangat canggih. Mereka juga mungkin susah di-intercept gitu. Ya tapi dalam hal ini Amerika Serikat jauh lebih canggih gitu. Nah, itu misalkan dalam hal nuklir. Belum dalam hal yang lain, senjata pemusnah massal Amerika Serikat itu bukan hanya nuklir, Baraya. Dia punya senjata biologis, punya senjata kimia, punya macam-macam senjata yang lebih mengerikan daripada itu adalah mereka tidak mempublikasikannya, mereka merahasiakannya. Jadi mereka bisa menyerang atau menghancurkan sebuah negara bahkan ketika tidak disadari oleh pihak lain. Ya, itulah ya, senjata biologi, senjata apa segala rupa itu dirahasiakan. Tapi itu bagaimanapun adalah salah satu lapisan kekuatan Amerika Serikat. Ya, Baraya itu saja ya. Semoga dipahami, dan sekali lagi buat Baraya yang benci banget sama Amerika Serikat dan tidak suka dengan video ini, akuilah satu hal, bahwa Amerika Serikat bagaimanapun sampai sekarang adalah negara terkuat di dunia. Dan jangan bawa-bawa Tuhan dalam hal ini. Jangan ada komentar, bagaimanapun kalau Tuhan berkehendak pasti, ya, kita manusia Baraya, kita tidak berhak mengklaim apa yang Tuhan lakukan. Terima kasih karena sudah You guys are broke from my points. Not actually broke. Not actually broke IRL, but I'm glad you guys are broke in my channel, in my Twitch channel. Cause you guys doesn't need to redeem anything. I can be like normal for once. I can be normal for once. You cannot do gamble here. What do you mean? I never set up gambling here. Do you guys want to gambling so bad? Oh nice, color name. Say only for a color. Yellow colored one. Hey, your color is orange, Mr. Rizwan, and everyone is not yellow, right? Only you and Huasa? Only you and Huasa and Mr. Piper, right? The one I know using yellow color. And Otta! Hello, Otta! Thank you. Yeah, I'm buying this customizable character on my pin. The credit for her. For making this cute character, pixel character. Be careful, book, and be yeah. Hehehehe. Nah. Why Wijen? Is that because of your ronde? Onde, I mean. Why I call it ronde? Ronde is different food. How to redeem YCH? If you having 25,000 channel point, or if you doesn't have it, you just subscribing me for tier 1 and you will get it instantly.
and I will make your name on the list. On the or yes, or subscribing with to making a soup. Someone who gonna eat you. Didn't know nothing, guys. Pretend we didn't know nothing, guys. What you guys doing? Was another real? Pretend we didn't discussing about that. Wasa is here. Hello, Wasa. Welcome back. Welcome back. What did I miss? No, you didn't miss anything, Wasa. All good. All good. Yeah, all good here. No, it's out of context, Kirin. It sounds weird. It sounds so wrong, you know, Kirin. What did I? No, you didn't miss anything, Wasa. It's okay, Wasa. Just duduk manis over there. No, I didn't say that. No discrimination. Like yellow. Hello, Wasa. Everyone say hello to Wasa. Hi, Wasa. Just sweet to Oh my god, that's not a really good one. No, I'm not scared. It's an investment, yeah. Salad and not yellow. Jadi 2 atau 1? Disatuin. 2 1. 2 apa 1 nih? Kejauhan. 21. Pasti aja. What is this? Kesana, oi. Ini mana anjir Kayaknya ini? ini dilihat dari namanya sih, region sini sih. Maybe sini. Tanah bum. Coba ke Gak yakin sih gue gak yakin. Oke. Aku nemu. Oke, sini. Di mana? Sekolahnya itu kah? Oh, Kalimantan Selatan. Tumben. Kok Kalsel sih? Salah. Tumben baru kali ini ke sana. Leon, thank you Leon. Tanah bumbu aku pernah dengar itu. Oh, apa nih? Wow. Apotek Wah, Bere ini udah jelas Padang. gak sih? Padang. Nyam. Oh, thank you for the follow. Thank you, Tanashiro. I was like in your stream, so I always get point. Fuck! No wonder. No fucking wonder, man. Yeah, thank you for the follow. Pam. But yeah, just a little reminder that this is day, what is it? Day 6 of subathon. I'll probably take a rest for Saturday. I'll probably take a rest because I am starting to like lose steam, to be honest. But yeah, 6 or 7. 6 stone. Oh my god. Hi Ota, welcome in. How are you? How's your day? God, no! Don't start, guys. Please. One day I'm gonna treat my... Nanti gua... Sumpah aneh banget rasanya. Aneh banget. Kenapa tengah-tengah banget gua ngomong lagi bahasa Inggris tiba-tiba bahasa Indonesia. Anjir. Otak gak ada yang ngerti aku.
What you mean Indo only? Ya, gimana ya? Aku orang Indo, redeemnya ya Indo only lah. Slur, apa ya? Bahasa Indo, slurnya orang Indo apa? Aku nggak tahu. Aku jarang ngomong bahasa Indo jadi nggak tahu. No guys, maaf. Kelepasan. Tuh kan, aku tuh nggak bisa bahasa Inggris coy. Ujung-ujungnya jadi logat Sunda. Yang itu bisa ngomong Indo. Ujung-ujungnya ya kia ngomongnya jadi campur-campur sama Sunda. Cok kawaii apa bacot anjing. Indon. Pas kayak apa sih? Orangnya Indo tapi nggak bisa bahasa Indo gimana itu? Jarang dipakai, bukan jarang dipakai. Jadi kayak kalau misalnya awalnya udah Indo ya kesananya Indo, kalau awalnya Inggris kesananya Inggris, gak bisa switch gitu loh. Kalau mulai switch jadi kagok, kayak Indonya jadi Inggris, Inggrisnya jadi Indo. Pada gitu tuh apa ya, kan sehari-hari aku pakai bahasa Inggris, aku ngajar Inggris. Terus kalau di kelas tuh nggak boleh pakai bahasa Indonesia sama sekali kan. Terus sama coworker aku semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi kayak kalau disuruh pakai bahasa Indonesia tuh aneh. Bukan sebuah surprise kalau orang Indo nggak bisa bahasa Indo, ya kan? Apalagi kalau misalnya apa sih? Lagi kalau misalnya awalnya Indo bisa aja, cuma kalau kayak tadi di tengah-tengah, jadi logatnya jadi kayak bule anjing. Nintendo Switch, I mean mata aku juga warnanya udah kayak Nintendo Switch, no? Hey, I do have to leave. Sorry, I can stay longer, but before I go, I want to thank you for using my choice name. And I am at work. I'm not out yet. So, yeah, that's okay. Also, ini aku ngomong Inggris dikit. Buat Stella doang. But yeah, hope you have a good day at work, Stella. Hope you feel better. Harus lurk lagi dipanggil sama teman-teman. Oke, bahasa Inggris, iya. Begitulah. Aku ngomong Indo sama Inggris jumlah aneh gak sih? Ini lagi mau translate tapi aku bingung. Aku ngomong Indo sama Inggris jumlahnya sama. Lebih pede pakai bahasa Inggris. Iya sama. Kayak kemarin tuh sampai apa ya, kan aku ada evaluasi gitu kan, evaluasi ngobrol sama orang tua, pura-pura sih, jadi mentor aku pura-pura jadi orang tua yang kalau misalnya kayak ada bagi rapot kayak gitu. Terus tuh komenannya mentor aku tuh kayak gini, dia tuh bilang kayak, Ryan kamu tuh udah bagus nih, udah confidence-nya udah ada confidence-nya udah terbiasa kan ya kalau udah ketemu sama orang tua. Cuma bahasa Inggris kamu hancur banget katanya, bahasa Indonesia kamu hancur banget, profesionalismenya nggak ada kataku. Ya nggak tahu cara ngomong bahasa Indonesia dalam situasi profesional. Hello, hi Alvino, welcome in. Selamat datang. How are you? How's your day? Kamu nggak apa-apa either hi atau yes I'm fine. Jadi kayak beberapa kata tuh aku malah jadi pakai bahasa Inggris kan. I don't know. Okay, it's been 4 minutes. I don't know, man. Indonesian is a little bit hard, especially if it's like formal Indonesian. I don't know. It's hard. I'm so used to just saying shit, you know. Apa gue orang Indonesia juga lah, nggak tahu. Lu orang Indonesia bukan? A little bit hard is understatement. Okay, a lot hard. It's a lot hard to talk in Indonesian formal. Why am I so low? There we go. I'm just used to talking in English. I was raised watching English shows anyway, so
Oh, thank you for the follow, Teddy Junior. Welcome in, welcome in. How are you? How was your day? But yeah, what is it? Again, I'm just gonna retranslate what I said earlier. But basically, it's hard for me to talk in Indonesian because even at work, I talk in English to my kids because as a teacher there, I am not allowed to talk in Indonesian at all, and unless it's like, I don't know, emergencies or something. And even with my coworkers, I talk in English because it's easier for us to communicate. But if we do use the Indonesian, it's just like, it's a mix, you know. So when I have to talk in Indonesian, it feels so weird, even though it is basically my my mother tongue. Ray, wake up, you're still sleeping. What do you mean I'm still sleeping? Also, guys, I think my coffee is near. Oh wait, never mind. Harus muter balik dulu. You are though? I am not. I'm wide awake. Well, not really. I'm a little bit sleepy. Boy goes binted. Bo goes binted. I know 2 or 3 words. English or Indonesian. See, you even order coffee in your dreams? Bitch! I went without coffee for 2 days. Let me live. Baby steps, okay? As they say, baby steps. Indo, Greg says I'm gonna make a rule someday. No 6-7 memes in chat, and you're gonna get timeout like 5 minutes or something. Okay, I think my coffee is near. I'm gonna go grab it first. So you guys, oh, not that one. You guys can just chill for a bit. Shut up, man. Not pee break. Getting think. Yeah. BRB. I'm gonna grab stuff. Variable for clipping here? No, there's not. Oof. Sadge. What a sadge moment. Yeah, what a sadge moment. There is no clip. Clipping in mobile is not easy, chat. It hurts my patience. It's okay. You can just like clip it on some certain part, and I will be check if the clip is okay. I heard of Until Dawn, but what the heck is Until Then? Until Then is a game. You need to. It's a game that I can recommend to people. Anyway, hello Solgo, welcome to the stream. Okay, we're gonna open the game now. So let me. Ow. Sekta! Hello, good to see you, Sekta. Oh my god, it's been ages. Hi Sekta, welcome. Oh, also Ultra is here. Hi Ultra. I know you will come here if I play Until Then for sure. Also, hi Ultra. Welcome. Oh hi. Oh hi. Oh, I can do movement impression. Oh hi. Oh hi. I've been on an Until Then marathon at Twitch for the whole day. Really? This is the sixth Until Then stream I've watched for today. It's crazy. That is crazy, my dude.
That's a lot. Crazy. Very crazy, dude. My guy here is sure very dedicated. I love your dedication though, not gonna lie. I wanna see some Indonesian and Vietnam game developers. Being Vietnam myself, the entire state of Vietnam is me. I mean, I believe there is like Vietnam developers who made such a great game, but I don't really know much of it, you know. My cool, how are you? I'm doing good. I'm doing fine. Other than what is it? Other than my stomach ache is finally gone. So far, the day is really great. I ate kebabs for my dinner. But is it even releasing a Me Side? Oh, I haven't played Me Side. I don't have Me Side. Unfortunately, I don't have Me Side, so I never played before. Never played Me Side. I thought you played? No, I haven't. I don't have the game. I don't have the game for Me Side. But I do see several people gameplay. Not a whole. I don't really like watch it as a whole, like game the whole gameplay. But yeah. Oh, Me Side. Yeah. I want to try play Me Side, but I don't have the game, so hold on. I will open the game while we are talking. Chat, am I schizo? You are probably. You're schizophrenic. Damn. Crazy. Oh, what the fuck? Why is every single time I open the game, the windows, like the screen is just like going to the side? It's not like covering all my screen, but it's like suddenly the placement is like on the side, on the corner. Oh, there you go. Must be setting related. I don't know, maybe. I kept hearing Messiah. I was like, Shin-chan's mom. Messiah's mom. That's crazy. It's Pernah gak sih lu suka sama seseorang, awalnya kelihatan cocok, terus lu nyambung, sampai akhirnya jadian? Atau ya minimal HTS-an lah. Atau kalau bahasa Gen Z, FWB-an. Hubungan lu mungkin kerasa oke di awal, meski dengan berbagai konflik ya. Tapi kok makin lama makin ngerasa gak sehat. Lu makin lama makin capek, makin ragu sama diri sendiri dan keputusan lu. Tapi tetap aja lu susah lepas dari orang tersebut. Bahkan setelah putus pun lu mikir, oke, habis ini gue bakal nyari orang yang berbeda. Tapi entah kenapa lu malah suka lagi sama orang yang mirip. Padahal sama-sama toksik. Miripnya pun mirip banget lagi. Dari fisik, sifat, cara perlakuan, bahkan cara nyakitin dan mutusin lu juga mirip. Atau ngeghosting lu lah ya. Dan ketika lu lihat pola ini, mungkin lu mulai nanya, kok gue sering salah pilih pasangan ya? Kok ini terjadi terus-terusan ya? Kok mending jomblo ya? Kok meskipun gue berhubungan sama orang, kok ini malah rasanya ratusan kali lebih stres daripada ketika gue sendiri? Dan buat lu yang masih jomblo, ngenes sampai sekarang, dari kecil mungkin ya, mungkin lu juga sebel sama temen lu yang kejadiannya seperti ini terus-terusan. Dan curhatnya ke lu terus-terusan dengan masalah yang sama. Lu udah ngingetin terus-menerus, tapi tetap aja nih orang batu, kagak bisa dikasih saran, akhirnya ya kejebak lagi di hubungan toksik terus-menerus. Beberapa orang bakal mikir ini tuh soal takdir. Ya kalau lu jelek, lu bakal mengundang orang lain yang jelek juga. Beberapa orang lain mikir, ya ini karena nggak diajarin aja skillsnya. Karena kalau lu udah belajar soal cinta, soal relationship, misal lu udah nontonin video 1%, mungkin bisa jadi hasilnya beda. Well, itu semua bener, tapi di video kali ini gue mau ngejelasin pendapat yang berbeda. Dimana sebetulnya kesalahan berulang ini bisa jadi tanda kalau lu lagi ngulang pola dari masa lalu. Jadi gue mau bertanya ke lu gitu, atau mau mengajukan pertanyaan lah ya buat semua. Gimana kalau sebenarnya ada bagian dari lu yang terbiasa bahkan merasa nyaman sama ketoksikan yang bikin lu
tertarik sama orang lain ternyata. Jadi meskipun orang ini lu udah tahu red flag, tapi justru lu merasa nyaman dengan red flag tersebut. Jadi kadang kita tuh jatuh cinta bukan karena orang itu tuh baik dalam tanda kutip, tapi karena dia tuh mengulang pola lama yang sama seperti luka kita yang lama yang sebenarnya belum kita sadari, dan itu berulang-ulang. Dan lo harus tahu kalau pola kayak gini tuh gak kebentuk dalam waktu 1 malam, 1 minggu gitu. Ini tuh adalah hasil dari pengalaman bertahun-tahun, terutama dari masa kecil yang kadang kita gak inget polanya seperti gimana. Nah, kita bakal ngejelasin satu konsep yang menarik tersebut di video kali ini, dan kita bakal ngebedah bareng kenapa sih kita sering kali terjebak di pola tersebut, dan gimana caranya buat pelan-pelan keluar dari lingkaran yang sama. Biar lo gak mikir mendingan jomblo, dan biar lo gak ngerasa stres di hubungan, dan gak stay di hubungan meskipun pada akhirnya ya cerai dan fuck up. Welcome to dating series. Ini gue udah lama gak bikin video ini, jadi gue harap lu tonton sampai habis, karena menurut gue ini konsep penting banget dipelajari oleh para Gen Z, termasuk Gen Alpha juga. Welcome yang baru datang. Kita bakal bahas soal dating series. Oke, stay tune dan tonton sampai habis. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Kadang kita mikir, kita tertarik tuh sama orang karena dia punya something, punya sesuatu lah. Entah itu dari karismanya, dari cara ngomongnya, dari perhatian, dari gantengnya, dari cakepnya gitu ya. Tapi dibalik semua itu ada hal lain yang sering kali kita nggak sadari. Kita tuh bukan cuma tertarik sama orang yang menarik dalam tanda kutip. Jadi kita nggak hanya suka sama Justin Bieber gitu. Tapi kita juga suka sama orang yang kerasa familiar. Jadi bukan cuma orang yang menarik, tapi justru familiar juga. Misalnya gini, lu tumbuh di keluarga yang secara emosional tuh sangat dingin misalnya. Lu nggak pernah tahu rasanya disayang sama orang. Lu nggak pernah dipeluk, lu nggak bisa ngobrol soal emosi lu di rumah. Dan misalnya di rumah tuh sama keluarga ya, satu-satunya cara buat dapat perhatian adalah dengan jadi misalnya anak baik dalam tanda kutip. Nah, di masa kecil itu jadi pola untuk bertahan hidup versi lu, ya kan? Jadi itu kayak strategi yang udah lu lakuin selama bertahun-tahun sejak kecil. Nah, ketika dewasa, strategi tersebut itu berubah jadi pola yang berulang terus-terusan. Akhirnya, lu mungkin jadi tertarik sama pasangan yang cuek misalnya. Karena tanpa sadar, lu udah terbiasa sama dinamika, ya gua harus jadi anak baik dulu, biar dianggap sama keluarga. Lu jadi mengulang pola tersebut ketika dewasa, saat lu mulai masuk ke fase hubungan romantis. Ya, dan akhirnya ya lu jadi ngejar validasi dari orang yang mungkin dalam tanda kutip susah ngasih perhatian ya, cuek lah, karena rasanya familiar banget gitu, sama kayak rasa yang lu rasain ketika lu masih di keluarga saat kecil. Padahal sebenarnya lu dari kecil nggak suka diperlakukan kayak gitu. Lu sebenarnya deep down dalam hati lu suka ya orang perhatian sama lu. Tapi setiap kali ada orang yang perhatian seperti itu, lu malah kabur. Karena apa? Karena rasanya nggak familiar. Karena ini bukan cinta yang biasa gue dapet dari kecil gitu loh. Nah di sini mungkin lu jadi relate kali ya. Karena ya kadang orang yang baik gitu, kita tuh suka tolak karena dia nggak berasa familiar. Jadi otak lu tuh udah ngeburu ngecap bahwa ya yang namanya cinta tuh yang kayak begini. Karena apa? Karena udah jadi pola. Nah disinilah pentingnya lu sadar sama pola tersebut. Karena sebelum lu sadar, mungkin lu nggak akan pernah bisa memilih pasangan yang lebih baik. Lu harus ngerti dulu kenapa lu selalu tertarik sama orang yang sebenarnya nggak baik-baik amat buat lu, dan lu juga sadar gitu. Tapi kenapa lu selalu suka? Nah, pola-pola ini biasanya berakar dari gaya emosional yang terbentuk sejak kecil, atau dalam psikologi ini dikenal dengan istilah attachment style. Nah, attachment style ini mungkin lu udah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu, tapi di chapter selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam apa aja jenis attachment style, lu tuh yang mana, dan gimana attachment style ini bisa ngaruh ke cara lu dalam berhubungan.
Attachment style itu sebenarnya kayak blueprint lah ya, dari gimana cara kita bisa deket sama orang. Nah, blueprint atau cetakan ini itu ngebentuk kita dari interaksi kita pertama sama orang tua, sama ya pengasuh atau siapapun yang ngurus kita waktu kecil, dan ini berpola sampai dewasa. Contohnya, kalau dari kecil lu merasa aman, lu merasa dicintai, lu merasa didengerin, besar kemungkinan lu adalah orang yang akan percaya bahwa hubungan itu bisa sehat, dan lu akan nyari orang yang ya sesuai familiar seperti itu juga. Tapi kalau lu tumbuh di lingkungan yang penuh ketidakpastian, lu diabaikan oleh orang tua lu broken home, lu dimarahin tanpa alasan, maka cara lu ngebangun hubungan pun bisa jadi ya ada toxic-toxicnya lah. Nah, ada 4 jenis attachment style. Pertama adalah secure attachment. Nah, ini sebenarnya yang paling sehat. Dan untuk ngukur attachment style ini sebenarnya lu bisa ukur di 1% ya. Di 1%.net, lu bisa googling aja psikotes attachment style 1%. Ini gratis. Dan bisa langsung lu kerjain online gitu ya. Ini tuh ada 4 hasil. Pertama tuh secure attachment. Ini pola yang paling sehat. Nah, orang dengan pola secure attachment itu biasanya dia nyaman jadi diri sendiri dan biasanya gampang deket sama orang lain, tapi mereka nggak takut ditinggal sama orang dan nggak takut untuk mengekspresikan emosi juga. Jadi mereka tuh tipe-tipe orang yang secure ini ya, yang bisa bilang enggak sama orang, terus bisa sayang juga sama orang, dan nggak takut ditinggalin, termasuk nggak takut ninggalin juga kalau memang udah nggak cocok. Jadi ini secure attachment, ini yang paling oke. Yang pertama. Yang kedua adalah anxious attachment. Nah, ini tuh ditandai dengan biasanya lu ngerasa takut ditinggalin. Jadi ngerasa anxious lah, cenderung overthinking. Suka mungkin cenderung posesif ya, butuh kepastian terus-terusan, butuh deket terus-terusan, dan mungkin ada perasaan kalau gua nggak jaga nih orang bakal selingkuh, bakal pergi. Jadinya ya entah dia terlalu bergantung sama orang lain atau jadi cenderung posesif. Nah, di sanalah memang toksiknya. Nah, si anxious ini toksiknya adalah ya mereka akan kejar terus. Kayak toksiknya tuh mungkin kalau sama yang avoidant gitu ya. Dan mereka mungkin akan attract orang yang avoidant juga, karena yang avoidant biasanya mereka yang dikejar, terus mereka yang cabut gitu. Jadi si anxious ini ya lumayan wombo combo ya kalau misalnya digabungin sama yang avoidant. Nah, ini yang avoidant tuh yang ketiga. Ini kebalikannya dari anxious ya. Jadi orang dengan avoidant itu cenderung ngejaga jarak. Jadi ada benteng lah untuk membuka diri gitu. Biasanya tuh cuek, nggak responsif, sulit kebuka. Karena dari kecil mereka nggak pernah paham soal itu. Ya nggak bisa lah membuka diri sama orang tuh nggak bisa. Jadi lebih nyaman sendirian. Atau kalaupun punya pasangan yang nggak terlalu deket-deket amat gitu. Nah, ini biasanya tipe orang yang bakal cabut kalau ya ada orang yang care sama dia. Jadi kayak dia nggak nyaman gitu, nggak terbiasa, nggak familiar. Nah, ini kalau digabungin sama anxious ini jadi wombo combo. Jadi kayak yang satu ngejar, yang satu cabut gitu, terus berulang gitu ya. Nah, ada juga yang paling kompleks gitu ya. Ini kombinasi yang paling kompleks. Yang keempat adalah fearful avoidant. Jadi ini disorganized. Jadi di satu sisi mereka tuh pengen deket terus, pengen mengontrol. Di sisi lain mereka juga takut ditolak, takut disakiti, takut kehilangan kontrol juga. Akhirnya ya mereka ini ketika lagi stres dalam hubungan, ketika lagi menjalani hubungan, itu kayak roller coaster banget. Kadang manis banget, kadang dingin banget, kadang ngejauh, kadang ngedeket. Dan mungkin lu akan bingung sama orang seperti ini, tapi percayalah mereka juga bingung sama diri mereka sendiri gitu. Mungkin ini lu juga kayak gini gitu. Lu juga bingung gitu. Lu nggak ngerti kenapa lu bersikap seperti ini. Dan ya namanya juga disorganized ya. Kagak teratur aja polanya gitu. Nah, keempat pola ini nggak cuma ngaruh ke cara kita pacaran, tapi juga cara kita melihat diri sendiri, cara kita menghadapi konflik gitu ya, dan lain-lain. Jadi lu bakal ngelihat pola yang sama di kerjaan. Misalnya yang avoidant ya mungkin kalau udah nggak cocok ya cabut aja dari kerjaannya gitu. Kalau anxious mungkin ya kerjaan akan dipertahankan terus dan lain-lain lah. Nah, tapi attachment style ini bukan pola yang fix ya. Jadi ini tuh bisa berubah kalau misalnya kita belajar. Nah, tapi ya memang lu harus tahu dulu lu yang mana, lu harus sadar dulu yang mana. Sebenarnya cara paling baik untuk ngelihat pola ini ya dari psikolog ya. Kadang psikolog juga nanti bakal analisis lewat psikotes atau lewat cara lain. Tapi kalau cara paling simple, nggak selalu baik ya yang simple, itu lu ya ke 1% aja ngerjain psikotes attachment style yang gratis. Dan belum tentu benar juga. Kenapa? Karena ya lagi-lagi kan lu bisa aja ngisinya nggak benar dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi menyadari pola doang nggak cukup. Lu harus tahu gimana caranya keluar dari pola ini. Nah, ini yang bakal kita pelajari di chapter selanjutnya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya adalah gue udah tahu pola gue apa, gue udah tahu toxic gue di mana, gue udah tahu red flag gue di mana. Terus sekarang apa yang bisa gue lakuin? Bisa berubah nggak sih gue? Well, jawabannya adalah bisa, tapi tentu nggak instan karena pola ini udah terbentuk dari pengalaman belasan atau puluhan tahun. Jadi nggak bisa langsung hilang dalam semalam. Tapi kabar baiknya adalah ya, at least dengan lu nonton video ini lu udah sadar, dan ya at least sadar aja udah bagus gitu ya. Karena banyak orang yang sampai mati aja, meninggal kagak sadar gitu ya. Jadi ya good job lah
dengan ada di video ini ya. Lu bisa nonton sampai saat ini, udah bagus. Nah, jadi ada beberapa langkah. Langkah pertama adalah lu harus sadari pemicunya. Pola ini sebenarnya memang nggak relate ke semua hubungan lu. Mungkin di pertemanan tertentu lu bisa secure, di pertemanan lain lu bisa avoidant misal. Tapi lu bisa mulai perhatiin, lu bisa petain hubungan lu gitu ya. Lu tuh kapan sih ngerasa anxious, kapan ngerasa avoidant, kapan lu cenderung overthinking, kapan lu cenderung cabut gitu. Terus lu bisa cari tahu juga di situasi kayak apa sih lu mulai takut ditinggalin, kapan lu mulai ngejauh. Terus tipe orang kayak gimana sih yang bikin lu jadi suka sama orang tersebut padahal toxic gitu ya. Lu bisa listing hal tersebut ya, lu tulis di Gdocs gitu ya, atau di Microsoft Word, di notepad lu gitu. Akan sangat membantu harusnya. Kadang jawabannya nggak langsung ketemu gitu ya. Dan tadi ya, menurut gue cara terbaik sih dengan konseling. Tapi ya at least dengan lu, kalau lu nggak punya duit gitu ya. Kan banyak tuh yang suka ngeluh, alah lu marketing konseling bla 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 gitu. Ya udah lu tulis aja, lu ngobrol sama AI atau apa gitu ya, kan banyak solusinya gitu. Tapi tetap menurut gue cara terbaik sih dengan konseling gitu. Tapi at least lu bisa mulai dari cara paling simple ya, nyatet di notepad atau ngobrol sama AI juga udah oke lah ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lu harus belajar ngebangun kepercayaan sama diri sendiri gitu. Jadi ya meskipun lu jomblo menahun, meskipun lu kayak dapet pasangan yang toksik mulu gitu, lu harus sadar kalau itu tuh bisa berubah gitu. Jadi lu harus percaya bahwa lu layak dapet yang lebih baik gitu. Karena kalau lu nggak percaya, lu bakal settle for less gitu ya. Jadi ya udah lah, yang penting ada yang mau sama gue. Padahal kan sebenarnya masih banyak gitu ikan di laut, masih banyak cowok atau cewek yang mungkin lebih baik gitu. Ya meskipun tentu PR-nya di lu adalah lu harus ngebangun percaya diri itu juga dengan ya realita diri lu yang lebih baik gitu ya. Misal yang laki-laki gitu ya, lu masih mau kondo ya, lu mungkin mulai kerja dari sekarang. Jadi biar bisa ngebangun kepercayaan diri lu sama diri lu sendiri, biar lu punya duit ya, biar lu mungkin jadi lebih ganteng gitu. Lu mulai dress up ya. Buat yang cewek mungkin bisa ya belajar make up, mungkin bisa kerja juga ya, bisa jadi lebih baik lah gitu. Lu bisa tonton video 1% yang lain ya. Kita kan banyak video self development yang seperti itu, tapi beneran praktekin. Biar apa? Biar lu bisa ngebangun kepercayaan diri dengan diri lu sendiri. Jangan settle for less gitu ya. Dan yang terakhir sebenarnya, lu bisa juga kelilingi diri lu dengan ya lingkungan yang mendukung gitu. Jangan kelilingi diri lu dengan orang yang ya mungkin anxious semua, avoidant semua. Hindari teman-teman yang suka selingkuh, kerjaannya gosip doang, segala macam lah. Dan salah satu cara yang menurut gua paling simple adalah ya dengan lu misal join komunitas kayak di membership 1%, contoh Good Life Membership gitu ya. Karena di sana kan ada teman-teman members yang lain, ada juga life coach, psikolog yang bisa lu diskusi di sana di grupnya, dan ya lu juga bisa akses psikotes kita yang premium dengan gratis kalau lu join membership ini gitu ya. Nah lu bisa coba dari sana, cara paling simple. Kalau yang cara lain yang gak simple ya lu bisa join komunitas lain gitu ya, yang nanti lu masuk ke sana lewat rekrutmen gitu ya. Lu bisa join volunteer, kayak dulu juga gue sempat volunteer gitu ya di misal salah satu komunitas mengajar gitu ya. Nah lu bisa join ke komunitas seperti itu yang obrolannya tuh produktif gitu, nggak cuma yang toksik doang gitu loh. Nah lu bisa join yang seperti itu, karena lu butuh orang-orang yang nggak toksik untuk sadar bahwa yang lu lakuin tuh toksik sekarang gitu. Jadi kayak gitu ya. Dan lu nggak harus misalnya join itu atau lu harus punya menjalankan semua cara ini semuanya besok gitu, atau hari ini semuanya lu kerjain. Nggak perlu. Yang penting adalah setiap langkah kecil lu bisa lakuin buat kenali diri lu sendiri. Itu aja udah termasuk bagus itu. Karena yang tadi gue bilang, banyak orang yang sampai umur 80 kagak sadar bahwa dia toksik gitu, dan akhirnya nurunin ketoksikan itu ke anak-anaknya, anak cucunya ya. Ya at least video ini bisa jadi langkah pertama. Nah kalau lu ngerasa relate sama video ini ya silakan gitu ya, lu bisa lakuin langkah lain tadi, kerjain psikotesnya ya, terus juga analisis diri dan coba ya kembangin diri dari berbagai aspek sedikit demi sedikit. Akhir kata, semoga video ini bisa ngebantu ya. Gua Evan 100%. Well, thanks. Di awal video ini, gue pengen minta lu coba inget-inget kondisi media sosial dan YouTube lu 10 tahun lalu. Sekitar tahun 2015 lah. Atau nggak usah 10 tahun lalu deh. Coba inget kondisi YouTube dan sosial media di zaman COVID tahun 2019. Isinya mungkin ya foto liburan gitu kan, status alay, meme receh, orang lagi bikin dalgona. Ya lumayan adem ayem ya dibandingkan sama kondisi di tahun 2025. Nggak ada tuh
perang opini sampai viral, sampai klarifikasi di podcast-podcast, saling cancel satu sama lain, saling sebar aib, beda banget sama sekarang. Lu buka medsos, mau Instagram, mau Twitter ya, itu kayak masuk ke medan perang, apalagi Twitter sih. Beda pendapat dikit soal politik, soal relationship, atau bahkan soal cara masak mie instan, itu bisa jadi bahan hujatan berjilid-jilid. Dan di tengah kebisingan ini, sebetulnya muncul tren baru yang lumayan ekstrim. Jadi bukan lagi soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling dalam tanda kutip keras suaranya. Sekarang adalah zaman populisme. Influencer yang paling kasar, paling polarizing, bikin polarisasi, paling pamer kekayaan, paling pamer kepintaran, mereka lah yang akan menang dan dapat panggung. Mereka membangun pengikut itu biasanya ya, bukan dengan diskusi, tapi dengan menciptakan drama dan memposisikan diri sebagai alpha yang nggak bisa dibantah. Dan kalau lu inget sosmed 10 atau 5 tahun lalu, kita pun tanpa sadar ikut terseret dalam arus tersebut. Dan di tahun 2025 ini, wajar memang kita sebagai penonton di sosmed, di YouTube itu haus ya, akan informasi itu yang benar gitu. Karena zaman sekarang informasi ya udah kebanyakan. Suara yang benar, suara yang logis, fakta gitu ya, yang bisa jadi pegangan hidup kita tuh memang langka banget. Apalagi makin banyak pula konten-konten AI ya, yang informasinya mungkin gak jelas ya. Dan dari sana muncullah beberapa tokoh ya kan. Lu pun mulai nonton YouTube beberapa tokoh-tokoh baru, sampai akhirnya lu ngefans sama berbagai tokoh tersebut, baik dalam negeri dan luar negeri. Lu ikutin semuanya, sampai bahkan drama-dramanya juga, jelek-jeleknya juga lu ikutin. Ngefans itu nggak salah sih sebenarnya, apalagi sama orang pinter, orang kaya, itu ya wajar. Kita butuh yang namanya role model ya, biar hidup kita bisa berubah. Tapi sadar atau nggak sadar, kok sejak lu ngikutin orang ini, tiba-tiba yang berubah bukan cuma hidup lu doang jadi lebih positif ya, tapi kok mindset juga berubah gitu. Dulu mungkin lu bisa terbuka sama banyak opini, lu mungkin bisa santai menghadapi perbedaan, lu nggak sesetres itu ngelihat drama di sosmed, tapi kok sekarang lu jadi cepet banget ya ngejudge orang lain, entah itu karena dia miskin dan beropini, atau karena lu ngelihat ada orang berargumen tapi penyampaiannya kurang baik gitu dan lain-lain. Dan kok mungkin lu sadar, lu sekarang mungkin jadi lebih defensif di era sekarang. Nah, apa jangan-jangan kita semua bareng-bareng sekarang itu berhenti berpikir kritis karena konsumsi konten kita saat ini yang udah begajulan gitu loh. Nah, itu yang bakal gue bahas sekarang. Selamat datang di kelas kehidupan. Kita bakal bahas soal gejala hilangnya pemikiran kritis. Gue bakal bahas tanda-tandanya, gue bakal bahas kenapa juga, dan gue bisa argue ini tuh karena populisme dan karena sosial media. Welcome to 1%, dan stay tune, tonton video ini sampai habis. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut. Kalau kita mau jujur, ada satu hal utama yang bikin filter kritis kita tuh langsung mati. Apa itu? Yaitu adalah narasi kita versus mereka. Nah, ini adalah resep paling ampuh dari para influencer di luar sana, dari para bahkan calon presiden di luar sana, untuk mematikan logika dan menyalakan emosi. Kenapa? Karena narasi ini tuh langsung menargetkan dua tombol paling sensitif di otak kita, yaitu adalah perut dan juga rasa takut. Apalagi kita tahu sekarang ekonomi lagi sulit. Dan kalau ekonomi lagi sulit, cari kerja sulit, harga-harga naik, kita jadi lebih cemas. Disinilah otak kita tuh butuh penjelasan yang simple. Kita tuh butuh kambing hitam, butuh orang buat disalahin. Nah, figur populis, kayak influencer, kayak calon presiden, kayak siapapun, gua nggak bilang ini di Indonesia ya,
Karena di luar juga sama kejadian. Ini bisa aja memanfaatkan momen kesulitan ini tuh dengan sangat perfect ya. Dan ciri-ciri ketika ada orang yang memanfaatkan ketidakkritisan orang itu biasanya pakai 3 hal. Pertama, biasanya mereka ngasih penjelasan yang gampang. Contoh, lu tuh miskin atau lu tuh susah bukan karena sistem ekonomi segala macam, tapi karena mereka. Nah, mereka ini bisa siapa? Bisa banyak ya, bisa Yahudi lah, bisa SJW lah, bisa oligarki, bisa inflasi, bisa juga bisa apa aja sebenarnya. Jadi penjelasannya tuh simple, gampang dimengerti. Nah, yang kedua, tandanya adalah biasanya mereka ini menciptakan musuh bersama. Tiba-tiba yang jadi masalah tuh bukan lagi kayak gaji lu kecil gitu ya dan lain-lain. Tapi yang masalah adalah elit global misal. Yang jadi masalah adalah kelompok ini nih yang bermasalah dan lain-lain. Jadi biasanya mereka menciptakan musuh bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah janji pahlawan. Nah, ini gampang banget ya diidentifikasi karena biasanya mereka-mereka ini yang memanfaatkan ketidakkritisan lu akan berjanji ke lu. Gua ngerti kok penderitaan lu, gua janji bakal ngebantu lu jadi XYZ. Gua berani kok ngelawan mereka, gua bakal jadi hero lu dan lain-lain. Nah, ketika 3 narasi seperti ini digabungin gitu ya, terus dilempar. Nah, otak kritis manusia itu biasanya langsung shutdown. Kenapa? Karena kita nggak lagi nganalisis data. Justru kita malah, oh bener juga ya dia yang harus disalahin. Jadi kita malah menyetujui, oh bahwa ini sesuatu tuh harus disalahkan. Kita bahkan nggak bertanya, oh gimana solusinya menurut gua. Tapi justru kita malah semangat sama, oh ternyata ini musuhnya gitu. Jadi narasi kita versus mereka yang ini banyak sekali ya. Di dunia YouTube dan sosmed Indonesia maupun luar negeri, ini tuh mengubah diskusi publik gitu ya. Dari adu argumen, dari adu data menjadi adu loyalitas gitu. Dan disitulah pemikiran kritis orang tuh bisa mati. Jadi ini saran pertama dari gua ya. Lu harus hati-hati sama siapapun yang menawarkan narasi seperti ini. Karena siapapun yang mengatakannya biasanya punya tujuan tertentu untuk memanfaatkan lu. Supaya lu bisa jadi loyalis, tapi bukan loyalis pintar ya. Untuk jadi loyalis yang bodoh. Kalau kondisi ekonomi itu adalah korek apinya dan populisme dengan strategi tadi itu adalah orang yang memegang korek apinya, maka media sosial itu adalah bensinnya yang bisa bikin semuanya jadi kebakar. Polarisasi zaman sekarang itu jadi jauh lebih parah karena algoritma. Orang makin gak kritis. Karena apa? Karena algoritma YouTube, TikTok, dan Twitter itu dirancang buat satu hal. Itu untuk engagement, menahan lu untuk memakai platform itu selama mungkin. Caranya gimana ya? Caranya adalah dengan mereka ngasih lu konten yang lu suka, yang lu setujui. Lu nonton satu video nih ya yang nyalahin pemerintah, itu algoritma bakal ngasih 10 lagi yang lebih ekstrim. Lu nonton satu konten tentang cewek seksi gitu ya, itu explore lu bakal isinya cewek seksi semua. FYP lu juga sama. Lu suka nonton konten dari kubu A bukan kubu B, lu nggak akan pernah lagi lihat argumen bagus dari kubu lainnya. Dan algoritma ini nggak peduli benar atau salah, dia cuma peduli sama satu hal, dia cuma peduli sama engagement. Ya memang ada konten yang bisa kita report, memang kadang konten ke flag sebagai spam atau hoax gitu ya. Tapi nyatanya ya tetap aja banyak iklan judul kan, tetap aja banyak konten-konten hoax beredar gitu. Jadi algoritma ini memang secara utamanya ya tidak peduli benar atau salah. Jadi engagement itu yang utama. Konten yang paling memancing emosi, marah, benci gitu ya, itu adalah yang paling banyak mendapatkan interaksi. Jadi kita itu sekarang sedang hidup di dalam echo chamber, jadi ruang yang bergema gitu. Keyakinan kita itu akan terus dikonfirmasi, jadi akan terus mantul seperti gema. Echo chamber guys, kita jadi terisolasi juga dari sudut pandang lain karena kita hidup di dalam goa doang, goa konten yang setuju sama kita doang. Di dalam gelembung ini, kebencian kita terhadap orang lain yang beda pendapat sama kita, yang hidup di gua yang berbeda, yang berlawanan, itu bakal makin meningkat. Dan sekalinya kita dapat pendapat lain, bisa aja kita nggak baca, bisa aja kita nggak nonton keseluruhan argumennya. Lihat judul ke comment section, lihat komen yang nggak setuju, kita likes, kita reply komen tersebut, selesai. Ada yang pernah kayak gitu nggak? Gue jujur pernah, dan ya mungkin gue mulai sadar kok gue jadi kayak nggak terlalu kritis ya. Jadi gue juga ngerasain hal yang sama guys. Contoh gampang dan ekstrim soal fenomena ini itu sebenarnya nggak ada contoh lain selain Donald Trump ya yang paling bagus gitu. Karena contoh ini tuh sampai bikin dia jadi presiden ya kan, dia adalah master dari populisme di era modern. Dia tuh naik ke kekuasaan itu dengan menyuarakan kecemasan siapa? Tidak lain dan tidak bukan menurut dia adalah para pekerja di US yang ya of course merasa ditinggalkan oleh elit politik ya di zaman sebelum dia gitu. Jadi jago banget tuh dia membikin narasi-narasi populisme ini. Jadi selalu kita versus mereka.
Selalu kita yang adalah rakyat, kita yang adalah pekerja keras versus mereka tuh siapa? Ya elit korup lah, media fake news lah, imigran lah, negara lain lah gitu ya, China. Narasinya tuh jelas. Negara Amerika itu hancur karena mereka ini bisa siapapun ya, mengkhianati kita, dan cuma gua Donald J. Trump gitu ya yang bisa menyelamatkan, dan dia membuktikan beberapa ya, perang beberapa ya terhenti sementara gitu, tapi ya banyak juga hal-hal yang problematik ya dari sana gitu. Nah makanya selanjutnya kita bakal bahas soal jebakan-jebakan kalau lu udah kemakan sama yang beginian. Dan orang yang begini tuh nggak berarti jelek gitu ya, populisme tuh nggak berarti orangnya tuh selalu jelek, tapi jangan sampai pemikiran kritis kita itu jadi hancur gara-gara orang seperti ini yang mempolarisasi, yang berjanji sebagai pahlawan, yang seperti NPD gitu, seperti megalomania gitu ya. Nah gua bakal bahas tentang ya jebakan ketika lu udah nggak kritis dan lu udah terjebak sama populisme. Tonton sampai habis karena ini bagian yang penting nih. Jebakan pertama, lu udah mulai merasa jadi bagian dari kubu yang pinter, sementara orang lain yang di luar kubu itu bodoh. Nah ini adalah taktik terselubung sebenarnya. Dan biasanya seorang figur populis seperti ini itu akan selalu meyakinkan para pengikutnya gitu ya, bahwa mereka adalah kelompok yang spesial, bahwa mereka adalah smart people, bahwa mereka adalah orang yang lu udah cerdas nih, dengan lu nonton gua lu tuh cerdas, lu tuh kritis karena lu punya pendapat sama kayak gua dan lain-lain. Sementara itu siapapun yang tidak setuju, tidak menonton atau tidak pakai cara mereka, secara otomatis akan diberi label lain. Ya labelnya tuh banyak lah, entah itu bodoh, miskin, sesat pikir, antek asing dan lain-lain. Taktik ini tuh biasanya membuat kita yang nonton itu merasa superior dan kita merasa eksklusif banget gitu. Ini kelompok memang pinter banget gua gitu kan. Nah kalau lu udah merasa kayak gitu, lu berarti udah dibodohi guys ya, lu udah tidak kritis karena belum tentu kelompok lu yang paling pinter ya kan. Apalagi kalau lu udah males ngedengerin opini dari luar kelompok lu ya, lu ngerasa buat apa gua dengerin argumen orang ini yang gua anggap bodoh gitu. Nah disinilah pintu diskusi lu udah tertutup dan loyalitas yang buta ini dimulai. Lu juga udah mulai mikir, oh ini orang ini nggak scientific, gua nggak mau denger. Oh ini orang nggak kaya, oh gua nggak mau denger. Oh ini orang ngomongnya nggak pakai rumus matematika, gua nggak mau denger gitu. Jadi banyak sebenarnya ya narasi-narasi seperti itu, dan gua menyarankan untuk ya jangan sampai itu menutup pintu diskusi, pintu perdebatan gitu loh. Itu jebakan pertama. Jebakan kedua, debat itu jadi nggak penting. Yang penting adalah menyerang orangnya. Nah, ini adalah jurus klasik dari para tokoh populis yang biasa kita bisa sebut sebagai ad hominem. Jadi kalau di debat, ya daripada mereka capek-capek membantah argumen dengan data, dengan logika, sangat jauh lebih mudah untuk menyerang karakter pribadi orang yang menyerang tersebut. Nah, figur populis ini bisa memanfaatkan ini banget gitu ya. Mereka tuh biasanya menciptakan julukan-julukan yang merendahkan gitu ya, mempertanyakan motif lu apa nih, lu ngapain nih ngelawan gua gitu, atau mengungkit-ungkit sesuatu, entah itu aib lah, entah itu masalah sebelumnya yang tidak relevan dengan topik debat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pembunuhan karakter lawan bicara di mata publik. Dan sebenarnya nggak masalah gitu ya, mau itu benar atau salah gitu. Kalau audiens sudah terlanjur benci dengan orangnya, ya mereka nggak akan peduli lagi sebagus apapun argumen dari lawan bicara ini. Itulah triknya. Jebakan ketiga ini adalah menjustifikasi perlakuan buruk demi kebaikan. Nah ini jebakan yang mungkin sulit dilihat. Jadi figur-figur populis itu seringkali melakukan hal-hal yang problematik. Misalnya merendahkan orang lain, menyebarkan data yang salah gitu ya, pakai cara-cara yang mungkin negatif atau kasar. Nah tapi kalau udah mulai dikritik, nah biasanya itu akan dibingkai sebagai sesuatu yang oh ini perlu dilakukan ini untuk tujuan yang lebih besar, untuk kebaikan semuanya. Jadi logikanya adalah oh ya memang gue melakukan hal ini gitu, tapi ini perlu untuk melawan mereka yang lebih jahat gitu, atau gue kepaksa berbohong cuy demi kebaikan yang lebih besar. Nah ini sebenarnya adalah mentalitas the end justifies the means. Jadi tujuan bisa menghalalkan cara, dan biasanya followersnya pun akan memaklumi gitu. Oh nggak apa-apa lah dia melakukan hal buruk itu, karena mereka percaya sama alasan itu gitu. Alasan itu tuh dilakukan demi kebaikan bersama. Padahal nggak juga. Dan kalau misalnya iya pun pertanyaannya sampai kapan gitu loh. Ya mungkin sekarang perlakuan buruknya masih bisa diterima gitu ya. Tapi gimana kalau nanti oh saya membunuh orang ini demi kebaikan gitu, demi lu semua. Ya itulah Hitler gitu ya. Apakah lu setuju dengan Hitler atau tidak? Ya nggak tahu sih ya. Tapi selain Hitler juga kan ada banyak contoh lain di luar sana gitu. Jadi hati-hati dengan jebakan seperti ini. The end justifies the means. Itu tuh hati-hatilah dengan seperti itu, karena mau sampai kapan the end justifies the means.
Nah, jebakan yang terakhir adalah sang idola atau si pemimpin populis ini biasanya memposisikan diri sebagai korban. Ini mungkin jebakan yang hampir selalu ada gitu ya di populisme. Jadi meskipun si populis ini adalah orang paling populer gitu ya, paling alpha male, paling jadi raja atau ratu gitu ya, punya influence yang besar, biasanya figur populis ini akan selalu membangun narasi bahwa dia yang korban gitu. Dia memang raja, dia memang pemimpin negara gitu, tapi dia adalah korban. Jadi setelah melakukan hal buruk, biasanya kan si orang ini akan dapat kritik gitu ya. Nah, tapi setiap kali ada kritik, setiap kali ada berita negatif atau investigasi, itu akan dibingkai sebagai ini tuh serangan terkoordinasi untuk membunuh karakter gue gitu. Dari kekuatan jahat yang terlihat, padahal tiap hari dia membunuh karakter orang lain, ya kan? Dia membunuh karakter orang yang gak setuju sama dia. Jadi yang dia lakuin sebaliknya, tapi dia selalu ngomong bahwa gue adalah korban, gue adalah nabi yang kebetulan mengalami hal buruk gitu. Nah, ini tuh sangat efektif karena setiap serangan orang itu jadi bukti gitu, ya kan? Jadi kayak, nih lihat nih, gue kan jadi diserang. Ini gue yakin ada yang orkestrasi nih, ada dalangnya di belakangnya. Padahal kan gak juga. Siapa tahu ada orang nyerang ya memang karena lu goblok aja gitu ya, memang karena lu melakukan hal buruk aja. Jadi orang ngekritik lu gitu, ya kan? Bukan berarti semua orang ini bekerja sama untuk membunuh karakter si orang ini kan, gak juga gitu. Sementara fansnya jadi apa? Jadi makin fanatik gitu ya, gara-gara oh bener juga nih dia diserang sama orang eksternal gitu ya. Wah, gue harus defend gitu. Nah, sekarang gimana caranya biar nggak jadi pengikut loyalis yang bodoh gitu? Ya sebenarnya lebih ke kita melindungi diri kita aja sih dari pola pikir yang ditanamkan kayak tadi gitu ya, yang nggak sehat gitu buat pemikiran kritis kita. Jadi jangan sampai kita yakin bahwa cuma ada satu kebenaran tunggal dan semua yang ada di eksternal atau yang pandangannya berbeda sama lu itu adalah musuh. Jadi jangan sampai lu ngikut orang karena dia kritis gitu ya, membranding dirinya sebagai orang yang kritis. Lu malah jadi goblok gitu kan, ngikutin orang tersebut gitu ya. Lu malah jadi anti kritik, bukan malah lu jadi kritis gitu. Nah, sebagai orang yang gua yakin lu nonton ini, lu mungkin mau self development gitu ya. Ini beberapa mindset yang bisa lu latih. Pertama, lu fokus ke metodenya juga, bukan cuma pesannya. Jadi ya mungkin pesannya baik, tapi lihat juga metodenya gitu. Dia gimana sih orang yang lu follow ini bangun argumennya. Apakah dia si orang yang lu follow ini membedakan dunia jadi hitam dan putih? Apakah dia ketika berargumen merendahkan lawan diskusinya dari awal? Atau sengaja ditutup nih, ruang untuk debat tuh sengaja ditutup dari awal? Nah, itu lu harus waspada. Jadi bukan cuma pesannya mungkin benar, tapi ya metodenya juga lu lihat gitu. Apakah pakai cara yang buruk gitu ya, dan lain-lain. Yang kedua, lu juga harus membedakan kritik terhadap argumen sama serangan personal. Lu belajar, kalau role model lu itu melakukan ya serangan personal, ya berarti ini adalah tanda-tanda wah ini udah pakai taktik populisme nih, gitu kan. Apalagi kalau diikutin orang banyak, wah ini orang udah goblok-goblok, berarti kan gak kritis gitu ya. Nah, lu kenali aja gitu. Oh, ternyata ini orang mulai gak kritis. Ya udah, lu jangan ikut-ikutan gitu kan. Dan jujur, ya ini caranya gimana ya, dengan dilatih dari dikit-dikit gitu ya. Dilatih dikit-dikit untuk ngeliat oh ini sebenarnya nyerang argumennya atau nyerang orangnya. Dan yang ketiga, kalau misalnya lu udah merasa superior, lu lawan godaan perasaan tersebut. Merasa superior memang enak ya. Jadi apalagi kalau ada konten yang bikin lu ngerasa lebih pintar atau lebih benar deh orang. Nah, tapi justru ketika perasaan itu muncul, lu coba waspada. Termasuk juga konten gua ini gitu ya. Mungkin konten gua juga tadi kan ada menghakimi orang gitu ya. Wah, ini goblok-goblok ikut-ikutan gitu dan lain-lain. Nah, lu bisa coba waspada juga terhadap gua gitu. Dan itu nggak apa-apa juga. Jangan sampai lu jadi loyalis yang bodoh gitu. Karena gua misalnya mengelus-ngelus ego lu, misalnya lu yang nonton di sini pinter mau self development, itu juga lu waspadai ini pengen ngapain sih gitu ya. Nah, yang keempat adalah lu harus terbiasa mencari pendapat yang berbeda. Jadi kalau ada role model suatu orang bilang A, ya lu coba cari argumen lah yang lain, yang B gitu. Lu coba cari argumen lain yang C. Lu coba rangkum kayak A gimana yang bener gitu ya. Dan mungkin lu juga bisa cari tahu apakah perdebatan ini penting atau tidak penting gitu. Karena jangan-jangan nggak penting gitu ya. Jangan-jangan mendingan lu kerja gitu, mendingan lu nyari duit, mendingan lu baca buku gitu. Gua nggak tahu ya, maksudnya ya kan
nggak semua perdebatan juga harus diladenin gitu kan. Jadi kalau ada perdebatan ya cari pendapat yang berbeda, kalau ada opini juga cari second opinion, dan kadang nggak semua opini juga harus didengar gitu. Kadang ya harus di skip aja. Dan yang kelima adalah ya ingat nggak ada manusia yang 100% rasional. Bahkan orang paling pintar sekalipun ya Albert Einstein gitu, dia juga sempat kena irasionalitas gitu ya ketika udah ada teorinya udah kebangun gitu, yang ngomongin soal quantum physics gitu ya dan lain-lain. Ya Einstein juga nggak setuju tuh sama yang seperti itu gitu. Padahal buktinya menyatakan lain gitu kan. Jadi orang terpintar di dunia aja bisa seperti itu ya, apalagi role model lu yang nggak sepintar Einstein gitu ya. Jadi ya, mungkin lu mengidolakan orang yang lu kagumi, tapi ingat juga dia bisa salah gitu. Dan ya nggak apa-apa juga kan salah gitu, nggak masalah. Pada akhirnya ya tujuannya adalah gimana caranya kita bukan menemukan role model yang sempurna dalam tanda kutip, tapi untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, bisa mikir secara mandiri, karena di zaman sekarang itu makin susah untuk berpikir kritis. Akhir kata ya, semoga video ini bisa ngebantu lu. Please jangan relate ini sama ya berbagai macam isu yang terjadi di lokal gitu ya. Ini anggap aja sebagai pembelajaran. Kita lihat juga apa dasar hukum yang membuat Amerika begitu yakin untuk mengambil itu. Menculik presiden dari negara berdaulat yang sedang berkuasa. Apa dasar hukumnya? Kita tahu bahwa Presiden Nicolas Maduro ini adalah salah seorang pembela Palestina di Amerika Latin. Itu yang orang nggak banyak tahu ya. Itu orang tidak tahu. Chavez sudah katakan bahwa ini Amerika lagi mengincar minyak kita ini. Karena kalau prinsip ini dipakai, siapapun bisa ditangkap. Artinya akan perang di sana. Siapa yang akan menang? Nah, inilah masalahnya. Jadi apa nih implikasinya bagi dunia dan termasuk untuk Indonesia? Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor ya, tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Baik, selamat tahun baru dulu. Dan karena kemarin kita juga Natal ya, damai di bumi, tapi sekarang ternyata bumi tidak damai. Gara-gara ada seorang tokoh presiden, ini kayak drunken master ini ya. Ya, yang kemudian ngebom dan menculik seorang presiden dari negaranya. Bayangkan ya. Jadi apa maunya, dan untuk itu setiap kali ada bencana di dunia, tamu saya adalah Bang Vitan Dasrani. Jadi muka itu bukan bencana banget ya. Bukan bencana. Selalu bicara perang-perang ya. Iya, perang. Bencana. Tapi ini menurut saya sih keterlaluan Bang Vitan ya. Ya. Tidak seperti yang lain-lainnya ya. Ini menurut saya lebih gila dari Ukraine ini. Betul. Begini, jadi ini memang kasus ini besar sekali dan menyangkut banyak negara. Jadi pertama saya ingin bicara dari sudut pandang hukum internasional. Yep. Ya. Boleh. Jadi supaya kita bisa melihat apakah kasus penculikan seperti itu dibenarkan secara hukum internasional. Kemudian kita lihat juga apa dasar hukum yang membuat Amerika begitu yakin untuk mengambil itu. Menculik presiden dari negara berdaulat yang sedang berkuasa. Apa dasar hukumnya? Saya akan berikan dasar hukumnya. Kemudian kita lihat apakah dasar hukum seperti itu boleh diberlakukan ke negara-negara lain. Nah, ini masalah besar. Jadi begini, penculikan terhadap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores. Ini dua nama ini mirip-mirip Indonesia juga. Ini ada Maduro dan Flores. Ada Flores. Kampungnya Bang Vitan. Iya, ini dia. Jadi begini, penculikan ini dari kacamata hukum internasional itu menabrak 3 prinsip hukum internasional sekaligus. Ya. Yaitu pertama, prinsip kedaulatan negara. Yang kedua, prinsip larangan penggunaan kekerasan terhadap negara berdaulat. Yang ketiga adalah non-intervensi terhadap kedaulatan negara lain, urusan dalam negeri negara lain. Dihajar semua matra. Ini ditabrak sekaligus ini. Jadi kalau kita lihat dasar hukumnya itu, butir 4 pasal 2 dari Piagam PBB. Itu melarang, mengancam, atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan
negara lain atau kemerdekaan politik dan integritas teritorial negara lain. Itu dilarang keras, tidak boleh melakukan itu. Itu hukumnya, karena itu ditulis dalam piagam PBB. Nah ini ditabrak sama sekali. Sehingga tiba-tiba saja lebih dari 150 pesawat menyerbu dengan persenjataan lengkap, lalu menculik Maduro dan istrinya dari dalam kamar tidurnya. Ya, lalu dibawa ke Amerika. Ini luar biasa, karena kalau kita lihat hukum internasional itu ada prinsip yang disebut non-intervensi. Jadi tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Itu termasuk tidak boleh melakukan penangkapan terhadap pemimpin negara berdaulat. Itu sama sekali dilarang. Di negaranya sendiri. Di negaranya sendiri. Kalau di luar iyalah mungkin ya. Karena begini, pasal hukum internasional itu, piagam PBB itu mengatur bahwa presiden yang sedang berkuasa itu memiliki kekebalan diplomatik dan tidak bisa ditangkap atau dibawa untuk diproses di negara lain selama dia masih menjabat. Ya, itu tidak boleh, itu dilarang sama sekali. Jadi ini prinsip ini ditabrak ini sama sekali. Nah, kalau kita lihat ada dua pengadilan internasional yang berkuasa. Yang pertama itu ICJ, International Court of Justice. Itu adalah organ hukum PBB yang punya kewenangan untuk mengadili. Nah, yang kedua adalah ICC, International Criminal Court. Itu adalah Mahkamah Pidana Internasional. Kalau yang tadi ICJ itu adalah Mahkamah Internasional di bawah PBB. Nah, dua pengadilan ini, pengadilan internasional ini punya pendapat yang serupa, yaitu tidak boleh melakukan penangkapan terhadap presiden atau perdana menteri atau menteri luar negeri dari negara manapun ketika mereka sedang berkuasa. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya begini. Kalau Mahkamah Internasional ICJ itu dia total melarang penangkapan seperti itu karena pemimpin negara yang berkuasa ataupun menteri-menteri dari negara yang berkuasa itu memiliki apa yang disebut absolute immunity, kekebalan absolut yang tidak bisa dilanggar atau ditabrak oleh ketentuan manapun. Nah, itu ketentuan ICJ, Mahkamah Internasional di PBB. Tapi ICC, International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional, itu ada pengecualiannya karena pasal 27 daripada Statuta Roma itu meniadakan kapasitas resmi dan kekebalan diplomatik itu. Jadi bisa ditangkap. Itu sebabnya tahun 2003 Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan juga terhadap Netanyahu. Tapi kenapa tidak bisa dilakukan? Kenapa tidak bisa dieksekusi? Karena dari sudut pandang hukum internasional itu Rusia, begitu juga Israel, begitu juga Korea Utara, Iran dan Amerika Serikat itu bukan negara pihak. Bukan negara pihak. Jadi dia tidak mengakui otoritas daripada tidak mengakui sehingga dia tidak bisa ditangkap. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu dicatat bahwa Mahkamah Internasional atau Mahkamah Pidana Internasional itu bukan merupakan atasan daripada pengadilan di negara manapun, bukan atasan daripada pengadilan nasional. Nah, kalau suatu kasus itu dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional, syaratnya adalah hukum acaranya adalah harus terlebih dahulu diadili di negerinya sendiri, dan apabila terlalu pelik tidak bisa diputuskan, baru dibawa ke sana ke Belanda untuk diadili. Nah, jadi seharusnya kalau ada penangkapan itu seorang presiden itu sudah harus tidak lagi menjabat, sudah diadili di pengadilan dalam negerinya, baru direkomendasikan kalau terlalu pelik untuk diadili di sini. Ini kan tiba-tiba saja menabrak ini. Jadi ini jelas dia melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita lihat, kalau demikian, kenapa Amerika tangkap? Apa dasar hukumnya? Gitu?
Apa justifikasinya? Apa justifikasi? Ya. Apa dasar hukumnya? Nah, setelah saya lihat sejarahnya, ternyata ada 3 jurisprudensi. Jadi ada 3 putusan hakim di Amerika yang membolehkan terjadi seperti begini. Oh ya? Ada 3 putusan hakim. Jadi pertama itu dikenal dengan prinsip yang disebut prinsip Kerr-Frisbee. Jadi ada 2 kasus Frederick Kerr dan William Frisbee. Frederick Kerr ini dia melakukan pencurian dan penggelapan uang di Illinois. Tapi ditangkap, dia kabur melarikan diri ke Lima, ibu kota Peru. Kemudian detektif dari Illinois waktu itu kejar dia dan melakukan penangkapan secara ilegal karena tidak ada perintah untuk menangkap. Tapi secara ilegal dia pergi, dia tangkap ini Frederick Kerr ini, dibawa kembali ke San Francisco, kemudian ditransfer ke Illinois, lalu diadili di situ. Nah, sehingga putusan hakim itu dijadikan presiden, jurisprudensi bahwa boleh menangkap orang secara ilegal dari manapun. Dari manapun, yang penting pengadilannya fair. Nah, itu jurisprudensi yang pertama. Yang kedua itu kalau yang tadi Frederick Kerr itu kejadiannya tahun 1886. Jadi lama sekali ya. 140 tahun yang lalu. Kasus kedua, jurisprudensi yang kedua itu terjadi dalam kasus William Frisbee. William Frisbee ini membunuh orang di Michigan, kemudian melarikan diri ke Illinois waktu itu, ditangkap di Illinois, dikembalikan ke Michigan dan diadili. Padahal proses penangkapan itu tanpa surat perintah penangkapan. Jadi penangkapannya ilegal, tapi prosesnya itu pengadilannya itu sah. Nah, yang ketiga itu terjadi tahun 1992 ketika Mahkamah Agung Amerika itu mengeluarkan putusan yang menguatkan 2 jurisprudensi sebelumnya, gitu, dan menetapkan bahwa yang penting pengadilan itu dilakukan prosesnya secara adil, terlepas dari apakah cara penangkapannya itu benar atau tidak. Nah, ini asas ini kemudian dipakai sebagai alasan, tapi kan asas ini berlaku untuk hukum Amerika, bukan hukum negara lain. Nah, kenapa dipakai untuk menabrak hukum negara lain? Itu yang jadi menangkap orang presiden yang Venezuela. Nah, ini di sini masalah besar sekali. Nah, ternyata kita harus lihat ini bukan saja unsur hukum pidananya, ini ada unsur politiknya yang berat sekali. Kita tahu bahwa Presiden Nicolas Maduro ini adalah salah seorang pembela Palestina di Amerika Latin. Itu yang orang nggak banyak tahu ya. Itu orang tidak tahu. Itu bahkan waktu pidatonya pun non Muslim kan? Tidak, iya, Katolik kan? Dia Katolik. Dia sebenarnya Katolik, tetapi tidak Katolik fanatik. Sungguhan. Dia ini sebenarnya yang saya tahu dia ini pengikut ajaran Sai Baba sebetulnya. Di India. Sama juga dengan presiden penggantinya, siapa namanya, Desil Rodriguez ini, itu juga pengikut ajaran Sai Baba juga. Jadi bukan itu Katoliknya, itu hanya menurut saya KTP itu. Gitu. Jadi dia ini kalau pidato pun pakai selendang Palestina dan pejuang membela hak-hak rakyat Palestina. Nah, itu sebabnya waktu ditangkap Maduro ini, presiden pengganti yang waktu itu menjadi wakil presiden, Desil Rodriguez ini mengatakan ini ada campur tangan Zionisme di sini, gitu. Kenapa? Campur tangan siapa? Campur tangan agen-agen Mossad di sini, Zionisme di sini. Israel. Zionis. Nah, dan ternyata seperti suatu kebetulan, ternyata majelis hakim yang mengadili Maduro di Brooklyn itu diketuai oleh hakim senior sekali, sangat uzur, yang bernama Alvin Hellerstein. Alvin Hellerstein sebagai ketua majelis hakim ini adalah seorang Yahudi Ortodoks yang pembela mati-matian kepentingan Yahudi di Amerika. Apa netral jadinya? Nah, di situ jadi pertanyaannya kan. Makanya ketika ditanya wartawan, kenapa seorang hakim yang sudah 92 tahun dia masih dipakai untuk mengadili, padahal di pengadilan Brooklyn itu ada 30 hakim yang mestinya bisa ditugaskan. Kenapa harus dia yang 92 tahun, yang seorang Yahudi lagi, Ortodoks lagi, kan begitu kan?
Tapi jawaban dari pengadilan itu katakan, oh ini kebetulan diundi secara acak dan dia yang mendapat giliran. Nah, bagaimana itu? Apakah itu satu alasan yang bisa diterima? Kita tidak tahu. Tapi begitulah alasan mereka. Apakah ini juga sebuah apakah konspirasi? Konspirasi? Nah, itulah masalahnya kan begitu. Makanya presiden sekarang yaitu Desil Rodriguez itu mengatakan ini permainan, ada Zionisme di belakang ini yang untuk menghukum ini supaya presidennya jatuh karena sasaran akhirnya adalah karena sasaran akhir itu sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh presiden sebelumnya. Hugo Chavez pada waktu itu sudah katakan, Chavez sudah katakan bahwa ini Amerika lagi mengincar minyak kita ini. Ini hati-hati kita, dan ternyata sekarang kejadian karena kemarin itu Donald Trump di Trump social media itu mengatakan bahwa Amerika akan masuk lagi mengambil minyak di sana, dan presiden pengganti itu dia minta akan harus menyerahkan 50 juta barel minyak high quality kepada Amerika per hari. Iya, kepada Amerika. Nah, sekarang jadi persoalannya adalah terus urusan minyak ini bagaimana sebetulnya? Jadi begini. Urusan minyak ini sebenarnya kerjasama kontrak minyak Amerika dengan Venezuela itu dimulai pada 1908. Ketika waktu itu 19 Desember 1908 itu Juan Gomez itu diktator itu melakukan kudeta terhadap Presiden Castro waktu itu. Lalu dia mengambil kekuasaan dan membuka konsesi sebesar-besarnya kepada perusahaan asing. Sehingga sejak 1908 itu 98% minyak Venezuela itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Nah, tapi terjadi perubahan ketika presiden yang berkuasa waktu itu di tahun 1976 mendirikan Pertaminanya Venezuela. PDVSA namanya itu. Nah, begitu Pertaminanya Venezuela itu, PDVSA itu didirikan, maka semua kepemilikan asing dalam kontrak itu diambil alih semua sama pemerintah. Jadi asing tidak boleh lagi punya saham di situ. Diambil alih semua. Disitulah terjadi kemarahan Amerika itu di situ terjadi. Nah, kemarahan ini diperparah lagi pada tahun 2007 ketika Presiden Chavez itu melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing itu. Yang terkena itu termasuk ExxonMobil, kemudian ConocoPhillips dan seterusnya itu. Jadi mereka sudah investasi miliaran dolar. Itu asetnya disita semua. Asetnya disita semua kan? Itu di zaman presiden? Itu di zaman itu sejak tahun 76 itu. Tahun 76 itu disita sebelum semua. Hugo Chavez dong? Ya. Disita semua asetnya. Disitulah marahnya Amerika itu. Kenapa disita? Makanya sekarang dengan Trump katakan dia akan melakukan America First. Dia ingin tarik kembali itu semua. Dia katakan itu minyak itu kita yang bangun, kita yang punya, harus diambil kembali. Nah, ketentuan di Venezuela itu adalah perusahaan asing, kontraktor asing itu tidak boleh memiliki saham mayoritas. Jadi tidak boleh memiliki saham mayoritas. Jadi Pertaminanya PDVSA itu harus memiliki minimal 60% daripada saham itu. Nah, ini yang terjadi kemarahan Amerika dan sampai dibawa ke arbitrasi internasional kan waktu itu. Nah, jadi itu sebabnya dari situ mereka sebenarnya sudah tegang itu karena menyangkut uang yang sangat besar gitu ya. Nah, jadi ketika lagi sedang marah seperti gitu, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada 10 Desember 2025 itu kapal tanker skipper itu kan disita sama Amerika. Nah, tanker ini membawa 1,8 juta barrel minyak. Nah, ini tanker ini separuh daripada kargo itu dikirim ke Kuba. Kuba. Yang menerimanya di sana adalah BUMN Kuba. Minyak dari Venezuela. Dari Venezuela. Dikirim ke Kuba, yang menerima itu BUMN Kuba yang bernama Kuba Metals. Kuba Metals ambil itu. Sisanya dari 1,8 itu 1,1 dikirim ke Kuba Metals. Sisanya itu kapalnya
putar haluan balik mengarah ke Laut Cina Selatan. Ke Laut Cina Selatan. Dengan tujuan mau dikirim ke refiner di Cina. Sinopec. Dan tujuannya waktu itu adalah kapal ini akan melakukan pemindahan kargo di perairan dekat Malaysia sana. Seperti itu. Nah, kenapa dijual ke sana? Lalu kenapa ini jadi masalah? Dari mana kita tahu data ini? Karena DPR Amerika itu punya tim investigasi. Dari laporan tim investigasi DPR Amerika itu diperoleh berita bahwa ternyata bukan baru kali ini kapal skipper ini mengirim minyaknya PDVSA, minyaknya Venezuela ke Cina, tetapi dia juga mengirim ke Iran dan juga dia mengirim ke Suriah. Suriah juga? Suriah. Nah, tujuannya menurut laporan itu adalah uang dari penjualan ini akan dipakai untuk membiayai Garda Revolusi Iran dan Hezbollah di Lebanon. Seperti itu. Nah, itu tujuannya. Ini adalah laporan yang belum diverifikasi, tapi laporan dari tim investigasinya DPR Amerika. Nah, sehingga pemerintah mengatakan bahwa sudah ada laporan ini sehingga berhak untuk menindak kapal ini. Makanya disita itu 10 Desember. 20 Desember kapal tanker lain yang bernama Centuries disita juga dengan tujuan yang sama. Jadi di mata Amerika, ini Venezuela ini sejak 2019 kan sebenarnya Pertamina-nya Venezuela itu sudah dikenakan sanksi. Tidak boleh menjual minyak Iran karena Iran lagi kena sanksi Amerika. Gitu. Tapi Venezuela membantu menjual kapal ini, membantu menjual dan dia tidak memakai bendera Venezuela. Kapal skipper ini sebetulnya pejabat yang bikin kerusakan fatal, pejabat yang merusak infrastruktur, jalan-jalan, semuanya. Tapi ketika bencana terjadi, pejabat itu pula lah yang datang menggunakan bencana itu untuk kampanye. Bawa karung. Seamoral itu pejabat kita tuh. Jadi bencana, dia sendiri yang bikin, pas kejadian, dia gunakan bencana itu untuk dapat pencitraan. Pemerintah kita itu sadar bahwa di balik bencana itu ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi bertahun-tahun. Korupsi, pembalakan hutan, alih fungsi lahan, ada mafia kayu, ada mafia tanah di sana, ada mafia migas, ada banyak sekali di sana. Semakin banyak orang tahu terkait dengan musibah itu, semakin besar potensi pemerintah ketahuan bahwa selama ini mereka melakukan mal kebijakan. Mei tahun 2010 ada dua orang wartawan dari News Investigasi Medan, namanya adalah Pak Ahmadi dan Pak Aziz. Beliau ketika sedang melakukan peliputan di Alavan, salah satu kecamatan di Aceh, beliau menemukan adanya penggundulan hutan dan pembabatan pohon-pohon itu yang dilakukan oleh warga justru terjadi di dekat kantor polisi. Mereka datang menghampiri orang-orang yang sedang membalak itu. Dia nanya, "Bapak-bapak, bukankah menebang pohon di sini itu tidak boleh? Ini kan kawasan yang semestinya clear dari pembabatan. Kok bisa melakukan ini?" Lalu warga mengatakan dengan entengnya, "Gak apa-apa Pak, kalau di sini emang udah disuruh, ini yang nyuruhnya juga adalah Pak Polisi. Yang nyuruhnya adalah perwira anu dengan nama anu." Nah, akhirnya Pak Ahmad itu kesel lah. Ternyata backingnya itu adalah polisi. Dia nggak bisa apa-apa kalau misalkan sudah seperti itu kan. Dia mau lapor ke polisi, justru polisi backingnya. Maka sebagai pertanggungjawaban moral, dia justru lapornya itu adalah kepada tentara. Karena pada waktu itu damkarnya belum ada, belum dikenal. Nah, dia lapor kepada tentara. Yang pada waktu itu nama tentaranya itu adalah Letnan Faisal Amin. Yang mengejutkan adalah, yang plot twistnya adalah, justru Pak Letnan Faisal Amin inilah backing utama dari pembalakan di Sumatera, di Aceh. Jadi Pak Faisal Amin itu ketika mendapatkan laporan ini justru malah ngomong pada Pak Ahmadi, "Pak Ahmadi, sudah jangan anggap itu pernah terjadi, pura-pura saja tidak melihat, pura-pura Bapak tidak lewat sini. Oke, Bapak wartawan, saya tahu, jadi tolong jangan diangkat beritanya ya, cukup selesai sampai di sini saja." Itu kata Pak Faisal Amin, Letnan. Nah, Pak Ahmadi sama Pak Aziz merasa bahwa, oh ya kenapa harus seperti itu, karena saya punya kewajiban untuk mewartakan kemaksiatan yang harus dihentikan, ya apa boleh buat, saya tampilkan ini di media. Nah, gak berapa lama setelah dia ditampilkan di media, kemudian Pak Aziz dan Pak Ahmadi dipanggil Kodim.
Pak Aziznya disuruh pulang, sedangkan Pak Ahmadinya ditahan di situ, disiksa 4 jam. Digebukin, ditendangin, diancam, diintimidasi, dimarahin dengan pistol yang diarahkan kepada tubuhnya, kepada kepalanya, dan sambil dikatakan padanya bahwa kamu dan keluarga kamu itu akan dibunuh kalau masih mau melaporkan itu. Kalau sekarang kamu melaporkan itu di media, cabut kembali tulisan itu atau keluarga kamu hilang semuanya. Itu ancaman yang seperti itu. Pak Ahmadi dibebaskan setelah 4 jam disiksa itu karena ya ada kompromi, katanya mau ditarik kembali beritanya. Tetapi Pak Ahmadi sebenarnya tidak mau menarik berita itu, beliau malah kabur gitu. Cuman ya sejak saat itu hidupnya menjadi tidak baik-baik saja. Maksudnya dia harus lepas dan pisah dengan keluarganya karena untuk melindungi keluarganya. Dan beliau diteror dan sekarang sedang ya sampai beberapa waktu yang lalu itu sampai mencari-cari bantuan ke sana dan kemari karena beliau diintimidasi. Sedangkan Bapak Letnannya yang tadi itu juga sudah dilaporkan, tapi tidak tahu apakah ada tindak lanjutnya atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, itulah kasus atau kejadian yang terjadi pada aktivis, pada wartawan kalau berani-beraninya membahas tentang pembalakan di hutan-hutan Nusantara. Dan kalau Baraya menganggap bahwa itu masih biasa-biasa aja, itu sebenarnya saya jelaskan Baraya itu sama sekali belum seberapa. Saya jelaskan kasus yang lebih ngeri lagi. Abi Kusno Nahran, seorang warga lokal Kalimantan, suku Dayak, ketika dia pulang dari Tanah Suci, beliau menjadi semakin terinspirasi dan termotivasi untuk membongkar illegal logging yang terjadi di Kalimantan, khususnya yang menyerang wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi pusat konservasi, diantaranya adalah Tanjung Putin. Nah, di sana itu kan banyak illegal logging. Maka dia ngajak sama teman-teman wartawannya, ayo kita sama-sama bahas ini, kita angkat ini, biar publik itu tahu bahwa di kawasan yang tidak boleh tersentuh ini pun justru malah pembalakan liar itu marak terjadi. Yuk sama-sama, tetapi tidak banyak wartawan yang berani berbicara. Bahkan Pak Abi Kusno mengatakan, Aji, Asosiasi Jurnalis Independen, itu tumpul giginya, tidak berani ngomong ketika mereka harus berhadapan dengan mafia kayu yang melakukan pembalakan di Kalimantan. Dan karena itu ya apa boleh buat, Pak Abi Kusno berani berjuang saja sendirian. Beliau menulis laporan-laporannya dalam media-media semacam Lintas Katulistiwa, kemudian Banjarmasin Post, kemudian Media Indonesia, Spionase, dan sebagainya. Beliau nulis aja di sana semuanya. Dan ketika itu ditulis, publik mulai bergemuruh, publik mulai bereaksi, mereka marah terhadap orang-orang yang dituding melakukan pembalakan liar. Tetapi di sisi lain Pak Abi Kusnonya juga mulai mendapatkan rangkaian intimidasi, teror, mulai ada ancaman-ancaman ke sana kemari dan sebagainya. Tapi luar biasanya Pak Abi itu adalah seorang pejuang dan terus aja menuliskan, memberitakan ini. Sampai akhirnya Pak Abi ini berhasil untuk menggagalkan penyelundupan kayu 3 kapal besar yang milik Cina yang awalnya harus membawa kayu-kayu dari Nusantara itu gagal. Digagalkannya adalah sama Pak Abi Kusno ini. Tapi bukannya mendapatkan gelar kepahlawanan, bukannya dihargai, tak lama setelah itu Pak Abi Kusno dicegat orang tidak dikenal di tengah jalan. Dan di sana beliau dikeroyok oleh sekitar 15-20 orang yang semuanya bawa senjata, termasuk Mandau. Beliau digebukin, dikeroyok, dan ditusuk, dibacok, ditebas, diapa-apain. Pokoknya emang niatnya ngebunuh. Pak Abi pada waktu itu selamat, cuman selamatnya juga dengan agak ada campur tangan mujizat sepertinya. Jadi beliau ditolong oleh warga, dikira oleh warganya itu meninggal, dalam kondisi meninggal dunia. Makanya dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit juga langsung dibawanya ke kamar mayat gitu. Karena pada waktu itu Pak Abi Kusno itu tubuhnya udah bener-bener hancur gitu, udah porak-poranda gitu, jarinya udah hilang semua, ada tebasan, ada tusukan, ada luka tusukan itu sampai 17 biji. Kemudian kulit kepalanya itu seperti dikupas, hampir lepas dari batok kepalanya itu, kupingnya juga udah ngaplek gitu. Udah parah banget, udah seperti itu. Cuman di kamar mayat beliau itu sadar dan punya kesempatan dengan sekuat tenaganya menggerakkan jempol kakinya, dan akhirnya suster dan perawat di sana menyadari bahwa Pak Kusno ini masih hidup, sehingga dibawa, dirawat sampai 3 bulan lamanya, mendapatkan operasi sana sini, sehingga akhirnya beliau bisa selamat pada waktu itu. Dan setelah selamat beliau mengatakan, yang melakukan ini pada saya, yang melakukan upaya pembunuhan pada saya itu adalah Haji Abdul Rashid, pemilik perusahaan kayu
Tanjung Lingga. Nah, itu nama perusahaannya. Beliau itu, kalau Baraya mau tahu ya, Pak Abdul Rashid itu adalah seorang anggota DPR, anggota MPR pada waktu itu, dan beliau berasal dari Partai Golkar. Dan sekarang kita kenal beliau itu sebagai satu di antara 9 haji yang konon katanya bisa mendongkel 9 naga di Indonesia. Ya, konon katanya seperti itu ya. Tapi ya apapun itu, kita balik lagi ke Pak Abi Kusno. Pak Abi Kusno itu setelah mendapatkan hidup yang kedua kalinya, walaupun dengan tangan yang tidak bisa lagi digerakkan, kemudian tangan yang lainnya hanya sisa jempolnya saja. Luar biasanya adalah beliau tetap bergerak, beliau tetap berjuang, beliau tetap menulis masalah-masalah illegal logging. Sampai akhirnya ada sebuah kejadian yang cukup mengerikan. Di tahun 2006, beliau itu sedang meliput pembalakan liar di Muara Bulan, Kalimantan. Tak lama setelah itu, beliau itu mendapatkan satu kotak yang isinya adalah kain kafan, yang di situ bertuliskan, "Jangan ganggu gugat mata pencaharian kami." Karena merasa sudah terbiasa diintimidasi, diteror, diprovokasi, ditakut-takuti, ya Pak Abi tetap aja melangsungkan kegiatannya sampai akhirnya seminggu kemudian beliau meninggal karena kecelakaan. Karena kecelakaan, meninggal karena kecelakaan. Itulah yang terjadi Baraya pada aktivis-aktivis, pada wartawan-wartawan kita, dan lain sebagainya. Dan yang lebih buruk daripada itu apa? Yang lebih buruknya adalah bahwa Pak Abi itu oleh wartawan bukannya disebut pahlawan, bukannya disebut apa-apa, tapi beliau itu justru disebut sebagai jurnalis abal-abal, penulis yang tidak becus. Dan dia diwajarkan ketika dipersekusi, diancam, dan dibunuh, itu diwajarkan ya, sekali lagi diwajarkan oleh wartawan ini dan itu, ya karena ya wajar, salah sendiri kenapa dia itu senggol-senggol kepentingan orang lain. Nih, media ini yang memberitakan bahwa dia itu adalah wartawan yang biasa-biasa aja dan wajar kalau ada orang yang marah pada dirinya. Sekelas wartawan yang lain itu ternyata juga mendapatkan ancaman, tekanan, atau yang semacam itu, Baraya. Jadi, ya sekali lagi Baraya harus men-share video ini biar apa? Biar ada banyak sekali gerakan, sebab kalau yang bergerak cuma satu, yang bergerak cuma dua, mereka lah yang akan menanggung penderitaan. Bahkan mereka lah yang akan menanggung kematian. Tapi kalau misalkan kesadaran masyarakat kita terhadap lingkungan menjadi jauh lebih besar, yang protes dan komplain pada korporat itu menjadi lebih besar, saya yakin perjuangan kita tuh bisa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Agar anak cucu kita tuh masih bisa menikmati hutan, agar anak cucu kita itu masih bisa menikmati air yang melimpah, agar anak cucu kita itu bisa hidup dengan lebih bahagia. Baraya, itu kan tujuan kita itu. Dan Baraya ini plot twist, saya lanjutkan ceritanya ya. Ketika Pak Abi Kusno itu mendapatkan kematian yang tragis seperti itu, tebak apa yang terjadi pada pihak yang dituding olehnya sebagai pembunuhnya atau sebagai orang yang melakukan tindakan kekerasan padanya. Namanya saya sebut tadi itu adalah Pak Abdul Rashid. Beliau satu dari 9 haji pengusaha kaya raya di Kalimantan yang juga menjadi seorang politikus. Ternyata beliau bukan hanya dilaporkan oleh Pak Abi Kusno sebagai pembalak liar, tetapi yang melaporkannya itu banyak dari dalam dan luar negeri. Di antaranya adalah laporan timber trafficking tahun 2001, kemudian ada Above the Law tahun 2003, kemudian Raksasa Dasamuka tahun 2007. Itu semua mewartakan bahwa Pak Abdul Rashid ini memang mafia kayu. Itu Baraya silakan cek laporan-laporannya, di situ ada semua gitu. Jadi ya beliau adalah pejabat, politikus, orang kaya, dan karena itu ya mungkin bisa melakukan, tapi sekali lagi ini mungkin ya, karena ini adalah laporan sepihak dari beberapa orang, sedangkan pihak yang ditudingnya itu sama sekali membantah, begitu ceritanya. Cuman kalau itu memang benar-benar terjadi, yang menjadi pertanyaan kita adalah sebanyak apa sebenarnya wartawan yang pernah dibunuh, yang pernah dihilangkan nyawanya, yang pernah dipersekusi dan sebagainya. Saya tidak tahu jumlahnya, tetapi jumlah itu cukup untuk meyakinkan kita agar kita tidak lagi mendapatkan berita tentang illegal logging, tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di pulau-pulau di Indonesia. Baraya nggak banyak kan mendapatkan berita-berita semacam itu, ya karena wartawan-wartawannya diancam. Dan ada plot twist berikutnya, ada plot twist berikutnya ya. Ternyata Pak Abdul Rashid ini adalah paman dari mafia kayu yang lain atau yang disebut sebagai mafia kayu yang lain, yaitu Sugianto Sabran. Sugianto Sabran itu adalah mantan gubernur Kalimantan Tengah dan anggota DPR juga dari Partai PDIP
kalau tidak salah ya, oleh Tempo. Beliau itu disebut sebagai terduga mafia kayu, kemudian divonis merekayasa kemenangannya dalam pilkada, dan kemudian beliau adalah orang yang suka menyiksa. Nah ini catatannya ya, beliau itu adalah orang yang suka menyiksa aktivis dan wartawan lingkungan. Jadi ada wartawan internasional yang namanya adalah Faith Doherty, itu datang jauh-jauh ke Indonesia untuk meliput, dan itu pun disiksa, Baraya, disiksa. Padahal dia cewek gitu. Disiksa habis-habisan demi untuk membungkamnya agar tidak membicarakan kepada publik tentang apa yang terjadi. Mantap kan? Mantap. Dan ada plot twist di balik plot twist, di balik plot twist lagi, yaitu apa? Pak Abdul Rashid yang tadi itu ternyata oleh Pak Prabowo Subianto, presiden kita yang sangat kita cintai, itu sekarang mendapatkan bintang Mahaputra Pratama. Penghargaan yang luar biasa diberikan kepadanya karena beliau adalah orang yang menghidupkan ekonomi Kalimantan. Takut diapa-apain saya, jadi tepuk tangannya nggak kena. Ya begitu ceritanya. Tapi kan itu terjadi di masa lalu, itu kan terjadi di tahun 2006, 2010 dan sebagainya. Iya, tapi kalau Baraya mau ngecek datanya lebih ngeri lagi Baraya, karena justru dari tahun ke tahun pembungkaman, penghilangan nyawa, intimidasi terhadap para aktivis dan wartawan lingkungan hidup itu justru naik dari tahun ke tahun. Sebagai kita ambil contoh ya, di tahun 2014 itu cuma ada 5 orang yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Tetapi di tahun 2023 kemarin itu naik 6 kali lipat jadi 30 orang atau 30 kasus sebenarnya. Dan totalnya dari tahun 2014 sampai 2023 ada 133 kasus di mana wartawan dan atau aktivis dibungkam agar dia tidak berbicara soal pembalakan liar. Datanya lebih rincinya sebagai berikut. 2 orang aktivis dideportasi, dikeluarkan dari Indonesia. Kemudian 12 orang itu dibunuh. 15 orang diintimidasi. Kemudian 20 orang mendapatkan penyiksaan dan atau kekerasan fisik. Kemudian 2 orang mendapatkan perlakuan dirusak propertinya dan 82 orang dikriminalisasi dan mendekam di penjara sampai waktu yang tidak diketahui. Itulah nasib dari para aktivis dan wartawan. Saya ulang-ulang seperti itu agar apa? Agar kita semua Baraya ikut berjuang. Sekali lagi mereka bisa mendapatkan perlakuan yang seburuk itu tuh karena apa yang mereka lakukan dan mereka katakan itu mereka lakukan sendirian. Mereka nggak punya teman. Semua orang tuh takut, semua orang tuh mundur. Tapi coba kalau misalkan kita berani aja, berani untuk berbicara, berani speak up ke ruang publik dan sebagainya, mungkin orang-orang yang mengancam dan mengintimidasi itulah yang akan ketakutan. Kalau diviralkan kan mereka yang ketakutan. Jadi please Baraya, makanya share video ini ke sebanyak mungkin orang agar kita semua bisa mendapatkan penghidupan yang jauh lebih baik di masa depan dan agar orang-orang jahat itu mendapatkan karmanya di dunia. Ya tapi intinya masyarakat kita sebenarnya juga adalah masyarakat yang sekarang tuh lagi kebingungan soal citra itu. Masyarakat kita tuh terombang-ambing luar biasa. Kayak ini yang sederhananya ya, yang di kalangan kita jangan politik terus. Inara Rusli. Beliau tuh sebenarnya nggak punya kesalahan publik. Nggak ada masalah apapun. Iya betul, dan itu udah biasa aja kan. Maksudnya ada pernikahan, ada apa gitu di bawah tangan. Ya memang. Lalu tiba-tiba semua orang merasa punya hak untuk menghakimi. Lalu terus kemudian berbalik arah begitu cepatnya. Awalnya mendukung, ngejelekin ininya, kemudian sekarang ngejelekin ininya. Begitu mudah. Karena masyarakat kita tuh masyarakat yang kaget. Sekarang 1 tahun 2 tahun terakhir ini masyarakat kita kaget dengan berbagai pencitraan itu. Kita tuh nggak tahu ini tuh sebenarnya adalah orang baik atau orang jahat. Dulu, Inara tuh orang baik banget, dia adalah korban dari sekarang lah ternyata dia ularnya. Lah kan kamu sendiri yang ngomong dulu tuh. Sekarang berubah lagi. Kita kaget dengan fenomena ini. Politisi juga kaget dan kita tuh akhirnya dipaksa untuk bertindak dan berbuat bukan berdasarkan karakter kita sendiri, tetapi berdasarkan adaptasi kita terhadap opini publik. Nah, ya Pak Presiden kita juga kan seperti itu. Bayangin Pak Prabowo itu adalah seorang yang tegas, seorang militer, suaranya aja lantang gitu kan, dan kuat gitu, suaranya itu kuat sekali. Tapi begitu tim suksesnya mengabari bahwa pemilih kita yang paling banyaknya itu adalah anak muda, berubah jadi suka joget dangdut. Ya, itu artinya apa? Bayangin Pak Prabowo yang karakternya udah terbentuk pun,
terpaksa harus ngikutin gimmick yang Harus diharapkan oleh. menyesuaikan. Nah, ini kan karakteristik masyarakat kita tuh sekarang gini, kita kaget semuanya dengan masyarakat dengan fenomena yang sekarang, dan kita belum bisa beradaptasi. Pejabat-pejabat kita justru malah memanfaatkan itu. Nah, disinilah kejamnya mereka. Kasus Sumatera, bencana. Faktanya satu, di situ ada sedimentasi tanah lumpur ya, yang terbawa banjir. Yeah. Itu di beberapa tempat bisa sampai 3 meter. Wow. Lumpur tuh. Jadi Endapan lumpurnya. iya, jadi kalau banjirnya udah surut, lumpurnya tertinggal itu. ya lumayan mau bikin apa itu pakai lumpur itu. Tapi yang pertama lumpur, kemudian yang kedua kayu. Jadi ini adalah penegasan bahwa banjir bandang ini disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Yeah. Bukan oleh siklon, bukan oleh alam. Alam bisa ngasih banjir yang gede bisa, tapi nggak mungkin ngasih lumpur dari hutan tuh nggak. Pasti ketahan sama akar dan pohon dan lain-lain gitu. Itu udah ketahuan lah. Itu anak SD kita belajar waktu SD gitu ya. Nah, tapi jadi penyebabnya itu adalah pejabat yang ngebalak liar atau membiarkan pembalakan itu terjadi. Pejabat yang bikin kematian pada ribuan orang, pejabat yang bikin kerusakan fatal, pejabat yang merusak infrastruktur, jalan-jalan, semuanya. Tapi ketika bencana terjadi, pejabat itu pula lah yang datang menggunakan bencana itu untuk kampanye, bawa karung. Iya. Seamoral itu pejabat kita tuh. Jadi bencana dia sendiri yang bikin, pas kejadian dia gunakan bencana itu untuk dapat pencitraan. Ya. Pak Guru, aku ingin sedikit follow up tentang penjelasan Pak Guru yang terakhir ya. Kita tahu bahwa aku dengar kabar bahwa akhir-akhir ini pengiriman bantuan di sana tuh agak dipersulit gitu. Nah, bagaimana Pak Guru bisa dapat informasi tentang itu? Teman-teman mungkin perlu tahu. Itu satu. Yang kedua, kemana sih Saifullah Yusuf gitu? Sebagai mensos itu nggak kelihatan. Sibuk apa dia? Apa masih ngurusi persoalan tambang di internal PBNU atau gimana Pak Guru? Saya tuh benci sama pertanyaan kayak gini. Karena jadi informasi A1 yang saya ketahui itu lebih banyak dari yang mungkin saya jelaskan. Nah, ini tuh mancing-mancing. Padahal bagian-bagian bocor tipis aja gitu. Ini berbahaya. Jadi saya jelasin sedikit aja, kecil aja gini ya. Jadi pertama, pemerintah kita itu pemerintah kita itu sadar bahwa di balik bencana itu ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi bertahun-tahun. Korupsi, pembalakan hutan, alih fungsi lahan, ada mafia kayu, ada mafia tanah di sana, ada mafia migas, ada banyak sekali di sana. Dan bercampur antara pemerintah dengan oligarki, di sana tuh bercampur. Nah, semakin banyak orang tahu terkait dengan musibah itu, semakin besar potensi pemerintah ketahuan bahwa selama ini mereka melakukan mal kebijakan. Semakin besar itu. Nah, karena itu semakin besar pula potensi motivasi mereka untuk menutupi kejahatan-kejahatan itu. Nah, diantaranya adalah bantuan asing tidak boleh masuk. Kalau bantuan asing tidak boleh, kenapa bantuan asing tidak boleh masuk? Karena asing juga punya kepentingan. Asing tuh bakal memotret secara telanjang apa yang terjadi di Sumatera untuk kepentingan mereka, tapi juga untuk membuka kepada kita informasi baru. Nah, begitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah asing juga itu pasti nanti akan menitipkan NGO untuk masuk dan punya peran yang lebih permanen di Indonesia dalam waktu yang sangat lama. Atau setidaknya waktu yang lebih lama. Orang NGO sekarang aja banyak ngerepotin pemerintah gitu ya, karena bocor-bocor ke sana ke sini, ngebocorin informasi dan lain-lain, apalagi nanti. Nah, tapi intinya adalah pemerintah ketakutan ketahuan. Nah, termasuk juga ada bantuan yang sekarang dipersulit. Saya tidak akan cerita bagaimana dipersulit itu, tapi yang jelas kita semua sekarang udah tahu. Misalkan ada yang masih numpuk di gudang dan belum terdistribusi, ada yang itu dijual, ada bantuan dari Elon Musk malah dijual gitu ya, dan lain-lain itu sekarang banyak yang seperti itu. Tapi intinya adalah kita tidak mau
atau pemerintah kita tidak mau ketahuan. Salah satu yang disangkal oleh pemerintah adalah pembalakan hutan di Aceh itu misalkan itu naik sekitar 5 kali lipat. 5 kali lipat. Dalam 1 tahun. Jadi 2024 kita hanya 6 ribuan deforestasi, 2025 kita tembus sampai 23 ribu. Nah, misalkan yang begitulah. Ada di Sumatera Utara juga begitu, di Sumatera Barat yang paling besar. Sumatera Barat itu dari 6 ribu ke 28 ribu kalau nggak salah. Hanya dalam waktu 1 tahun. Naiknya berkali-kali lipat. Nah, itu data saya dapat dari Auriga yang melakukan langsung ke sana dan punya ini alat pakai satelit gitu ngelihat proses deforestasi itu. Dan memang begitu. Dan Baraya semua bisa cross check misalkan yang pernah saya tampilkan itu di Google Earth. Nah, ya kan kelihatan tuh kalau dari atas ya. Gambarannya. Lihat sekarang kalau teman-teman mau datang ke Sumatera Barat, cek Google Earth Sumatera Barat gitu ya. Nah, misalkan ya Sumatera Barat, kemudian kita zoom, random aja, pilih mana aja gitu ya. Sumatera Barat atau Riau atau yang semacam itu random aja. Nah, nanti pasti kalian itu sawit Kelihatan lagi, tuh. sawit lagi. Semua serba sawit gitu ya, bukan hutan lagi. Kalau dari jarak jauh kan sama-sama hijau gitu. Tapi kalau diperdekat lah kok jadi sawit. Nah, itu lumrah, itu umum terjadi di sana itu. Nah, jadi deforestasi besar-besaran itu tidak boleh diketahui orang. Nanti malu pemerintahnya. Nah, untuk itu maka mereka tuh bikin semacam border gimana caranya agar bantuan tetap masuk, tapi yang ngasih bantuan jangan banyak tahu. Nah, gitulah. Kurang lebih teorinya gitu. Teori konspirasi dari Pak Dharma Pangruken. Mangrekun ya. Semua tadi itu adalah akibat ya, Pak Guru ya. Dari semua akibat itu kira-kira sebab apa nih yang harus diberantas menurut Pak Guru? Penambang dan pelaku illegal logging itu atau legal logging yang tidak terkendali itu ya besar kemungkinan adalah teman-teman dekat Pak Presiden sendiri. Gitu ya. Nah, nggak berani ngomong, nggak apa-apa saya yang ngomong. Udah tanggung lah. Iya, nggak apa-apa. Nah, iya kemungkinan besar adalah teman-teman dari Pak Prabowo sendiri. Sebab kalau misalkan kita cari gitu nama tokohnya siapa yang punya pabriknya, yang punya perusahaan, itu sekarang agak susah ya. Menemukan siapa pemilik dari perusahaan itu agak susah. Gitu, siapa sebenarnya? Karena perusahaan cangkang dibalik cangkang itu biasa udah lumrah gitu di Indonesia itu kayak gitu. Bahkan di seluruh dunia juga sebenarnya lumrah. Nah, tapi seingat saya Pak Prabowo sendiri juga pernah mengakui bahwa beliau itu megang hutan di Sumatera dalam jumlah yang besar kan. HGU memang, tapi kan beliau yang pegang gitu. Nah, jadi Pak Prabowo juga termasuk di sana itu adalah orang yang punya sawit. Nah, sawit itu caranya gimana? Cara bikin perkebunan sawit itu gimana? Ya dibakar hutannya. Iya, dibakar dulu baru ditanam sawit gitu. Iya, gitu. Nah, jadi kalau proses pembakaran itu kan dulu kita tuh pernah dimarahin sama Malaysia, sama Singapura gitu kan. Iya. Karena kabut hitam, kabut asap itu kan ngeganggu tetangga negara lain. Sejak tahun 1997. Nah, di sana awal mulanya. Udah itu langsung sawit aja sekarang semuanya. Dan Pak Prabowo Subianto juga tidak malu-malu untuk mengatakan sawit itu kan pohon, ada daunnya. Ya karena beliau punya penghasilan yang sangat besar di sana. Jadi ya kita berharap agar kita disuap sama Pak Prabowo untuk tidak berbicara banyak soal ini. Lumayan berapa kira-kira ya? Ya saya nggak bercanda itu. Cuman kalau misalkan awal mulanya dari mana, ya awal mulanya sejak lama sekali. Sejak pejabat-pejabat kita memang bisnis di sana. Tapi intinya adalah orang semakin punya uang banyak tuh semakin haus dia. Jadi semakin punya banyak uang, semakin rakus. Itu psikologi umum yang kita ketahui bersama. Jadi kalau kita punya jatah beras seminggu sekali cuman 1 karung, katakanlah, kata syukur tuh masih sering kita katakan. Kalau masih di level itu. Nah, jadi ini nih
Ciri orang miskin itu apa? Nah, itu relate dengan bahasan kita kali ini nih. Gimana? Cirinya apa nih? Ciri orang Oke. miskin tuh gini. Ketabrak mobil. Sampai kakinya pincang. Dia tuh ngomongnya gini. Astagfirullah, tadi saya ketabrak. Untung masih selamat. Cuman kaki doang yang pincang. Syukur masih selamat. Terus berikutnya ketabrak lagi. Kakinya diamputasi. Alhamdulillah masih selamat, cuman kaki. Kita tuh masih selalu bersyukur. Itu ciri orang miskin tuh gitu. Tabrak kayak gimana pun. Tapi coba, kalau orang udah kaya, kesenggol, mobilnya kesenggol baret. Woi, lu goblok, ini kenapa ini muka mata lu kepake nggak, buta nggak lu, kan gitu. Padahal mobilnya baret dikit gitu. Nah dia punya mobil. Orang miskin yang ketabrak, dia cuman bersyukur untung masih selamat. Semakin kaya kita, ego kita semakin besar, kerakusan kita menjadi semakin banyak, semakin besar. Nah, kalau kita terkait dengan pembalakan hutan misalkan, untuk ngebalak hutan tuh, ongkosnya tuh miliaran. Pasti kan, buka lahan, sewa orang, belum pengamanan, wah itu miliaran. Nah, artinya apa? Orang yang melakukan itu tuh orang yang super duper kaya, tapi mereka masih tetap serakus itu sampai ngambil hutan. Nah itu jadi manusia tuh semakin kaya tuh justru malah jadi semakin rakus, semakin ego, semakin tidak mau dikritik, semakin susah untuk evaluasi diri. Makanya standar kebahagiaan mereka itu udah ada di level yang sangat tinggi, sampai ketika mereka gagal melakukan hal kecil yang tidak berdampak apapun, banyak di antara mereka tuh yang langsung lari ke narkoba. Ini pejabat-pejabat kita tuh banyak yang make. Nah, kata BNN gitu ya, kata BNN tuh ada pejabat-pejabat, bahkan ada pejabat dulu tuh yang sampai mabok di pesawat presiden gitu. Ada ya. Kang Guru, kalau situasinya seperti yang tadi diceritain nih, gimana ya masyarakat membedakan antara pejabat yang tulus dengan pejabat yang cuma di depan kameranya aja tuh yang bagus. Cara ngebeda ini gimana antara pejabat yang tulus sama situasi sekarang udah sulit kah melihat? Nggak ada bedanya. Jadi kayak kemarin misalkan ada pejabat yang bagus banget tapi nggak terekspos kebaikannya. Menteri Luar Negeri itu bagus banget tuh. Ibu Retno ya? Iya. Beliau tuh anti suap, kemudian beliau juga jago di luar apa. Tapi kan kita jarang tahu tuh. Jarang tahu yang begitu. Atau misalkan menteri yang bagus lagi ya, kalau Pak Purbaya kita sudah lihat bagus enggaknya, tapi beliau juga memang bagus tuh bukan hanya karena bagus, tapi karena memang dipasarkan oleh media sebagai orang yang bagus. Dan ya jujur ya beliau bagus dan dipasarkan. Ibu Retno bagus tapi nggak dipasarkan. Pak Bahlil tidak bagus tapi dipasarkan. Waduh. Gila lagi. Seru ya. Ya Pak Bahlil saya juga agak simpatik gitu kepada beliau itu karena terlalu banyak hujatan dan caci maki. Tapi memang beberapa tindakannya itu memang mengganggu keresahan, mengganggu nurani kita. Gitu. Betul. Sekarang tuh Pak Bahlil itu ada di level bahkan ketika beliau melakukan hal yang baik sekalipun tetap dikritik sama rakyat gitu karena. Kang Guru, ada yang menarik nih. Gimana sih Kang mental miskin itu ciri-cirinya apa yang gampang dikenali dari perilaku seseorang dalam cerita mental nih, kita bicara mental nih. Mental miskin itu ciri-cirinya gimana? Apa yang paling gampang dikenali sama perilaku seseorang dalam keseharian itu? Kalau dia punya mental miskin, ciri-cirinya kayak gini. Inferior. Jadi mentalitas itu terlihat dari perilaku, karena perilaku itu kan manifestasi dari mental. Betul. Jadi Contohnya gimana Kang? Pernah Ibu nggak ketemu sama orang yang kayak gini? Bos, kemana aja bos? Itu mental fakir miskin. Oke. Atau dari sikapnya dia itu ya? Enggak, dengan penyebutan bos. Ke orang itu. lain? Oke. Atau misal ketemu sama bule, halo mister. Nah, itu mental miskin. Oke. Mental miskin itu ketika kita punya anak, ih cakep banget kayak Cina, ih cakep banget kayak Arab gitu.
Jadi kalau lokal tuh nggak cakep gitu. Jadi kalau misalkan cakep tuh pasti harus dikaitkan dengan diasosiasikan dengan orang Cina lah, orang Arab lah, kan gitu kan? Ih mancung nih kayak Arab nih, aduh, nah, kan gitu. Emang orang kita Tanpa nggak- disadari begitu tanpa ya. disadari itu kan jadi itu adalah penegasan bahwa orang luar tuh memang baik, orang kita tuh jelek. Atau misalkan ada yang secara lumrah kita umum kita katakan, alah pemerintah zaman sekarang tuh bobrok banget, gak kayak di luar negeri gitu. Luar negeri tuh yang mana dulu kan luar negeri yang lebih Banyak jelek dari kan kita ya. juga banyak. Ethiopia Tapi juga luar negeri. Iya, tapi kan kita berpikirnya bahwa luar negeri itu pasti maju gitu. Gitu kan? Makanya kita gak kayak orang di luar sana, gak kayak orang luar negeri gitu. Jadi gini Kang Guru, yang saya lihat dari kebanyakan ya, kenapa orang-orang di kita ya terutama ya, selalu bangga dengan produk luar negeri, bahkan perilaku orang luar negeri gitu loh. Ada apa sih sebenarnya dengan jati diri di bangsa kita ini? Ya karena kita inferior. Kita tuh merasa bahwa diri kita tuh lemah, payah, jelek, pendek, pesek, belek, bau ketek. Kita tuh merasa diri kita tuh seperti itu gitu. Jadi saya tuh pernah bertanya-tanya deh. Steak sama gepuk tuh enakan gepuk. Gepuk tuh makanan daging Gepuk, sapi. aku tahu itu, ya. Iya. Gepuk Nyonya Ong misalnya. Iya, itu tuh jauh lebih enak. Tapi kenapa kita makan untuk gengsi tertinggi kita makan steak gitu? Saya lihat ada kafe-kafe yang menjamur di Indonesia. Itu kalau lihat daftar menunya ya ampun susah banget. Susah kan diejanya susah. Nama-namanya tuh ya. Nama-namanya susah dan kita nggak kenal ngapain juga. Saya ke Wus, kereta Wus itu. Ya. Di situ saya lapar banget, jadi saya beli nasi goreng. Tulisannya nasi goreng Bangkok. Lah, nasi goreng kan lokal Indonesia, ngapain juga ada nasi goreng Bangkok? Oh, ternyata pakai ayamnya ayam dari Bangkok. Ya ayamnya pasti di sini juga, woi. Nggak mungkin diimpor dari Bangkok, bener nggak? Ada pengaruh tentang masalah branding nggak sih? Maksudnya yang di luar itu lebih mendominasi nge-branding di tempat kita kebanding di kitanya sendiri nggak pernah meng-up. Ya branding iya, tapi yang lebih intinya lagi adalah karena kita tuh melihat realitas bahwa kita tuh ketinggalan. Jadi kita tuh malu dengan bangsa sendiri. Kayak misalkan yang korupsinya besar, kan kita tuh tahu. Jadi bayangin ya, ada orang bule datang ke Indonesia. Kemudian orang bule itu bertanya soal pemerintahan kita. Ya. Terus dia datang ke kantor polisi, HP saya hilang. Misalkan ya, HP saya hilang. Kata polisi, wah gini. Nah, si bule itu nanya ke kita, pemerintahan kita gimana sih? Polisi kita gimana sih? Mungkin nggak sih kita mengatakan sebenarnya polisi itu tuh baik, cuma yang itu tuh oknum aja. Kita tuh nggak mungkin gitu. Kita tuh langsung, aduh gimana ya, emang malu gitu. Jadi ke bule itu pasti malu gitu. Kita tuh pasti nggak enak gitu kalau misalkan ketemu sama yang kayak gitu tuh. Gitu. Iya. Makanya, inferioritas itu tuh kan akhirnya masuk, belum lagi ditanamkan sama zaman Belanda, belum lagi latar feodalisme kita gitu. Dan itu juga ditanamkan di pendidikan kita, juga ditanamkan inferioritas itu ditanamkan di pendidikan kita. Ada satu gambaran tentang dunia yang sering membuat kita gelisah. Bukan karena kita pernah benar-benar hidup di dalamnya, melainkan karena sejak kecil kita diajarkan untuk takut padanya. Sebuah dunia di mana rumah ibadah berdiri sunyi, di mana doa tidak lagi menjadi rutinitas harian, dan di mana nama Tuhan perlahan menghilang dari percakapan publik, dari hukum, dari kebijakan, bahkan dari cara manusia memaknai hidupnya. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan yang nyaris tak pernah dipertanyakan, bahwa dunia seperti itu adalah dunia yang kehilangan arah, bahwa tanpa Tuhan, moral akan runtuh, bahwa tanpa surga dan neraka, kebaikan tak lagi punya alasan untuk bertahan. Ketakutan ini bukanlah hal baru, ia setua peradaban manusia itu sendiri. Sejak hukum pertama dipahat di atas batu, sejak sumpah diucapkan dengan menengadah ke langit, Tuhan ditempatkan sebagai penjaga terakhir perilaku manusia, pengawas yang tak pernah tidur, hakim yang tak bisa disuap, dan saksi abadi atas setiap niat tersembunyi.
Namun dari sinilah sebuah pertanyaan sunyi mulai mengetuk kesadaran kita. Apakah semua itu benar? Apakah manusia hanya mampu berbuat baik ketika ia merasa diawasi oleh kekuatan ilahi? Apakah empati hanyalah produk dari rasa takut? Dan apakah moral akan mati ketika Tuhan tak lagi menjadi pusat kehidupan sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia lahir dari dunia nyata, dari masyarakat yang benar-benar ada, masyarakat yang hidup tanpa Tuhan. Bukan dalam arti membenci agama, bukan dalam arti memerangi iman, melainkan dalam arti yang jauh lebih sunyi dan radikal, bahwa Tuhan tidak lagi menjadi fondasi utama dalam mengatur kehidupan bersama. Dan anehnya, di tempat-tempat ini tidak terjadi kekacauan seperti yang sering dibayangkan. Tidak ada runtuhnya tatanan, tidak ada hilangnya rasa kemanusiaan, dan manusia tetap saling percaya, tetap merawat empati, dan tetap membangun keluarga, komunitas, dan masa depan. Disinilah kegelisahan itu benar-benar muncul. Jika manusia masih bisa hidup bermoral tanpa Tuhan, lalu apa sebenarnya yang selama ini menjaga kita agar tetap menjadi manusia? Video ini bukanlah upaya untuk menyangkal Tuhan, bukan pula untuk menyingkirkan iman. Ini adalah sebuah undangan. Undangan untuk melihat dunia apa adanya, untuk berani menggugat asumsi lama, dan untuk menyelami satu pertanyaan yang jarang berani kita ucapkan dengan suara lantang. Apakah kebaikan selalu membutuhkan Tuhan? Atau justru lahir dari kemanusiaan itu sendiri? Sejak manusia mulai hidup berkelompok, satu masalah besar segera muncul, yaitu bagaimana menjaga manusia agar tidak saling menghancurkan. Di tengah ketidakpastian alam, di antara rasa lapar, ketakutan, dan kekerasan, manusia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar kesepakatan. Maka lahirlah hukum. Dan hampir di setiap peradaban awal, hukum itu tidak datang sendirian. Ia datang bersama Tuhan. Di Mesopotamia kuno, hukum tidak sekedar aturan sosial, melainkan titah para dewa. Hukum Hammurabi bukan hanya ditulis di atas batu. Ia diklaim diturunkan dari langit. Di Mesir kuno, keteraturan dunia, ma'at, dijaga oleh kekuatan kosmis. Melanggar hukum bukan hanya melawan negara, tetapi melawan keseimbangan alam semesta. Di banyak tradisi kuno lainnya, moral dan ketuhanan menyatu begitu erat, hingga hampir mustahil untuk membedakannya. Tuhan menjadi saksi tertinggi. Ia melihat apa yang tidak dilihat manusia, dan ia menghukum ketika hukum dunia gagal menjangkau. Dalam dunia tanpa kamera, tanpa polisi modern, dan tanpa sistem pengadilan yang mapan, konsep Tuhan menjadi solusi yang kuat. Ia menanamkan satu keyakinan sederhana namun efektif, yaitu tidak ada kejahatan yang benar-benar tersembunyi. Namun seiring waktu, fungsi ini berkembang menjadi asumsi yang lebih besar, bahwa tanpa Tuhan, manusia akan kembali liar, bahwa moral hanya bisa bertahan jika dijaga oleh rasa takut akan hukuman ilahi. Asumsi ini tertanam dalam-dalam, bukan hanya dalam agama, tetapi juga dalam budaya dan bahasa kita. Kita diajarkan bahwa iman melahirkan kebaikan, bahwa etika lahir dari doa, dan bahwa tanpa langit yang mengawasi, bumi akan kehilangan arah. Tapi disinilah pertanyaan itu mulai mengusik. Apakah Tuhan memang fondasi moral, atau ia selama ini berfungsi sebagai penopang ketika struktur sosial belum cukup kuat? Apakah moral muncul karena perintah ilahi, atau karena manusia belajar, perlahan, bahwa hidup bersama membutuhkan empati dan batasan? Bagian ini tidak bertujuan membantah sejarah, justru sebaliknya. Ia mengakui satu hal penting, bahwa selama ribuan tahun, agama dan Tuhan memainkan peran besar dalam membentuk keteraturan sosial. Namun pengakuan itu membuka pintu pada satu kemungkinan lain. Jika Tuhan pernah menjadi fondasi moral, pertanyaannya kini adalah, apakah fondasi itu satu-satunya yang mungkin? Pertanyaan ini membawa kita ke perubahan besar dalam sejarah manusia. Sebuah pergeseran sunyi, tanpa revolusi berdarah, dan tanpa runtuhnya langit. Sebuah dunia di mana moral perlahan belajar berdiri tanpa penopang ilahi. Dan dari sinilah cerita berikutnya dimulai. Perubahan besar dalam sejarah manusia tidak selalu datang dengan suara ledakan. Sebagian justru hadir dalam keheningan. Tidak ada hari khusus ketika manusia secara serempak memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Tidak ada pengumuman besar bahwa iman telah berakhir.
Yang terjadi adalah sesuatu yang jauh lebih halus. Perlahan, urusan langit mulai dipisahkan dari urusan bumi. Di Eropa Utara, pergeseran ini tidak dimulai dari kebencian terhadap agama, melainkan dari perubahan cara hidup. Negara mulai mengambil alih tanggung jawab yang dahulu dipegang oleh lembaga keagamaan. Pendidikan menjadi hak publik, kesehatan menjadi urusan bersama, dan hukum tidak lagi bersandar pada kitab suci, melainkan pada kesepakatan rasional. Agama tidak diusir, ia hanya berhenti menjadi pusat dari segalanya. Di sekolah, anak-anak belajar etika tanpa selalu mengaitkannya dengan dosa. Di ruang publik, kebaikan tidak lagi diukur dari seberapa sering seseorang berdoa, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Sekularisasi, seperti yang sering disalahpahami, bukanlah perang terhadap Tuhan. Ia adalah pemindahan peran. Apa yang dahulu dijaga oleh rasa takut akan hukuman ilahi, kini dijaga oleh hukum, norma sosial, dan rasa tanggung jawab bersama. Yang menarik, proses ini terjadi tanpa kehancuran moral yang selama ini ditakutkan. Masyarakat tidak runtuh, keluarga tidak hancur, dan manusia tidak berubah menjadi makhluk tanpa empati. Justru, kepercayaan sosial tumbuh, rasa aman meningkat, dan kebaikan tidak menghilang dari kehidupan sehari-hari. Di titik inilah muncul sebuah pertanyaan baru, yang jauh lebih mengganggu daripada sebelumnya. Jika moral bisa bertahan tanpa Tuhan sebagai pusat kehidupan sosial, maka apa sebenarnya yang menjaga manusia agar tetap bermoral? Pertanyaan ini tidak dijawab oleh teori, tidak oleh filsafat semata, tidak pula oleh perdebatan ideologis. Jawabannya ditemukan dalam kehidupan nyata, dalam masyarakat yang benar-benar ada, dalam apa yang oleh para peneliti disebut sebagai eksperimen sosial yang tidak disengaja. Dan di sanalah seorang sosiolog bernama Phil Zuckerman memutuskan untuk melihat lebih dekat. Ketika perdebatan tentang Tuhan dan moral terjebak dalam asumsi dan ketakutan, Phil Zuckerman memilih jalan yang berbeda. Ia tidak bertanya apa yang seharusnya terjadi jika Tuhan menghilang dari sebuah masyarakat. Ia bertanya, apa yang benar-benar terjadi? Zuckerman tidak menulis dari menara gading. Ia turun langsung ke kehidupan sehari-hari. Berjalan di jalanan kota kecil, berbicara dengan keluarga biasa, mendengarkan cara orang memaknai hidup tanpa selalu menyebut nama Tuhan. Pilihan lokasinya menarik, Denmark dan Swedia. Dua negara yang secara konsisten tercatat sebagai masyarakat dengan tingkat kepercayaan religius rendah, namun juga dikenal dengan stabilitas sosial yang tinggi. Di sana, banyak orang tidak merasa perlu untuk mengidentifikasi diri sebagai religius. Doa bukan kebiasaan utama. Ibadah bukan pusat kehidupan komunitas. Namun yang Zuckerman temukan justru berlawanan dengan ketakutan klasik. Tingkat kejahatan relatif rendah. Kepercayaan antar warga tinggi. Orang merasa aman menitipkan anak, mempercayai tetangga, dan hidup tanpa rasa curiga berlebihan. Kebaikan tidak tampil sebagai kewajiban religius, melainkan sebagai kebiasaan sosial. Orang menolong bukan karena takut dosa, melainkan karena itu adalah hal yang wajar dilakukan. Bukan karena ada mata ilahi yang mengawasi, tetapi karena ada manusia lain yang akan terdampak oleh tindakan mereka. Dalam wawancara-wawancaranya, Zuckerman menemukan sesuatu yang menarik. Banyak warga tidak merasa kehilangan sesuatu yang esensial. Mereka tidak hidup dalam kehampaan spiritual, tidak merasa moralitas mereka rapuh. Tapi sebaliknya, mereka merasa bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan hidup mereka. Tidak ada tempat untuk menyalahkan kehendak Tuhan. Tidak ada dalih takdir ilahi. Yang ada hanyalah kesadaran sederhana, yaitu tindakan manusia berdampak pada manusia lain. Inilah paradoks yang sulit diterima banyak orang. Ketika Tuhan tidak lagi menjadi pusat kehidupan sosial, manusia tidak menjadi lebih buruk. Dalam banyak hal, mereka justru menjadi lebih sadar akan tanggung jawab moralnya. Namun temuan ini memunculkan pertanyaan lanjutan yang lebih dalam dan lebih mendasar. Jika bukan Tuhan, lalu apa yang sebenarnya membentuk moral manusia? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya ditemukan di Denmark atau Swedia. Ia tertanam jauh lebih dalam sifat dasar manusia itu sendiri. Dan di sanalah kita harus melangkah selanjutnya. Jika Tuhan bukan satu-satunya sumber moral, maka pertanyaan berikutnya yang tidak bisa dihindari adalah, dari mana moral manusia berasal? Selama berabad-abad, kita terbiasa mengaitkan kebaikan dengan perintah ilahi. Seolah tanpa suara dari langit, manusia akan kehilangan kompas. Namun penelitian modern menunjukkan gambaran yang berbeda. Empati bukanlah konsep religius. Ia adalah bagian dari struktur manusia. Sejak bayi, manusia menunjukkan respons terhadap penderitaan. Tangisan memanggil perhatian, sentuhan menenangkan.
Rasa peduli muncul bahkan sebelum kata Tuhan dikenal. Dalam evolusi, kelompok yang mampu bekerja sama lebih bertahan hidup daripada kelompok yang saling menghancurkan. Moral dalam pengertian ini bukanlah hadiah dari langit, melainkan hasil dari perjalanan panjang hidup bersama. Budaya memperhalusnya, pendidikan menajamkannya, hukum mengaturnya, dan pengalaman sosial membuatnya terus berkembang. Di masyarakat sekuler yang diteliti Zuckerman, moral diajarkan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai tanggung jawab. Anak-anak belajar bahwa menyakiti orang lain itu salah bukan karena akan dihukum Tuhan, tetapi karena orang lain itu nyata. Penderitaan mereka nyata, dan dampaknya bisa dirasakan. Disinilah pergeseran besar terjadi. Ketika kebaikan tidak lagi bergantung pada imbalan surgawi atau ancaman neraka, ia berubah bentuk. Kebaikan menjadi pilihan sadar, bukan kewajiban karena takut, melainkan keputusan karena peduli. Ini bukan berarti moral tanpa agama lebih tinggi atau lebih rendah. Ia hanya berbeda jalur. Agama mengajarkan moral melalui kisah, simbol, dan perintah ilahi. Masyarakat sekuler mengajarkannya melalui empati, norma sosial, dan tanggung jawab bersama. Keduanya bertujuan sama, mencegah manusia saling melukai. Namun perbedaan cara ini menghasilkan satu konsekuensi penting. Ketika moral berdiri di atas kemanusiaan, bukan di atas rasa takut, manusia tidak hanya bertanya apa yang diizinkan, tetapi juga apa dampak dari tindakanku. Dan pertanyaan itu membawa kita pada wilayah yang lebih sunyi, wilayah tentang makna hidup, tentang tujuan, dan tentang apa yang membuat hidup layak dijalani ketika surga dan neraka tidak lagi menjadi pusat harapan. Salah satu ketakutan terbesar manusia bukanlah kekacauan moral, melainkan kekosongan makna. Banyak orang bertanya, jika Tuhan tidak lagi menjadi pusat kehidupan, lalu untuk apa kita hidup? Apa yang memberi arti pada penderitaan, usaha, dan pengorbanan? Selama berabad-abad, agama menawarkan jawaban yang kuat. Hidup adalah ujian, kebaikan akan dibalas, dan penderitaan tidak sia-sia. Namun di masyarakat yang diteliti Zuckerman, narasi besar ini tidak lagi mendominasi. Dan yang mengejutkan, kekosongan yang ditakutkan itu tidak benar-benar muncul. Makna tidak lenyap, ia berubah bentuk. Bagi banyak orang, makna hidup tidak lagi diarahkan ke kehidupan setelah mati, melainkan pada kehidupan yang sedang dijalani. Keluarga menjadi pusat makna, relasi menjadi tujuan, dan kesejahteraan bersama menjadi nilai. Hidup dipahami sebagai sesuatu yang rapuh, dan justru karena itu ia menjadi berharga. Ketika tidak ada jaminan kosmis bahwa segalanya akan berakhir adil, manusia terdorong untuk menciptakan keadilan di sini dan sekarang. Tidak ada janji bahwa luka akan disembuhkan di akhirat, maka luka itu diusahakan untuk disembuhkan oleh sesama manusia. Tidak ada kepastian bahwa penderitaan memiliki makna ilahi tersembunyi, maka penderitaan itu direspons dengan empati dan tindakan nyata. Hidup tanpa Tuhan bukan berarti hidup tanpa harapan. Ia adalah hidup dengan kesadaran bahwa waktu terbatas, dan kesadaran akan keterbatasan membuat setiap pilihan terasa lebih berat, lebih bermakna, dan lebih bertanggung jawab. Namun bagian ini bukan penutup, karena pertanyaan besar berikutnya tidak bisa dihindari. Jika masyarakat sekuler dapat hidup bermakna, apakah itu berarti agama telah kehilangan fungsinya? Ataukah kita selama ini salah memahami peran agama itu sendiri? Untuk menjawabnya, kita harus berhenti melihat agama sebagai lawan, dan mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan manusia. Sampai titik ini, kita melihat masyarakat yang dapat hidup bermoral dan bermakna tanpa Tuhan. Maka banyak orang mungkin akan menangkapnya sebagai ancaman. Jika moral bisa ada tanpa agama, apakah agama gagal? Namun pertanyaan itu menyederhanakan cerita. Agama bukanlah lawan moralitas. Ia bukan musuh yang kalah dalam eksperimen sekuler. Sebaliknya, agama tetap memiliki peran penting dalam perjalanan panjang manusia. Ia membentuk budaya, mewariskan nilai-nilai, dan menciptakan identitas bagi komunitas. Agama juga menyediakan jawaban bagi mereka yang mencari makna di luar logika dan fakta, seperti harapan, penghiburan, dan kedamaian spiritual. Jika moral masyarakat sekuler tampak mandiri, itu bukan bukti kegagalan agama, melainkan bukti kemampuan manusia untuk berkembang, untuk menyesuaikan moral dan makna dengan kondisi sosial dan lingkungan yang berubah. Fungsi agama pun berbeda-beda di setiap zaman. Di masa lalu, ketika pendidikan terbatas dan sistem hukum belum matang, agama menjadi fondasi moral utama. Tuhan adalah pengawas tak terlihat yang menegakkan aturan yang manusia sendiri belum bisa tegakkan. Kini, ketika masyarakat telah berkembang dan norma sosial serta hukum telah cukup kuat,
peran agama dapat berubah. Bukan hilang, tetapi beralih. Menjadi pilihan personal, bukan keharusan sosial. Dan disinilah hal yang paling penting. Agama tetap relevan, namun bukan satu-satunya jalan untuk moral dan makna. Ia tidak lagi menjadi fondasi tunggal, melainkan salah satu dari banyak fondasi. Dalam konteks ini, pertanyaan kita bukan apakah agama gagal, tapi bagaimana manusia belajar berbuat baik dengan atau tanpa agama, dan apa yang membuat tindakan itu bermakna. Bagian ini menutup kesan paradoks. Agama yang dahulu tak tergantikan bukan hilang begitu saja. Ia tetap ada sebagai bagian dari perjalanan manusia, sementara manusia juga menemukan jalan moralnya sendiri. Dan dari sinilah kita melangkah ke inti refleksi. Ketika moral dan tanggung jawab sepenuhnya berpindah ke manusia, apa yang menjaga agar kebaikan tetap hidup? Jawabannya mengarah ke sifat dasar manusia dan kesadaran penuh akan kehidupan itu sendiri. Seiring manusia belajar berdiri sendiri, muncul satu realitas yang menakjubkan, yaitu kebaikan tidak lagi membutuhkan pengawasan ilahi. Etika tidak lagi lahir dari ancaman hukuman surga atau neraka, dan moral muncul dari kesadaran manusia itu sendiri. Di masyarakat sekuler, tindakan manusia tidak dikontrol oleh ketakutan akan hukuman kosmis. Ia dikontrol oleh kesadaran bahwa setiap keputusan memiliki dampak nyata pada kehidupan orang lain. Menolong tetangga, berbagi sumber daya, atau menegakkan keadilan bukan karena takut dosa, melainkan karena kesadaran dan empati. Karena manusia memahami, tindakan kita menciptakan dunia yang kita wariskan. Fenomena ini menegaskan satu hal penting, bahwa kebaikan sejati bukanlah mekanisme otomatis dari iman. Ia lahir dari refleksi, pengalaman, dan pilihan sadar. Ketika manusia tidak lagi bergantung pada Tuhan untuk membimbing moralnya, ia menghadapi tantangan yang lebih berat, yaitu segala tindakan menjadi tanggung jawab pribadi. Tidak ada dalih ilahi, tidak ada surga sebagai imbalan, tidak ada neraka sebagai ancaman, dan justru disinilah kekuatan manusia muncul. Kesadaran penuh terhadap tanggung jawab moral mendorong manusia menjadi lebih dewasa, lebih reflektif, dan lebih sadar akan konsekuensi tindakannya. Ini adalah pergeseran besar, dari kebaikan yang didorong oleh ketakutan atau janji, ke kebaikan yang lahir dari kesadaran kemanusiaan. Paradoksnya sederhana namun mendalam, bahwa semakin sedikit pengawasan ilahi, semakin besar kesempatan manusia untuk benar-benar memahami apa arti menjadi manusia. Dan dari kesadaran itulah, manusia menemukan makna, nilai, dan arah hidupnya sendiri, tanpa harus bergantung pada suara langit. Namun, perjalanan ini tidak menutup pintu bagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih sunyi, tentang tujuan hidup, tentang makna eksistensi, dan tentang apa yang membuat hidup berharga ketika Tuhan bukan lagi pusat dari segalanya. Perjalanan ini membawa kita dari masa lalu yang jauh, di mana manusia memandang langit untuk mencari pengawasan, hingga masyarakat modern yang belajar berdiri tanpa bayangan Tuhan yang mengawasi. Kita telah melihat bagaimana moral dapat hidup tanpa ancaman surga. Kita telah menyaksikan bagaimana makna hidup dapat ditemukan tanpa janji akan keabadian. Kita telah memahami bahwa agama bukan musuh, tetapi salah satu dari banyak fondasi yang membentuk manusia. Dan di sini, dalam keheningan pemikiran, terbit satu kesadaran yang menakjubkan, bahwa kebaikan, makna, dan tanggung jawab tidak bergantung pada satu jalan tunggal. Mereka lahir dari manusia itu sendiri, dari empati, kesadaran, dan refleksi terhadap dunia nyata. Namun pertanyaan yang paling mendalam tetap ada, mengikuti setiap langkah manusia. Apakah kebaikan selalu membutuhkan Tuhan, atau justru berasal dari kemanusiaan itu sendiri? Jawaban atas pertanyaan ini bukan sesuatu yang dapat diberikan oleh buku, oleh penelitian, atau oleh filsafat semata. Ia ditemukan dalam pengalaman hidup kita, dalam cara kita memilih untuk bertindak, dalam cara kita peduli, dan dalam cara kita memahami sesama. Seiring manusia terus berjalan, dunia akan terus berubah. Tuhan tetap hadir bagi mereka yang memilih percaya, dan manusia tetap dapat menjadi baik, tanpa harus bergantung pada pengawasan ilahi. Pada akhirnya, mungkin hal yang paling penting bukanlah siapa yang mengawasi, tetapi bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup kita. Bagaimana kita membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, dan bagaimana kita tetap menjadi manusia, dengan segala kesalahan, harapan, dan keajaiban kita. Pertanyaan tetap hidup, namun dalam hidup yang terus berjalan,
Keindahan dari pertanyaan itu sendiri adalah bagian dari jawaban. Selama puluhan tahun, banyak sekolah di Indonesia menetapkan aturan kalau para siswa laki-laki harus berambut pendek. Aturan ini sering dibenarkan dengan alasan kedisiplinan, kerapian, dan fokus belajar. Tapi kalau ditinjau secara logis, ilmiah, dan berbasis data, muncul pertanyaan yang sering ditanyakan para murid dari dulu, yaitu adalah, apakah panjangnya rambut siswa benar-benar memiliki hubungan langsung sama kualitas pendidikan dan prestasi belajar siswa? Nah, makanya di video kali ini, gue mau bahas ini semua. So, disimak sampai habis. Di video kali ini, gue nggak akan terlalu membahas masalah rambut panjang ini secara filosofisnya ya, tapi lebih ngebahas korelasi antara rambut panjang sama kualitas pendidikan. Jadi gue nggak akan terlalu bahas soal kalau rambut panjang ini kita bisa dapat pelajaran melatih disiplin segala macam. Gue cuma mau ngebahas korelasi antara rambut sama pendidikannya. Karena dari dulu waktu gue sekolah, sering banget guru ngebela aturan ini dengan alasan kedisiplinan segala macam. Yang menurut gue rambut pendek itu nggak menjamin prestasi akademik sama sekali. Karena, pertama, nggak ada bukti ilmiah kalau rambut pendek meningkatkan prestasi akademik. Dalam dunia pendidikan modern, prestasi belajar itu lebih diukur lewat kemampuan kognitif, pemahaman materi, keterampilan berpikir kritis, dan motivasi belajar. Nah, sampai saat ini, nggak ada penelitian pendidikan yang secara meyakinkan membuktikan kalau panjangnya rambut mempengaruhi kemampuan kognitif atau hasil belajar siswa. Tapi memang gue sendiri setuju kalau rambut siswa itu ya jangan panjang-panjang banget kayak mahasiswa teknik semester akhir. Karena jatuhnya itu malah gak rapi. Tapi gue maksud di sini tuh gak bisa dipaksa juga para siswa semuanya rambut pendek dengan alasan peningkatan prestasi akademik. Karena gak semua orang itu cocok sama rambut pendek yang dibuat sama aturan sekolah. Bahkan ya, beberapa studi dan tinjauan akademik tentang kebijakan sekolah termasuk aturan seragam dan penampilan menunjukkan kalau kebijakan berbasis penampilan tidak memiliki korelasi signifikan dengan peningkatan nilai akademik maupun fokus belajar. Justru faktor yang terbukti berpengaruh adalah kualitas pengajaran, lingkungan belajar yang aman, serta relasi sehat antara guru dan siswa. Jadi dengan demikian, mengaitkan rambut pendek dengan prestasi belajar merupakan asumsi tradisional, bukan kesimpulan ilmiah. Kedua, rambut adalah bagian dari identitas dan perkembangan psikologi siswa. Secara psikologis, terutama pada usia remaja gitu ya, penampilan merupakan bagian dari proses pembentukan identitas diri. Nah, rambut itu bukan sekedar aspek estetika, tapi juga bentuk ekspresi personal. Penelitian di bidang psikologi pendidikan menunjukkan kalau pembatasan ekspresi diri yang berlebihan justru bisa berdampak pada menurunnya rasa percaya diri dan kenyamanan siswa di lingkungan sekolah. Bahkan beberapa laporan internasional mencatat kalau diskriminasi berbasis rambut dapat menimbulkan stres, rasa malu, dan penolakan terhadap institusi pendidikan itu sendiri. Jadi kalau tujuan sekolah adalah membentuk individu yang sehat secara mental dan emosional, maka kebijakan yang berpotensi melukai harga diri siswa ini perlu ditinjau ulang. Dulu tuh ya, bahkan waktu gue sekolah, itu ada teman gue yang dia tuh sampai bolos beberapa hari gara-gara dia tuh gak percaya diri rambut dia tuh terlalu pendek gitu. Dan dia suka ledekin mulu, jadi akhirnya ya dia jadi malas sekolah. Karena guru di sekolah tuh biasanya kalau razia rambut pasti dipotongnya asal dan juga bener-bener pendek banget dengan niat pengen kasih efek jerak. Tapi mereka tuh gak mikirin dampak psikologis si murid kalau rambutnya tuh terlalu pendek dari penampilan dia biasanya. Dan ini sering ngebuat para murid ini tuh jadi gak percaya diri untuk berekspresi. Ketiga, disiplin ini gak identik dengan penampilan fisik. Seringnya nih ya, rambut pendek itu dianggap sebagai simbol kedisiplinan. Tapi, dalam ilmu pendidikan, disiplin sejati itu diukur dari perilaku, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap nilai, bukan semata-mata penampilan luar. Berbagai penelitian menunjukkan kalau pembentukan disiplin efektif itu lebih berhasil lewat pembiasan perilaku positif, keteladanan guru, sistem konsekuensi yang adil, dan juga pendekatan bimbingan dan konseling. Artinya, siswa berambut panjang tetap bisa disiplin, bertanggung jawab, dan berprestasi selama nilai-nilai tersebut ditanamkan dengan benar. Jadi mengaitkan disiplin dengan rambut panjang justru berisiko menyederhanakan konsep pendidikan menjadi sekedar kontrol visual. Keempat, potensi diskriminasi dan ketidakadilan aturan seragam rambut. Di berbagai negara, aturan rambut di sekolah mulai dikritik karena berpotensi diskriminatif, baik secara budaya, gender, maupun ekspresi diri. Bahkan di beberapa wilayah, kebijakan sekolah yang terlalu ketat soal rambut ini dikaji ulang karena melanggar prinsip hak anak dan kesetaraan. Nah, dalam konteks Indonesia yang majemuk, aturan rambut seragam ini berpotensi mengabaikan keberagaman latar belakang budaya, kebiasaan keluarga, dan kondisi personal siswa. Pendidikan seharusnya menjadi ruang inklusif, bukan ruang penyeragaman yang berlebihan. Kelima, pendidikan seharusnya berfokus pada substansi, bukan simbol. Tujuan utama pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis.
Fokus berlebihan pada hal-hal simbolik kayak rambut panjang justru berisiko mengalihkan perhatian dari masalah pendidikan yang lebih substantif, kayak kualitas kurikulum, metode pengajaran, dan kesejahteraan siswa. Karena gue sering banget ya ngelihat guru yang ketika ada bullying atau nggak ketika ada guru yang inkompeten segala macam gitu, mereka tuh pada tutup mata semua. Tapi giliran ada ngelihat murid yang rambutnya panjang, wah itu langsung pada kebakaran semua ya kan. Guru-guru langsung pada ke-trigger buat motongin rambut para siswa itu. Yang padahal kalau kita lihat lagi nih ya, sebenarnya dalam pendidikan kita tuh ada masalah yang lebih besar lagi gitu, yang harus di-concern daripada masalah rambut panjang ini doang. Sekolah yang baik itu bukanlah sekolah yang siswanya paling seragam secara fisik, tapi sekolah yang mampu menumbuhkan siswa yang berpikir mandiri, beretika, dan bertanggung jawab. Dan itu yang jauh lebih penting daripada sekedar penampilan doang atau nggak kayak dari rambut doang gitu. Gue nggak bilang kalau penampilan itu nggak penting gitu ya. Ya memang asal murid itu tahu batasannya aja gitu. Cuman maksud gue tuh dengan melihat aturan sekarang ini di sekolah, banyaknya tuh para murid ini dipaksa dengan aturan-aturan tertentu dengan intensitas yang gak semua murid tuh cocok gitu dengan aturan tersebut. Jadi menurut gue ya, gue gak bilang aturan itu harus dihapus gitu ya. Gue cuma bilang harus dikaji ulang. Karena kalau kita melihat aturan-aturan sekarang ini yang berlaku, ya seperti rambut panjang gitu, memang banyak banget aturan-aturan tuh yang terlalu disimplifikasikan, seakan-akan semuanya itu harus sama rata semua. Dan itu biasanya dibela dengan alasan kedisiplinan. Ya, pada akhirnya perdebatan rambut panjang di sekolah itu bukan sekedar soal panjang atau pendek, atau rapih atau nggak rapih. Isu ini menyentuh pertanyaan yang jauh lebih mendasar, yaitu adalah pendidikan itu mau membentuk manusia seperti apa. Kalau tujuan sekolah adalah mencetak siswa yang cerdas, berkarakter, dan sehat secara mental, ya harusnya fokus pendidikan itu berada pada perilaku, nilai, dan juga cara berpikir, bukan semata-mata ke penampilan fisik. Rambut itu nggak menentukan kecerdasan, nggak mengukur kedisiplinan, dan nggak menjadi indikator moral seseorang. Karena yang jauh lebih penting adalah bagaimana siswa belajar bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan memahami konsekuensi dari tindakannya. Disiplin yang lahir dari kesadaran akan nilai itu jauh lebih kuat dibanding disiplin yang dibangun lewat paksaan visual. Meninjau ulang aturan rambut ini tuh bukan berarti menghilangkan aturannya ya, karena kayak yang tadi gue bilang, gue nggak bilang ini dihapus gitu, tapi ditinjau ulang. Apalagi membiarkan kebebasan ini tuh tanpa batas. Yang perlu dipertanyakan adalah relevansinya. Apakah aturan tersebut benar mendukung tujuan pendidikan, atau justru cuma melanggengkan kebiasaan lama tanpa dasar yang kuat. Pendidikan yang sehat seharusnya adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kebutuhan peserta didik. Dengan membuka ruang dialog dan refleksi atas kebijakan kayak aturan rambut ini, sekolah justru menunjukkan kedewasaan institusional kalau sekolah ini bukan cuma tempat menuntut kepatuhan, tapi juga jadi ruang belajar yang menghargai akal sehat, kemanusiaan, dan proses tumbuhnya identitas siswa. Disitulah pendidikan kita tuh menemukan maknanya yang paling esensial. Lagian kalau menurut gue pribadi ya, memang aturan itu udah gak relevan gitu. Apalagi aturan ini seringkali diperlakukan secara ketat banget. Dan gue sering banget ngeliat ya, murid yang mana rambutnya tuh sebenarnya udah pendek gitu loh, tapi tetap kena razia untuk biar sama rata semuanya. Yang mana padahal kalau sebenarnya niat itu adalah untuk rambut terapi, ya rapi itu kan gak semuanya harus rambutnya pendek, iya gak sih? Karena gak semua orang itu gue rasa cocok gitu rambutnya pendek. Ada juga mungkin yang memang agak panjang gitu kan ya, itu lebih cocok gitu. Tapi ya memang jangan sampai panjangnya tuh panjang banget. Ya kayak yang gue bilang ini tetap gak rapi juga gitu. Tapi maksud gue, rapinya tiap orang itu beda-beda gitu. Gimana nih pendapat lu soal aturan rambut ini? Apakah lu ada pandangan lain? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.